ya diampuni. Kenapa si Ratu Ento nggak dibebasin? Kalian yang apa kejang-kejang. Loh, Lah bukan justru kita yang toleransi. kejang-kejang. Justru kita yang toleransi. Kalau kalian kan agamanya agama biadab, Iya, mau kalau macam diberakin, kalian, mau itu kan diinjak sikap itu bibal kita. nggak masalah kan? Dia sudah minta maaf dengan tulus. Ya, kenapa kau yang kejang-kejang? Aneh. Enggak, gua nggak kejang-kejang. Nanti gua berakin tuh bibal. Nanti ini gua minta satu- maaf ya. satu keanehan, Lu maafin ya. Gitu. Bukan kitab suci kalian yang kejang-kejang, kita aja tidak ada masalah gitu. Dia sudah minta maaf, ya udah kan gitu. Ya, benar. Orang biadab Kecuali bercampurnya harus sama orang biadab. penghujat itu, ya penghujat yang tidak minta maaf, lain cerita. Gitu. Kok tambah kalian yang ngamuk-ngamuk, aneh. Kita nggak ngamuk, justru kita menegakkan keadilan. Kita toleransi. Ya udah, nanti gua berakin ya bibal ya. Nanti gua minta maaf, lu maafin Ya ya. coba aja kau berakin tuh. Iya, tidak iya, masalah. nanti gua berakin. Ngapain Tapi kita lu maafin ya, bela-bela kayak si kita? logika Tuhan itu ya. Kita maha kuasa, Tuhan kita kan maha kuasa. Maha kuasa kok tergantung di kayu salib. Beda dengan kalian. Masa halah kalian bela-bela. Gimana sih kalian itu? Aduh. Cobalah dipikirin. Coba pikirin, jangan main lapor. Ayo, yang suka ngelapor kalian itu. Loh, kalian yang duluan melapor gimana sih? Lapor. Dikit-dikit lapor, kalah debat lapor. Yesus terkutuk, dibongkar terkutuknya lapor. Gimana sih? Gimana sih modal kalian? Cuma lapor. Ini dan model cuma kayak gini, minoritas biadab kayak gini. Aduh. Betah banget di Indonesia ya. Tahu. Iya udah Joy. Lu kalau memang udah diam aja. Christian. Udah. Cukur, itu cukur dulu Christian. Christian cukur. Cukur dulu itu rambut cukur. Kitab suci. Orang yang Christian punya kitab cukur suci, dulu, kok cukur. kejang-kejang, aneh Cukur, tapi kalian bayar ini. ya, Iya. Bayar ya. Kejang-kejang, ayo Bayar Suma. ya. Ayo Satpam Suma, ayo. Ayo kejang lagi nih Satpam Suma. Ya Joy, diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku, Burunda. Oh ya sudah, nggak usah dikejang-kejang. Makanya jangan suka-suka apa Jangan menghujat. sampai ini gitu. akun palsu loh. Palsu. Menghujat-hujat. Bang Zuma, Ini Enggak akun asli kok. Aku yang kufollow Asli ya. akun Oh asli, ya, kufollow. ayo Satpam Suma ngomong Satpam Suma. buktikan itu kalau beliau satpam, ayo. Nanti Memang kita tempelin satpam mulutmu kok. di situ. Buktikan, Ya tunjuk datamu, buktikan. tunjuk datamu itu Satpam, kafir laknatullah bahas- pemakan babi. Pemakan babi tunjuk datanya itu. Kalau tidak ku tempeleng kau. Joy butuh kerjaan nggak? Biar ku kasih. Kafir laknatullah. Kita aja di sini berdekatan rumah kok. Tahu keadaan guru. Jangan dikik. Kenapa dikik? Bukan aku ngekik, dia kabur sendiri. Kira Jadi- Akang. Oke, Lagi tidur beneran. ini Sepertinya bukan jenglot beliau itu ini. gimana kabarnya? Jenglot itu. Ya itu sana itu jenglot. Si ini Assalamualaikum warahmatullahi Itu wabarakatuh. gambarnya. Yang tidak kelihatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Itu Akian, yang setengah tiang itu jenglot. Itu yang setengah tiang. tadi lucu loh, pias banget wajahnya Apian. lihatnya di mana sih lihatnya? Tadi di akunnya HBB pas sebelum maghrib Kantor itu kan dia live. polisi itu. Iya live di Dari akunnya pagi HBB. itu udah pucet kok. Itu ada nggak VT-nya di mana sih? Penasaran. Aku ada. Carikan si Raji Kang Naun. Kunaon saya. Pokoknya dia Aduh, khawatir, loyo letih lesu lunglai. Bukan Bun, tahu nggak Kurang Bun pas darah. tadi saya. Bukan Bun, pas pertama ketemu itu Bun kelihatan pucat banget dia kayak ngederek Enggak dikit. ketemu, Rasi ketemu sama dia. Bukan, lihat gitu loh Kan nggak- dia lagi live. Kelihatan banget Kan gitu enggak orang ngilang ketemu. lagi. Katanya ketemu. Ngelihatnya. Enggak ngelihatnya. Di mana sih videonya? Kalau ada, Ada yang cuman belum mereka mungkin belum ada. di-upload. Ya, teman-teman bantu di tab layar teman-teman, tembusin dulu sampai 100 biar kuat komalnya barusan. Mungkin Akang agak keras ngomongnya ya, jadi agak kena report nih. Iya. Tadi tuh jangan sampai offset ah. Nggak, gua nafsu aja, ini aja liatnya kok orang yang nginjal kitab sucinya malah didukung.
Lida Bidin, assalamualaikum. Selamat malam. Lida. Oh, salat indis. Salat indis dia. Aduh, kayak jenglot. Ya, ini Gurunda asli ini. Mungkin masih jauh dari perangkat. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Lagi tidur katanya itu tadi bilang di bawah. Oh, lagi tiduran. Naik di atas. Lagi tidur. Lagi sleepwalking. Bang Kris, apa kabar? Baik, baik Raji. Raji gimana kabarnya? Aneh mau nanya nih, mau klarifikasi akun jangan tanya, ente. jangan tanya. Banyak- Itu hanya segelintir elit global yang tahu itu. Apaan tuh? Udah, hostnya pun tahu, Bunda Rahma tahu. Tuh jangan udah. Jangan ditanya di sini katanya. Oh siap. Akian sehat Akian. Sehat, Kirain alhamdulillah. teh. Kirain teh kemana gitu kan jarang nge-lab teh. Ya ini Gurunda Juma, cuma akun cadangan, akun satunya. Bunda Rama ngikutin kan? Aku ngikutin yang belum follow Bang Juma. Enggak, aku tidak ikutin. Ini asli. Aku Enggak, ini enggak asli. ikutin. Jangan dulu di ini, jangan dulu kita konfirmasi dulu di grup. Ya coba tanya Iya, dulu Bun. tapi itu asli. Saya Kita ngikuti konfirmasi Bunda. dulu di Ini grup. asli. Karena dia ikuti saya tidak ikuti. Biasanya saya ikuti Gurunda. Saya follow Bang Zuma tuh yang asli-asli sih biasanya. Coba kita Ini asli. cari di grup. Enggak, terkadang banyak dari cloningan itu akunnya memang sengaja digedein gitu loh. Bener gak kan Kian? Kayak akun sahabat Juma juga kan sampai berapa itu? Enggak, kalau ini aku yakin asli. Karena udah setahun aku nggak ada follow Asli, akun ini Bang asli. Zuma. Ini udah aku follow sejak lama soalnya. Iya. Asli barusan komen kan lagi tiduran. Ada ciri khasnya kalau komen Gurunda itu. Hanya orang-orang tertentu tuh yang bisa paham bahasanya itu, maksudnya. Jadi si jenglot ini gimana kelanjutannya? Oke. Lanjutannya dia lagi beli obat buat peninggi badan. Astagfirullahaladzim. Dan skincare biar Tiga mukanya benar. nggak acak-acakan, nggak semrawut. Tiganya katanya. Bau cireng nggak pas dekat sama dia tuh? Oh iya, Mbak, betul. ini Kan jualan cireng. bau- Betul, beliau aku sudah chat di grup beliau. Bunda Rama nggak percaya udah dia. Iya kan? Dapat tuh Ini bukan jangan-jangan Bunda Rama palsu. banyak Iya, yang jangan-jangan ini, Bunda Rama banyak palsu yang loh. banyak yang cloning. Iya, masih teleponan balik lagi sibuk. Ya udah Akian ya, saya izin turun ya, mau jalan-jalan lagi. Siap. Pun Ya, semuanya. Ya Sehat Bang. selalu, semoga Waalaikumsalam. dimudahkan rezeki. Amin. Uniri Pak, apa kabar Uni? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uni nih, Pak, Izin pamit nanti lagi. tolong ya beliin Assalamualaikum. obat peninggi badan Uni ya. Siapa? Jadi Ini buat si begini. muka yang berantakan berserakan ini nih. Iya, jadi begini. Ya. Jadi yang saya khawatirkan itu adalah ada niat terselubung dari pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk membuat kerusuhan ya, membuat kerusuhan artinya mengadu domba nih ormas dan ormas, karena bisa jadi kecemburuan kepada ormas atau kepada organisasi APII yang alhamdulillah bersinergi dengan EPI. Yang saya khawatirkan itu ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengadu domba. Nah itu saya perhatikan ini ya. Pertama, coba ya bayangkan ya, 6 tahun kita berdiskusi tidak ada polemik seperti ini. Tiba-tiba dengan munculnya salah satu pengacara yang tidak tahu dari mana, tidak terkenal, ya, tiba-tiba hadir, justru malah yang paling masif itu penistaan terhadap agama Islam.
Bahkan yang lucunya lagi, penginjak Bible itu dibela dan di backup, bahkan dijadikan saksi untuk katanya, konon katanya kasus tentang saya, yang mana tidak ada kaitan dengan dia gitu. Nah, jadi ini ada sesuatu yang harus kita waspadai. Yang kita waspadai itu apa? Ada upaya untuk menyerang API satu. Yang kedua, ada upaya untuk menghentikan perdebatan karena sudah malu. Pendeta, para pendebat mereka tuh babak belur dan blunder. Maka diutuslah para penghujat-penghujat. Ini saya panjang ini ke depan kalau saya pikirin ini. Kenapa? Kalau kita lihat, coba perhatikan berapa tahun lamanya Bang Zuma dan saya itu aktif di dunia debat. Bahkan kita dengan para pendebatnya sendiri itu, mereka juga sadar si Rudi Yohanes itu aktif juga, Martinale, Luga Tambunan, bahkan yang perempuan-perempuannya yang udah meninggoy Utiwati Mena. Tiba-tiba muncul salah satu pengacara dengan kemudian viral anak Batak, kemudian viral Agatha, viral. Saya khawatir ini satu komplotan gitu loh. Itu yang saya khawatirkan gitu. Si Bom sepertinya sudah membaca gerak-gerik ini, langsunglah dia, tolonglah Ilahi hapus kata Allah dalam Bible, kita pengen damai-damai. Nah, jadi saya sepertinya mulai membaca gitu. Ini ada udang di balik bakwan ini yang harus kita gali nih. Tapi ya kembali lagi ya, berhubung saya ini memang cerdasnya itu melampaui alam barzah, jadi kadang-kadang agak susah gitu mau menipu kita, memanipulasi kita tuh susah gitu. Kenapa? Ya orang-orang yang diurapi Roh Kudus seperti saya, Bang Zuma gitu kan, itu susah gitu mau kalian main-mainin gitu. Kami lo baca Al-Quran, Roh Kudus itu Al-Quran lo by the way. Ayo teman-teman di bawah kasih komentar semangat Uni, ayo teman-teman. Enggak, kalau saya gini ya Kang, jadi begini, ini saya pernah tadi sudah ngobrol sama Jul. Uni, kata si Jul, gimana kalau kau ditangkap, kalau kau masuk penjara? Saya bilang begini, Ustadz Wafi yang ngajarin saya, penjara lebih baik daripada saya berhenti menghantam mulut penghujat, menampar muka mereka, mengatakan yang salah itu benar. Dalam mata hukum itu tidak ada baik buruk, tapi benar atau salah. Saya lebih baik nongkrong di penjara berdua sama Ratu Entok ketimbang saya harus mundur membetulkan bahwa Tuhan manusia adalah Tuhan secara esensi. Karena saya ini seorang akademisi. Saya diajarkan di kampus saya how to teach. Saya diperintahkan di Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan anak bangsa. Saya punya hak tanya jawab. Saya warga negara Indonesia yang diakui kenegaraannya. Saya bayar pajak. Kenapa saya harus berhenti? Ketika di abad ke-6 sampai ke-7 sudah ada patriark gereja yang mengatakan ajaran Islam adalah sekte sesat dari kalangan Kristen. Nabi Muhammad dikatakan begini begitu. Terus saya harus diam gitu ketika ceroco anak Martin Luther yang ngaku anak Tuhan berbicara sembarangan di ruang publik. Lalu mereka menyampaikan bahwa tidak ada Allah kecuali Yesus. Saya diam gitu. Saya sudah katakan, saya tidak takut kehilangan apa-apa karena saya tidak punya apa-apa. Anakku sudah kuhibahkan ke orang lain tuh. Arum itu udah bilang, Ibu, Arum siap. Ini chatnya masih ada nih Arum nih. Rum, kalau ibu masuk penjara, Arum harus kuat. Anakku loh, Arumi Putri Utama itu yang membakar giroh dalam dadaku loh. Anakku masih umur 12 tahun. Udah bisa bilang, kok jahat Bu? Nabi Muhammad kita kok digitukan Bu? Anakku loh. Terus aku yang 37 tahun ini hidupku di backup sama Allah. Belum pernah aku merasakan kelaparan 2 hari 2 malam. Harus nangis gitu aku. Aku lihat saudaraku di Palestina itu kepalanya dihancurkan loh. Terus ketika agamaku dipijak, dinista, polisi Indonesia suruh aku diam. Nggak apa-apa, asal izinkan aku ngobrol dulu dengan mereka. Kalau polisinya Islam, aku cuma satu pertanyaan. Kalau polisinya Kristen, satu pertanyaan.
Aku cuma satu pertanyaan, jawab pertanyaanku. Jawab tapi direkam oleh banyak orang. Yang menjawab wajib direkam. Kenapa aku takut? Aku melakukan kriminal apa? Apa yang telah kurusak? Aku tidak mau peradaban ini dihancurkan hanya gara-gara ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada Allah selain Yesus. Konsepsi, opini, itu hakku sebagai mahasiswi. Oh Rifa, siapa yang mengajarkan kau? Guruku banyak. Dr. Antonius, Katolik. Luga Tambunan, Kristen. Siapa lagi? Martin Nale, itu pendeta lo semua lo. JJ. Siapa lagi pendeta-pendeta yang jadi guruku selama ini? 6 tahun lo mereka ngajarin aku tentang Tritunggal lo. Joshua Teu. Jadi kalau kalian ingin aku masuk penjara, udah aku bilang nih, kalau dengan masuknya aku ke penjara, kalian berhenti menghujat agamaku, aku yang masuk sendiri, nggak perlu kalian minta tolong sama orang. Aku yang bilang Bunda Ike, Bunda antarkan aku ke penjara Bun, tapi asalkan kalian stop. Stop kalian menghujat agamaku. Kalau mau tanya-tanya bagus-bagus sama Bang Zuma. Ngapain aku hidup tenang-tenang menikmati kasur spring bed ber-AC, makan enak-enak, sementara kalian meludahi agamaku. Mulut kalian, mulut sumpah siapa kalian mengatakan bahwa Tuhan nabiku menjual orang, human trafficking, naksir kepada istrinya berpakaian seksi. Kalian bilang Tuhanku batu, kalian bilang Tuhanku dungu. Kau mau ikat kakiku? Ku bilang kepalaku kalian letakkan ke bawah. Nggak ada kulitku, ini udah kuhibahkan ya. Udah nggak ada yang ku punya. Demi Allah aku nggak punya apa-apa. Sudah ini ku tekankan sekali lagi ya. Demi Allah, demi Rasulullah, Rifa ini nggak punya apa-apa. Selain apa? Ini di dadaku ini mendengarkan mulut sampah kalian. Ya lebih baik kalian pecut aku daripada aku dengarkan kalian menghujat nabiku. Aku lebih takut sama Tuhanku. Ya lebih baik aku mati. Kalau aku masuk penjara gara-gara membela agama aku, bangga aku, daripada aku masuk penjara korupsi 271 triliun. Uniripa nggak kabur ke Singapura? Tadi rencana Kang, tolonglah donasi dulu Kang. Ya donasi buat beli skincare sama itu ya. Skincare itu buat mukanya si Jepang. apa namanya? Si Akang ini merusak keseriusan loh. Udah dibilang orang lagi bergairah. Yes. Enak aja kalian mau suruh aku berhenti. Kalian mau bawa oras bangsa Batak kayak oras bangsa Makassar sih, oras bangsa India kayak kalian bawa. Kalian bawa oras bangsa Makassar itu, ajak Bang Zuma itu. Dijewer kupingku Bang Zuma. Kalau Bang Zuma yang suruh aku berhenti, belum tentu juga aku mau berhenti. Tergantung dulu ada apa. Kalau udah tidak ada lagi, tanpa lagi berhenti nge-YouTube membahas agamaku. Ya, ingat kalian ya, orang yang menjadi asbab aku hadir di sini konten-konten seperti Fatimah Sedekah. Konten-konten seperti Tanpa Ragi. Jangan kalian suruh aku berhenti. Kecuali kalian sudah bekak, udah kalian ikat leherku. Tanganku udah ke belakang, gak bisa lagi bergerak tanganku, gak bisa aku buka TikTok lagi. Ya, berhenti aku. Selagi kalian masih berkoar-koar membahas agamaku, kalian bilang nabiku pedo lah. Banyak bacot kalian. Dah aku bilang, jangankan Kapolda Sumut seorang Kristen, andainya presiden kita Kristen, kata Rasulku apa? Jihad fisabilillah itu adalah bahkan berkata benar di hadapan pemerintah. Mungkin kalau aku ngomong kalian tampar mulutku, nggak apa-apa. Ditampar apa? Paling nggak copot kepala, ditampar kan sakit memang. Paling aku nangis. Karena aku bilang, berantem pun kalian yang laki-laki sama aku, paling aku mati. Habis itu apa? Aku gak punya apa-apa. Apa yang aku punya di dunia ini? Kulitku ini kan bukan punya aku. Mati aku kalau kalian bisa pakai manfaatkan badanku ini untuk orang lain gak apa-apa. Daripada aku ketawa-ketawa, nonton TV, nonton sinetron, sementara nabiku kalian injak-injak kehormatannya. Ngapain? Ngapain aku tenang-tenang duduk-duduk santai-santai ketawa-ketawa? Sementara kalian sewenang-wenang. Kalian buka konten, kalian sampaikan sesuatu yang tidak benar tentang nabiku. Gak ada satupun scholar. Tunjukkan satu scholar, kalian bawa jin kalian, bawa Roh Kudus kalian. Buktikan sama aku kalau nabiku pernah berbuat sesuatu yang di luar moralitas. Tapi kalian ilmiah.
Ya, ilmiah kalian. Nah, ini aku tekankan sekali lagi. Ini buat kalian yang ngancam-ngancam ya. Pasang jilbab. Pikir udah mau tidur aku dari tadi. Ya, bilang sekali lagi ya. Hadirku di dunia apologet ini, asal kalian tahu ya, ini aku ceritakan sama kalian ya. Macam-macam kalian sama mama. Dengan mama kami aja kalau send kami ke kiri, kami belok kanan, nggak tahu kalian? Hah? Udah ke kiri send kami, belok kami ke kanan. Nah, kalian pikir takut mati mama kayak aku ini? Udah aku bilang anakku udah aku serahkan sama orang. Hah? Udah aku hibahkan sama orang anakku. Nanti nangis kata kalian ya, nangis itu banyak. Nangis itu biasa. Apa pula salahnya nangis? Nih dengar ya. Kalian yang ingin menghentikan aku, selagi kalian masih membiarkan para misionaris kalian menginjili nenek-nenek anak kecil, ya, selagi kalian masih buka komal membahas agamaku, cara kalian memberhentikanku seperti yang dibilang Bang Zuma. Ya, jangan mentang-mentang Kapolda Sumut beragama Kristen, semua proses debat-debat dilimpahkan di Sumatera Utara. Pertama itu. Yang kedua, udah aku bilang, jangankan Kapolda Sumut Kristen, presiden negara ini andaikan Kristen, gak boleh agamaku melarang aku takut untuk menyampaikan kebenaran. Agamaku yang bilang, gak ada rasa takut. Kecuali aku bersalah. Di mute dulu, Bang. Bang, di mute dulu, Bang. Kalau nggak turun, Bang. Ya. Kecuali aku bersalah. Kehadiranku kalian boleh cross check. Ada 1,1 lebih videoku ribuan. Kalian boleh lihat dari mulai aku pakai daster berjilbab coklat. Jilbab yang nggak pernah aku ganti-ganti tiap malam. Dari situ tonton semua YouTubeku. Kenapa aku hadir? Aku hadir karena kalian, mohon maaf, ini buat umat Islam, saudara-saudaraku, tidak ada yang maju ketika ada yang mengatakan nabiku pedo, Tuhanku batu, agama Islam agama selangkangan. Yang maju itu, yang ku tengok Pak Desugi, Bang Zuma. Ya, cuma beberapa orang. Aku bisa jawab. Kenapa aku harus diam? Kalau aku dikatakan menghujat Yesus, ya, dituduh karena aku diajarkan oleh pendeta-pendeta kalian, maka konsepsiku memahami apa yang diajarkan pendeta kalian, itu kalian bilang sebagai hujatan, boleh. Ikhlas aku. Kalau kalian merasa itu penistaan, ikhlas aku. Dan aku bilang sama Bunda Mika. Bunda Ike pun aku bilang, walaupun Bunda Ike, kita lawan. Saya bela Uni. Tenang saja. Insya Allah. Benar kita tidak bertakut. Tapi aku bilang, kalau demi berhenti kalian menghujat agamaku, pemerintah menjadikan ini melihat semua penista-penista, Sophie Kuntul, Lina Bangke itu, yang mengatakan nabiku bangkai, mengatakan Tuhanku batu, Fatimah Satkiah penipu, yang mengatakan dia adalah Fadilah Hafiz, yang mentafsir Al-Quranku dengan seenak udelnya di Rum Tanpa Ragi. Diam kan? Diam. Terus aku ketika aku melawan, oh aku menghujat. Udah aku bilang, lebih mulia aku duduk di penjara sama Ratu Entok berdua. Ya, lebih mulia aku bersama Ratu Entok di dalam penjara ketimbang aku tahu cara menjawabnya, tapi aku diam. Ngapain aku di sini? Ngapain aku berbahagia-bahagia, duduk-duduk peluk-pelukan sama anakku? Ngapain? Yang bantu aku tuh bukan Bang Zuma yang bakalan melindungi aku, bukan. Gak ada satupun manusia yang bisa melindungi aku kalau Allah tidak izinkan. Wong, aku juga lagi terlampau kok, aku pula yang lindungi kau. Samanya aku ini, aku juga lagi ketakutan.
ikutan aku. Aku lagi ngurus ini apa? Ngurus Paspor. bukan Wah. kok paspor pula. Orang mau keluar negeri yang Kemana ngurus kita, Bang? apa? Kartu nikah. Bang kita kemana? Bang kita kemana bagusnya bang? Aku ke Jepang aja, bang ke ini aja. Aku ke Jepang. Aku mau kemana Dosma Jerman pergi, udah aku ada mau pojok. ikut. Dosma mau kemana aku ikut. Aku mau ikut Dosma aja aku. Tolonglah ikut Dosma, Iya. aku ikut kamu lah Dosma. Tolonglah Satpam Suma, tolonglah, kasihan itu. Weh, ada yang kebakarannya Sama kok. Nenek Rifa, ayo ditolong. Allahu Akbar, Masya Allah. Tolonglah Nenek Rifa, tolonglah Satpam Suma. Kenapa sih kalian ini? Aduh, Nenek Rifa, Nenek Rifa. Oh, ternyata ini ladakmu, Nenek ini Rifa, ya. Nenek Kafir Rifa. laknatullah Detrut. Oh. Iya, Nenek Rifa. Ayo Kafir Satpam Suma. laknatullah. Mana ini Satpam Suma ini? Biasa garang-garang ini omongannya. Halo Satpam Suma, apa kabar? Kalau ke Jepang makan sushi loh kita bang. Apa? Kenapa? Kalau kita urus paspor Kenapa kita ke kau, Jepang. Nenek Kalau ke Rifa? Jepang kita bisa makan sushi Nenek bang. Rifa. Bang, itu ke Jepang itu sushi aja ini ya. Panas, mulai panas. Sushi. Rifa. Itu. Kebetulan di sana banyak murid saya di Jepang. Gimana dok? Kenapa kau Satpam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makanan Bang Kores kalau ini. Sampai jumpa di TV. Satpam Suma? Sampai jumpa di TV. Sebentar lagi kita akan menyaksikan muka para penghujat Islam. Sampai jumpa di TV. Sampai jumpa di TV. Sebentar lagi kita akan saksikan muka penghujat Islam. Aye. Entar, sabar dulu ya. Satpam Joypul lu mau diskusi baik-baik atau cuma ceng-cengan? Mau diskusi baik-baik? Iya, kenapa kau hadis lebes? Nah, nggak mau. Saya Lu pakai fantofelnya Gurunda aja kebeli itu muka lu dan bapak lu, bre. Udah cukup. Anjir, Saya tanya apa langsung ini? turun dia. Wah, Ini kasih saya- saya turunkan. Gimana? Ini saya diajarkan begini nih ya. Nih Bang Zuma tuh dari dulu tuh ngajarannya begini. Dek, kalau pribadimu yang dihina, Dek, diam. Nggak perlu membalas. Nah ini Bang Zuma ngajarin begini nih. Karena apa? Rasulullah SAW ketika beliau di Taif, beliau tidak melawan. Ketika beliau dilempar kotoran unta, beliau tidak melawan. Tapi jangan agamaku, jangan Tuhanku, jangan nabiku, ya, jangan Al-Quranku. Tapi kalau pribadiku kalian bilang, apapun kata kalian itu urusan kalian, nggak masalah. Bang Zuma yang ngajarin itu. Iya, betul itu. Kalau pribadi yang mau dikatain sapam, mau dikatain cleaning service, mau dikatain orang paling termiskin di dunia, paling terjelek, boneng, ompong, pincang, apapun itu terserahlah. Iya kan? Yang kau hina itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi jangan sentuh akidah kita dong. Oh iya. Itu aja, jangan sentuh akidah. Kalian Ya kan, ya? kalau berdebat jangan di Indonesia, di luar negeri. Kenapa lagi nih? Debat. Ayo kita ke Timor Leste. Di sana belum ada wifi. Lanjut. Kenapa lagi nih? Ke luar negeri lagi nih. Ya jadi gini loh Bang. Pertama yang harus kita edukasi ke publik nih, ke umat Islam nih. Umat Islam itu diajarkan untuk satu, giroh kita boleh terbakar kalau yang direndahkan itu adalah Nabi, Tuhan kita, Nabi-Nabi kita, kemudian baru Al-Quran kita, akidah kita. Akidah kita mereka coba untuk sesatkan, boleh. Tapi kalau teman-teman misalnya nih banyak nih, ini buat teman-teman muslim, saya nggak kegeeran nih, tapi banyak buat Masya Allah, Subhanallah ya, yang sangat mencintai Bang Zuma, yang sangat mencintai saya lihat tuh luar biasa. Jangan gara-gara saya dan Bang Zuma nih misal nih, seandainya nih kita tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jal ya. Tidak ada yang sulit. Ulama-ulama kita itu ditempa di penjara teman-teman ya. Jangankan ulama kita, Paulus, Nabi Rasulnya Yesus saja tuh Nabi teman-teman ya. Nah kalau kita bicara tentang saya masih pegang itu kata-kata Ustaz Wafi itu tuh masuk ke lubuk hati saya betul. Penjara lebih baik kata Ustaz Wafi. Saya pikir loh, Buya Hamka itu di penjara.
Di situ beliau menjadi ahli tafsir, keluar dari situ. Tidak merendahkan nama beliau gitu loh. Buya Hamka di penjara justru namanya semakin harum. Ulama kita yang bertentangan dengan pemerintah waktu itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, Imam Ibnu Hambal ya, beliau juga masuk penjara. Jadi saya pikir, kenapa saya harus takut? Demi Allah gitu loh. Saya 6 tahun lalu ini sudah saya persiapkan. Bahkan terlalu lama, 6 tahun lalu saya berdebat. Bahkan alhamdulillah, kalau sekarang dilaporkan hanya karena konsepsi, kaidah berpikir yang saya sampaikan, konsekuensi logik dan komparasi, dan itu semua adalah masuk dalam ranah akademik. Saya dikatakan menista agama orang lain. Kalau dengan masuknya ke penjara, saya masuk ke penjara, terbongkar semua penista-penista agama, diizinkan saya untuk menyampaikan alasan saya, silahkan. Aduh, saya sudah bilang nih, saya udah telepon anak saya kemarin, Arum sama Cahaya itu luar biasa, nih anak-anakku luar biasa, insya Allah jadi next aku. Anakku siap ditinggalkan sama aku. Mereka tahu siapa aku. Oke, Adinda udah. Jangan sampai kamu sebenarnya diloloskan tapi karena kamu sendiri yang mau, maka ikhlaskan orang kamu masuk. Janganlah. Umat masih butuh dirimu. Enggak lah bang, lawan juga lah. Lawan banget. Tapi maksudnya Intinya kita umat Islam itu jangankan yang kayak gitu-gitu, perang fisik pun kita nggak ada takut sama sekali. Intinya itu, dan kita tidak perlu kemudian jelasin. Mereka tahu kok gimana sejarah Islam itu berdiri. Mereka tahu, nggak perlu. Makanya sekarang Dosma itu sudah mulai sedikit lagi pingsan dia itu. Dia salah lawan dia. Agak si Dosma aneh salah bang. lawan. Dia agak aneh bang. Dosma ini kemarin baru posting kebencian pribadinya bang. Dia udah personal loh bang. Saya lihat TikTok dia menyerang personal Bang Zuma. Nah, bagaimana mungkin seorang pengacara bisa membuat typing di TikTok dia? Dia katakan, dia bilang begini bang. Di dunia ini jahat, yang baik cuman istriku. Istri dia akan tandai. Istrinya hakim loh bang. Ini kalau dalam ranah etika sebagai pengacara dan hakim, apakah dia mau menggunakan kekuasaan yang ditanggungkan kepada dia dan istrinya bang? Iya, mungkin karena kita belum tersangka loh bang. Mungkin karena keluarganya, tetangganya sudah tidak mendukung dia lagi. Apain sih lu ikut-ikutan? Kenapa sih lu laporin orang hanya bakar baju kaos? Kau kemana pada saat topi injak bibelmu? Pasti keluarganya nanya, dulu topi injak bibelmu kamu enggak ada. Kau kemana? Malah sekarang kau ciuman kudus. Lah orang cuman bakar baju gara-gara kalian sendiri yang datang bawa bajunya yang pantas. Kalau orang nggak suka, kau sudah beri, itu sudah haknya. Dia mau jadikan lap lantai, dia mau jadikan lap comberan, dia mau bakar, dia mau masak, dia mau apapun, itu tuh sudah haknya karena sudah miliknya, kau kasih. Cuma ini ngomongnya sok-sok garang, tapi tidak pernah berani buka masker. Oh ya anjing. Kalau ngomong sok-sok paling garang. Kamu ketemu saya langsung gimana? Berani nggak? Ayo maskernya dibuka aja. Enggak, jangan buka masker. Kita ketemu langsung, berani nggak? Iya, sudah kau penakut. Masih terpancing Mbak Nyuma, turunin aja lagi nih Mbak. Tampak wajib. Diam kau betina. Cowok betina. Kalau kau mau ketemu langsung. Cowok betina. Lu di keluarga lu tuh, lu yang melahirkan, bini lu yang kerja. Nah, kan. Mancing emosi doang. Waduh, pas turun lagi dia. Jangan Kamu direspon jadi terus. ini, Lanjut. jadi kayak kecoa bertengkar dengan masker, lucu. Aduh, Cuman kena ribut sama pelanggaran. masker. Teman-teman di tab layar, teman-teman. Masker cuman berapanya? Apa itu? Cuman 5 cm kali 5 cm. Kau ribut sama maskerku. Alamak. Daripada dia tuh si monyet nampak pun fotonya nggak ada. Mereka tuh bukan iri sama masker, Gurunda. Mereka iri sama viewer. Gurunda tuh dicintai umat. Sedangkan tadi si Truth itu, bapak-bapak Tambun itu, nggak ada satupun yang peduli sama hidup dia. Iri mereka itu, mampus. Iya. Saya orangnya nggak pedean soalnya. Saya orangnya minder, nggak pedean. Gurunda itu gagah orangnya. Saya kan dekat itu. Saya nggak pedean, jadinya malu kalau diliatin sama orang. Kalau kamu pede kali, tapi mukamu pas-pasan. Harusnya kau ikutin cara gue lah, iya kan? Buka kamera, pakai efek, biar ganteng.
Kamu sudah buka kamera, sudah pakai efek yang paling bagus, mukamu masih kayak gitu. Hancur. Mukanya hancur. Maafkan aku ya, karena kamu yang memulai gitu loh. Alamak. Fotonya Sorry, pun kawan, takut dia sorry. tampilkan kok. Kalau mau berdiskusi dengan Bang Suma, mau penasaran dengan muka, ya ketemu langsung lah kita. Bang Suma, kita diskusi. Jangan kok kayak RK. Ke Filipina lah, ke Singapura, kemana-mana lah. Begitu dijabanin tawarannya, mewek, nangis. Allahu Akbar. Nangis dia. Ayo kita katanya tandang habis di Makassar, di Kupang, habis di Kupang di Makassar. EGP, nggak ada urusan lu, aku yang datang ke rumah lu. Masa saya disuruh 3 hari katanya. 3 hari untuk apa? 24 jam untuk ngurus semuanya. Bahlul, bukan. Aku minta jawabanmu itu apa setelah saya iakan. Nangis. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi begitu buat Dinda Uniripa, siapkan semua data-data. Siap Bang, insya Allah. Ya, siapkan data-data, perbanyak berdoa, perbanyak tahajud. insya Allah. Kita ada Allah, Insya Allah, insya Allah. doakan yang terbaik. Allah Bang. Kita juga teman-teman umat Islam se-Indonesia juga mendoakan kita, ya. Karena kita ini berjuang bukan atas nama pribadi, kita berjuang atas nama akidah. Artinya umat Islam apapun dia, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari 100%, 95% itu kemudian mendukung kita. Tenang aja, Alhamdulillah umat Islam mendukung kita, dari ormas-ormas semuanya sudah merapat ke kita, sudah banyak yang nelpon ke saya, kami siap, kami siap, kami siap, kami siap, kami siap, siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Orang-orang hebat dari kalangan atas mulai kemudian memberikan dukungan-dukungan. Kami tidak bisa Bang Suma, kami juga mau terjun tapi ilmu kami nggak ada, kami masih dinas, kami gini. Ya bersyukurlah ada Bang Suma dan timnya untuk membela akidah kita yang direndahkan ini. Ya kami bantu cuman bisa dengan cara kayak gini. Gitulah. Jadi ya biarkanlah mereka kemudian membunyikan musiknya sekencang-kencangnya. Jangan pernah berhenti selain mereka yang menghentikan kemudian musiknya itu sendiri. Dan kita sudah lihat kok, ya, pergerakannya sudah mulai, alamak, nggak enak aku bahas di sini. Jadi tetap semangat. Darah jihad sudah sampai ke ubun-ubun. Udah Bang. Sudah sampai ke ubun-ubun. Bukan cuma ke ubun-ubun Bang, udah keluar-keluar dari telinga rasanya. Tinggal ke ubun-ubun. Jadi kita hanya serahkan kepada Allah dan serahkan kepada pemerintah, ya, kepada aparat yang ini, yang kemudian mengatur itu semua. Yang pasti kita buktikan bahwa kita ini adalah apologet Islam, berjuang karena agama bukan karena pribadi. Maka kemudian ketika kekuatan, ya, negara ini dilihat dari bersatunya umat Islam di negara ini, maka di situ orang akan melihat bahwa sendi-sendi yang ada di Nusantara ini, tulang yang paling kokoh untuk berdiri tegak bersama dengan TNI Polri itu adalah umat Islam. Itu yang perlu dipahami. Bersatunya dua kekuatan ditambah dengan Waalaikumsalam. Kekuatan daripada umat Islam bersatu kemudian, ya, karena kita tak ada prinsip kasih musuh. Kita prinsipnya ada musuh yang ingin membantai, takbir Allahu Akbar. Itu perbedaannya. Sehingga Nusantara ini kuat dengan adanya umat Islam yang begitu gigih memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi TNI, Polri, dan umat Islam, 3 elemen ini bersatu padu, maka Indonesia adalah bangsa yang disegani oleh dunia. Gitu. Seperti itu adanya. Jadi Siapa dulu? Lanjut. ya, sehingga kita ini nggak perlu kemudian banyak
pikir, banyak rencana, nggak perlu. Serahkan semuanya kepada Allah dan serahkan semuanya kepada pemerintah untuk menjalankan ini semua. Seperti itu. Lagian kan komandonya ada di kita. Tombolnya itu ada di kita. Jadi kita perlu kemudian ini, tidak perlu apa istilahnya ya, nggak perlu terlalu banyak rencana, terlalu banyak ini nggak perlu. Mau merencanakan urus paspor lah, ganti KTP lah, ganti kampung, ganti desa, Ganti ganti kelamin. rumah, ganti RK ganti kelamin, Bang. semuanya. Ada ke Singapura lah, mau kemana entah kemana, nggak usah yang kayak gitu-gitu. Berani berbuat, kita harus berani bertanggung jawab, dan kita harus menghargai proses hukum yang berlaku di negara kita ini. Dan satu hal kemudian, saya Bang Suma mewakili Apologet Islam Indonesia mengucapkan yang banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua sahabat-sahabat yang berjuang bersama dengan kita, baik yang ada di gerakan bawah tanah, di bawah laut, di atas udara, di belakang dinding, di bawah pohon, di balik semak-semak, semuanya. Masya Allah, saya mendoakan kalian semua, adik-adikku, anak-anakku, abang-abangku, barakallah fik. Kalian adalah pejuang-pejuang Allah yang didatangkan kemudian oleh Allah untuk kemudian bersatu padu di dalam menjalankan misi, membantai subhat dan mengusir orang-orang yang punya niatan tidak baik untuk mendangkalkan akidah umat Islam dengan tujuan memurtadkan generasi Islam dan kemudian mengajarkan ajaran mereka dengan cara-cara yang tidak baik. Sekali lagi saya mewakili Apologet Islam Indonesia atas dukungannya yang tak henti-hentinya. Ya, saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan mudah-mudahan ya niatan dan upaya kita ini bisa diridai oleh Allah, menghasilkan hasil maksimal sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Amin, amin. Indonesia ini harus damai, Indonesia ini harus tetap jaya, Indonesia harus bersatu. Ya. Jadi kami pun sebagai Apologet Islam Indonesia menyadari bahwa tidak semua teman-teman Kristen itu jahat, tidak semua umat Kristen itu jahat, tidak semua orang Kristen itu niatannya tidak baik. Banyak saudara-saudara kami Kristen, saya sendiri lahir di perkampungan yang bertetangga langsung dengan orang-orang Kristen. Ya, saya lahir di desa Monte Carlo, kota terkecil di pinggiran Kairo Utara. Saya bertetangga dengan para pensiun TNI dari kalangan orang-orang Toraja. Situ ada namanya kampung Hombes. Hombes itu jaraknya antara Kairo Utara Selatan dengan kampung saya Monte Charlie itu jaraknya hanya berapa liter, gak seberapa jauh jaraknya. Oleh karena itu, saya sudah terbiasa bergaul dengan teman-teman yang beda agama. Saya tahu mereka ada di antaranya orang yang baik, tulus, murni menjalankan agamanya dengan cara yang mereka anggap baik. Itu mereka yang belum terkontaminasi dengan kebencian-kebencian kepada Islam. Mereka yang tidak sadar kalau Bibelnya selama ini ternyata punya muatan, punya cakupan yang terselubung terhadap umat mayoritas. Mereka yang selama ini menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah, tetapi mereka ternyata tidak sadar kalau itu sebutan yang salah sebenarnya berdasarkan original teks sumber daripada Bible itu sendiri. Masih banyak di antara mereka yang kemudian baik. Bahkan masih banyak di antara mereka yang juga mendukung adanya apologet Islam. Banyak. Oleh karena itulah kemudian kami apologet Islam ini juga memohon maaf sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kepada saudara-saudara kami Kristen, ya teman-teman kecil saya, teman-teman SD saya, yang sama-sama kita bermain, sama-sama kita tidur, yang beda akidah dengan saya. Hari ini saya hadir sebagai apologet Islam bukan untuk menyerang kalian, bukan, sama sekali tidak. Tapi yang pertama adalah untuk menghalau gerakan kristenisasi
pemurtadan, dan seterusnya. Yang kedua, membantah argumentasi-argumentasi para penghujat penista Islam di dunia sosial media. Yang ketiga adalah menghentikan lembaga Bible Indonesia untuk jangan lagi mencetak Bible berikutnya dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Itu aja. Itu aja. Kami bukan teroris, organisasi kami bukan organisasi terlarang, keberadaan kami juga bukan sesuatu yang dibenci oleh umat Islam, tapi keberadaan kami adalah semata-mata untuk meluruskan dan mengimplementasikan 3 hal yang tadi. Masya Allah, di tengah-tengah kita ada guru kita hadir. Assalamualaikum. Akhi, apakah dirimu itu yang ada di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengeran? Ini baru sembuh sakit nih. Ada yang telepon nih. Kemarin gua udah bilang sama Bung Handi, gua nggak bisa ke belakang. Sehat-sehat ya adikku sayang semua dan semua di room. Sehat. Zuma, lalu Ustadz Kian Santang, Bunda siapakah, lalu ada Ceha, lalu ada Bung Handi, lalu ada Sapabri, Peraistar, Kores, mantap, gabungan anak Priok. Ada saya juga. Siapa ini? Bunda Rahma kah? Bunda siapa? Iya. Ahi di Jakarta ini kah? Iya, baru nyampe di Cilengsi nih, Ada kabar kalau paman kita Om JK minta saya menghadap. Benarkah itu? Nanti kita ngobrol maka itu. Enggak, nanti kita ngobrol. Makanya saya naik. Tapi kan itu tidak bisa dibuka di sini. Oh ya, sorry. Terlepas daripada itu kan aku sama dia kan ponaan dengan paman. Biasanya itu. Sombong amat. Sombong. Di kenyataan. Gimana ceritanya? Keluarga bangsawan gimana? Masa mau dihilangkan? Sedih saya kalau dibilang di situ keponakan. Saya cuma tidur di garasinya selama 4 bulan. Saya tidur di garasinya di beliau. Waktu saya habis syahadat disembunyikan di sana. Barakallah, semuanya sehat, Allah sayang, Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur. Saya lihat alamatnya tadi dikirim dari biasa Jakarta. Itu Abang Ustadz Kian Santang. Karena saya pernah dengar 2 atau 3 kali Ustadz Kian Santang ini bicara gayanya gaya bahasa Sunda gitu. Jadi saya merasa ada di daerah saya boleh minta izin naik gitu. Saya bukan boleh Ustadz kayak nama, bukan Ustadz. Aminkan saja, nggak boleh gitu. Aminkan saja. Amin. Saya cuma membantai umat-umat belagu. Ulah gitu bisa kepopoyan si gana anu gitu mah. Bahaya. Juga sekarang udah mulai bahasa Sunda terus kata boroho. Atau udah kumaha deui pan ayana di dieu pan nya. Di wilayah eta. Saya kemarin sempat bicara sama Bung Handi. Saya suka sekali ketika Bunda Rahma bicara Makassar. Wih, rasa hati saya teriris-iris sih. Waktu dia bilang, bagaimana? Wih, saya kasih dengar keras-keras. Lalu di sebelah tuh ada keluarga kakak saya datang. Ada 2 orang kakak saya bersama istri dan anak-anak semua. Itu mereka ketawa betul-betul. Mereka ketawa di Ambon-Ambon yang pernah tinggal di Jalan Ahmad Yani di Losari sana di Makassar. Itu ketawa. Ini dia bilang, ini channel Bonso, dia panggil saya kan Bonso karena saya memang anak bungsu. Bonso, ini channel orang Makassar apa? Bukan, ini channel Zuma. Masa semuanya bicara bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Bugis katanya. Ya terserah mereka, saya bilang. Oke, baik, saya mohon izin dari tuan guruku yang terutama host Kian Santang, maafkan Kainama, saya minta izin untuk sebentar bicara di forum yang mulia dan disayangi Allah, yang diisi dengan orang-orang yang
diperlihatkan kepada umat bahwa mereka adalah orang-orang yang diarahkan panah dan tombak serta senjata oleh para munafikun, kafirun, orang-orang musuh Allah, musuh agama Allah. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Zuma, Rifa, Nora, Kores, Kian Santang, Bunda Rahma dan semuanya, Bung Handi Dorang adalah orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang di dunia ini bahwa mereka adalah orang yang dibenci oleh para munafikun dan kafirun serta para pembenci rahmatan lil alamin. Dan orang ini adalah orang yang benar. Tuan guruku Ustadz Umar, Profesor Dr. Umar Maka juga berasal dari Sulawesi Selatan. Dan tadi sore dia bilang, gampang Kei, kalau kau mau lihat adik-adikmu itu benar atau salah, gampang. Lalu saya bilang, ya Syekh, ya Mualim, ya Mudarris, saya ini orang hitam, saya ini cuma lihat orang gampang saja. Lalu kasih tahu saya, ya Tuan Guru, ya Profesor, bagaimana saya bisa lihat adik-adikku ini sayang, ini benar? Lihat, yang benci mereka siapa? Kalau yang benci mereka adalah orang munafikun, kafirun, serta para pemakan babi kecap dan toki-toki dogi, maka engkau sedang memiliki adik-adik yang disayang Allah, adik-adik yang memang adalah pejuang di jalan Allah. Itu yang ingin saya sampaikan, adikku sayang. Ketika kita berjalan di media sosial seperti YouTube dan TikTok ini, bukan untuk mencari popularitas dan uang, apalagi uang. Baku gele, baku sorong sama orang tagal uang dan popularitas. Tapi semata-mata karena kita mencari ridhonya Rasulullah dan ridhonya syafaat Rasulullah. Amin ya Rabbal. Adik, jangan takut tidak ada kepeng, tidak ada uang. Jangan takut miskin. Jangan takut tidak ada follower. Jangan takut tidak ada popularitas. Bacalang dorang, bacalang terus. Saya memang tidak bisa kumpul sama kakanda, ayahanda, alam syah kemarin karena saya masih sakit. Tapi saya merasakan bahwa saya bisa ditelepon oleh Ustadz Profesor Dr. Umar Maka. Lalu dia bilang, Kei, kau bilang sama Kopung Ade itu dorang, yang orang-orang dari manapun mereka, bukan hanya yang dari Indonesia Timur, tapi bilang semuanya, yang dari tanah Jawa, yang dari tanah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Bali, Ambon, dimanapun, dari Ternate, dimanapun mereka berada, nanti Allah kasih lihat buat orang-orang, apakah kamu orang ini cari popularitas dan uang melalui YouTube dan TikTok, atau semata-mata hanya karena cinta kepada baginda Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti dorang dapalia. Kenapa? Karena semakin kita dimaki oleh para pemakan babi kecap dan toki-toki dogi itu, maka semakin nyata bahwa kita dikirimi salam oleh Rasulullah. Insyaallah. Jangan bilang aku berdiri untuk Islam, adikku sayang. Jangan pernah bilang itu. Aku berjuang untuk Islam. Jangan, adikku sayang. Jangan pernah bilang itu. Jangan pernah terucap aku di sini untuk membela agamaku. Jangan sayang, jangan. Kenapa? Ya taruh aja dirimu sudah. Diam. Perang saja sudah. Tidak usah minta orang apa kasih penghargaan farek. Orang Ambon bilang farek, vervelen. Lupakan. Tapi biarlah kita berdiri dan orang semua akan dibukakan matanya untuk melihat kita bahwa kita memang sedang berada di tanah peperangan dan kita tidak minta apa-apa selain cintanya yang mulia baginda Rasulullah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Allahu Akbar. Ya. Masalah lapor melapor sayangku cintaku. Saya setelah
adik-adikku sayang kumpul dengan Kakanda Lansyah, Kakanda langsung telepon Beta. Beta masih tidur, tapi Antua telepon. Kakanda langsung telepon dan kita ngobrol 1 jam penuh bersama Ustadz Iwan dari Cempaka Putih. Bilang, ketika aku berdiri Kay untuk adik-adikmu itu, bukan untuk memperlihatkan aku punya apa kekuatan di bidang hukum, bukan. Tapi aku mau bilang sama mereka yang penghujat itu, ketika kau hujat badan kami, fisik kami, kau maki, kau karakter assassination, pembunuhan karakter, silahkan, nggak apa-apa. Tapi ketika kau usik kami punya cinta, kami punya belahan jiwa, namanya baginda Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam serta Rasulullah dan hadis serta Al-Qur'anul Karim atau bahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kami ada di depan. Kami percaya keluarga kami ada yang urus. Kami percaya keluarga kami ada yang urus. Kenapa? Allah tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Adikku sayang, aku ingin menyampaikan dan semua yang di room pesan serta salam sayang cinta dari orang tua kita. Yang pertama, Bunda Hajah Umi di Bogor. Lalu yang kedua, Ustadz Profesor Dr. Nasir Tajam di Jakarta. Ustadz Profesor Dr. Umar Maka di Jakarta. Ustadz yang mulia Edi Hamdi di Jakarta. Satriani di Jakarta. Lalu yang berikutnya masih bentar, Ustazah, ini tidak bisa disebutkan, Ustazah Dharma Wangsa di Jakarta. Ustazah Kemang di Jakarta. Bunda Haji serta Kiai kita yang mulia, Tuan Guru, pemimpin dari satu pondok pesantren besar di Cianjur, Kiai Haji Syekh Didin. Untuk semuanya di sana dan juga untuk semua di sini dari paguyuban para sepuh, para pensiunan doktoral serta guru besar di salah satu saya tidak bisa sebutkan ya, ini ditulis tapi saya tidak bisa sebutkan, perguruan tinggi negeri di Kota Bogor. Untuk manajemennya, perguruan tinggi dari ilmu, ya udah tahu lah kalau di Bogor itu kampus apa, ya kan? Baik manajerial maupun kampus inti. Semua guru besar dari Ustadz wal Ustazah di sana serta para pengajar dan staf di lingkungan kampus Bogor mendukung APII, mendukung Rifa, Zuma dan Nora, tapi tidak juga menutup semuanya yang ada di APII. Lalu yang berikutnya dari Sukabumi, mulai dari ini sebentar, Cikembar terus sampai Kota Madia, maksudnya Kota Madia Sukabumi, termasuk di dalamnya perbatasan Cianjur, lalu sampai ke Kota Bandung, Pari Van Java, semuanya, dan kampus ilmu, nggak dibilangin nggak boleh ditulis nih. Ayo dah lah, nggak usah disebutin lah. Kampus dakwah, kampus perguruan tinggi dakwah di 2 tempat, di Jakarta dan juga di mana nih? Ya udah Jawa Barat lah, Jakarta dan Jawa Barat. Semua kampus dakwah dan kampus tarbiyah. Semua dosen, guru besar, para rektor, para dekan dan juga mahasiswi termasuk para santri, jumlah 846 orang memberikan dukungan untuk para pejuang Islam, terutama kan males saya nih bacanya nih, terutama kok ada terutamanya, terutama Bang Zuma, soalnya saya nggak disebut, malas saya. Apa ya? Kalau tahu begini saya tidak baca ini kertas. Allahu Akbar. Jangan ketawa itu Bang, itu membuat saya jadi makin sedih ya. Ini nanti saya teleponin di dekan ini. Artinya api dekan, diterima di hati masyarakat Indonesia. Dekan nanti saya teleponin nih sebentar. Kenapa nama saya tidak ditulis sih? Sebentar ini pulpen biru. Dilapor dulu Ustadz K, dilapor dulu baru ditulis nanti.
Kok nama saya enggak ada? Alhamdulillah ya. Oh, Belum dilapor soalnya. Oh, ada. Ah, itu kertas baru ya. Alhamdulillah. Tulis tangan itu, bukan diketik. Enggak, ini ada nih, ada. Alhamdulillah. Ustaz, tapi bukan perjuangan apa nih Ustaz K. Ya udah enggak apa-apa. APII. Lalu dari ini tarbiyah sudah ya, tarbiyah sudah. Oke, dari para pengajar ini namanya keluarga besar mu'alaf. Ustadz ini kan Ustadz Handi udah ketemu ini mah. Namanya Paguyuban Mu'alaf Internasional. Udah tahu ya Ustadz Handi ya Bung Handi? Mu'alaf, pengurus Mu'alaf Internasional Jakarta Pusat. Alhamdulillah. Lalu Masya para Insya Allah. orang tua, para sepuh, pengajar di Bekasi, dari perkumpulan para dosen dan guru besar pengajar dari Banda Neira. Masya Allah. Banda Neira. Lalu Tual, Ambon, Allah. Ternate Tidore yang ada di Bekasi. Keluarga besar Kita Banda Neira yang ada di Ternate. Bekasi. Nah, Kita keluarga Ternate. besar Banda Neira, iya betul Rifa. Keluarga besar Banda Neira, keluarga besar para pengajar dan staf ini Ternate Banda Neira Ternate Tidore yang ada di Bekasi. Oh gitu. Baik semuanya. Lalu ada lagi ini dari Oh, ini yang asik ini. Semua lawyer yang ada di wilayah Pangeran Antasari sampai seluruh Masya Jakarta Allah. Selatan. Subhanallah. Semua lawyer. Dan ini ada tanda tambahnya dalam kurung tanda tambah Ustadz K, tolong disebutkan bahwa lawyernya ada 8 orang yang Kristen, Protestan dan karismatis. Waduh. Alhamdulillah. Dalam kurung Ustadz K tolong disampaikan bahwa lawyer muda di kami, maksudnya di Jakarta Selatan, ada yang 8 orang ini adalah Kristen, Protestan dan karismatis. Allah. Ikut mendukung Allahu Akbar. semuanya. Ya, sudahlah. Malas saya banyak banget ini lah. Ya pokoknya semuanya lah. Karena ini yang dukungan saya tidak didukung. Ustadz K tolong sampaikan Ustadz K. Ya maksudnya, jadi Ustadz K tolong sampaikan saja. Tapi Ustadz yang terkenal loh. Ustadz yang terkenal loh. Apa terkenal apa ini di sini cuma tulis Ustadz K tolong sampaikan. Lah kan namanya di situ semua atas nama. Ya saya jadi ke kurir, ini kurir saya. Saya kurir. Oke adikku sayang, demikianlah penyampaian terutama dari kita punya Tuan Guru yang mulia Ustadz Profesor Dr. Umar Baka, yang juga kita tahu bersama-sama beliau adalah dari Sulawesi Selatan. Bukan hanya mewakili suara dari Sulawesi Selatan, tapi seluruh Tuan Guru dan para syekh, para mualim, para mudarid, para habibunnah yang ada di Jakarta dan di beberapa kota di Jawa Barat, yaitu mulai dari Bogor, Ciawi, Sukabumi, Cianjur sampai ke Bandung, sampai perbatasan antara Bandung dan Subang. Itu menitipkan salam hormat, termasuk Ustadz Ade Ustadz Zuma kemarin kan sudah ngobrol sama Bunda Hajah Eliana ya. Sudah ya. Beliau juga titip salam. Allahu Titip Akbar. salam buat itu. Salam Lalu balik. ada yang satu kelompok itu kajian Ustadz Ibeng dan juga Ustadz Agus dari Ciomas Bogor. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah para syekh, para sepuh kita ini menyatakan bahwa udah jalan aja. Karena apa? Karena sedang dibuka setiap orang yang di hadapan manusia menjadi sasaran tembak, sasaran fitnah, sasaran kebencian, sasaran tombak dan panah dari para munafikun, para kafirun, para pemakan babi kecap, dan para penyembah Tuhan badan satu kepala tiga, seperti yang digambarkan oleh namanya
siapa namanya tuh Jeronimo Kosida pada tahun 15. Jeronimo Kosida menggambarkan Tuhan yang begitu. Udah itu aja yang ingin saya sampaikan lah ya. Doakan aku juga di dalam perjalananku. Oh, tolong juga doakan Ustadz Hegar yang di shelter Mu'alaf Bekasi. Itu juga titip salam buat Bang Soba. Shelter Mu'alaf dan Duafa anak yatim yang di Bekasi. Ustadz Hegar. Lalu yang muda itu adalah kita punya Ustadz Ahmad di Dewan Dakwah, dan tentu saja juga Ustadz Didat dong, jangan lupa. Syekh Didat. Insyaallah, Tuan Guru. Ya. Salam kami untuk beliau. Iya, dan juga Ustadz Fadlan Garamatkan. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Dan sebagai penutup adalah, maaf ya, dari kita punya Habibuna yang di Bogor, yang rambutnya ganteng itu gondrong, yang ganteng, ya, yang kata orang ngomongnya kasar. Ustaz Kiai bilang gondrongnya jangan keras-keras. Oh iya, kita punya Habibuna yang gondrong ganteng juga kan, yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Iya. Yang kata orang terlalu keras itu, ya kan? Iya. Yang terlalu keras, yang orang Manado tuh, yang itu, yang ganteng tuh. Malam Selasa kemarin akhirnya dia nunggu Bang Suma sampai subuh. Saya Allahu Akbar. Pantesan dia sebutkan ini. Depannya Bang Suma lagi yang nunggu, dia lagi yang nggak hadir. Iya, pantesan dia titip ini. Kita punya panglima perang ini, dia titip. Ustadz Kay, coba kau bilang dulu sama saya. Siap ya Habib, sayang, cintaku. Soalnya gue paling takut sama dia ya, biar kata dia badan begitu, tapi gue takut sama dia. Enggak, gue sayang, gue cinta sama beliau. Ya, salam dari beliau juga. Oke, semuanya disayang Allah. Suma, Rifa dan semuanya. Sekarang kita semua orang udah tahu bahwa kita sedang dibukakan Allah. Kita ini menjadi sasaran tembak, dan setiap umat muslimin atau muslimah yang menjadi sasaran tembak munafikun dan kafirin itu adalah orang yang sedang berada di rel yang benar. Jangan takut, latasan. Innallaha ma'ana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat, sayang Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pakai nama kesayangan Jaga kita. kesehatan. Masya Allah. Jangan sembarang makan ya. Masya Allah. Ya, jadi kemarin itu memang kita pingin jumpa dengan Habib yang dimaksud oleh beliau. Beliau nunggu sampai jam subuh, sholat subuh, benar-benar sholat subuh, sampai Dinda Dewa Putu. Yang gimana nih Bang? Udah menunggu beliau sampai subuh ini ditungguin. Aduh, saya ngantuk kali. Kenapa Gimana tidak ya? datang, Ki? Kenapa tidak datang, Ki? Cakarutdu Indonesia. Ngantuk pas malam Ahad depannya kita kirim pesan, kami mau datang, Bang Suma dan tim mau datang. Dianya lagi yang tinggalkan tempat. Akhirnya nggak jumpa sampai sekarang. Ya tak apalah. Penting sudah kirim-kirim salam ya kan ya. Iya. Masya Allah, Bang, luar biasa. Berarti yang disampaikan tadi itu berarti api. Apalagi Ya, bentar, ini ada tamu, saya sapa dulu. Udah Kebenaran. dikenali ya. Robert, Muslim apa Kristen, Robert? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya boleh saya ngomong sedikit, Us? Boleh. Sebenarnya tadi saya menangis lah mendengar Ustaz Kainama, dia idola saya. Saya cakap jujur, Ustaz Kainama saya dari Malaysia, Pak. Umi Rifat kenal saya. Saya pernah bercakap dengan Ustaz Rumah, tidak. Tapi pertama kali tadi saya ingat saya dapat naik mau bercakap sama idola saya. Ya, tapi kenapa walaupun dia sudah turun, saya masih di sini. Untuk maklumat Bang Zuma, Umi Rifat, kami Persatuan Umat Islam di Malaysia menyokong api. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanya Umi Rifat kenal saya. Nama sebenar bukan Robert, Robiden dan Iba. Saya orang Islam. Bapak saya orang Sumatera. Darah saya darah Indonesia.
Nah, Allahu Akbar. Insya Allah. betul saya tadi dapat Beliau luar biasa. Ya, saya cakap betul lah. Ustaz Kainama saya amat tertarik dengan dia. Itulah idola saya selain Ustaz Zuma, Ustaz Donditan, Umi Ripa, apa nama lagi yang perempuan dari Bandung tu siapa nama? Umi Micana. Umi Bukan. Mican. Ya. Yang dari Semua Bandung ini idola perempuan saya. namanya Abdul Qadir. Ya, saya tahu. Lagi satu dari Amerika itu Bonda apa nama? Semangkut. Saya Amerika. Iya, Bonda Semangkut. Saya dari Malaysia. Turunkan saya Pak, biar saya di bawah. Bagi peluang OT naik. Saya menyokong dari bawah. Sepenuhnya persatuan. Saya mau Allahu Akbar. Islam Malaysia. Allahu Akbar. Menyokong api, menyokong Allahu Umi Ripa, Akbar. menyokong. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malaysia. Masya Allah. Ya, terima Masya kasih Allah, atas semua bersahaja. dukungan seluruh umat Islam yang Allahu ada Akbar, dari Sabang Allahu Akbar. sampai Merauke. Ya, terima kasih banyak atas dukungannya Subhanallah. semua. Memang latar belakang berdirinya API itu ya karena Apologet Islam Indonesia, kami teringat dengan sejarah penaklukan kota Mekah. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW membawa 10.000 pasukan suci kemudian untuk menaklukkan. Sejarahnya dikenal dengan Fatu Makkah. Nah, ini tercermin di Fatu dalam Makkah. ulangan 33 nomor 2 ya, mana nubuatan tentang datangnya seorang pemimpin yang membawa 10.000 pasukan dengan hukum yang menyala-nyala pada tangan kanannya. Hukum yang menyala-nyala ini yang disebut dengan Dinul Islam, yang dibawa oleh Rasulullah untuk menaklukkan seluruh hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi ini. Jayalah api, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. InsyaAllah. Kebenaran. Selamat malam, kebenaran. Selamat malam. Boleh saya berbicara, intinya adalah apapun yang terjadi, ya, pelaporan terhadap logika atau topik tidak pernah akan berhenti. Harus dikawal sampai tuntas. Setuju? Setuju. Itu intinya. Lanjut. Ini Mungkin sebentar sedikit dari saya. Pertama, terima kasih buat pensupport yang disebutkan Ustadz Kenama tadi yang berada di jajaran akademisi. Terima kasih banyak sudah memperhatikan kami di sini. Kami tertatih-tatih di usia yang tak lagi muda. Kami harus belajar, saya sendiri pribadi belajar kembali menguasai ilmu-ilmu yang sudah harusnya dulu saya pelajari. Buat para akademisi, mari sondingkan ke anak-anak kita. Pedang ilmu itu harus ditajamkan. Jangan sampai kita luput belajar sementara hadis kita dipelintir. Kata-kata di Al-Quran dirubah-rubah. Bagaimana generasi kita bisa menjawab kalau kalian tidak belajar? Saya rasakan rasanya belajar berat memang, tapi kalau kita tidak belajar, siapa yang mau menjawab? Bang Lumani sela-sela bekerja, dia baca lagi buku. Anak-anak muda, jangan sampai kalian lupa bahwa menuntut ilmu itu wajib. Bagaimana kalian mau menjawab pertanyaan? Nabi kalian dikatakan pedofil kalau kalian tidak menguasai ilmu antropologi. Kalian tidak mengerti ilmu sosiologi. Saya 35 tahun saya kuliah bukan untuk jadi ASN atau bekerja di perusahaan manapun, bukan. Hanya untuk menjawab ini. Saya dengar Ustaz Ke, semua pensupport kita dari akademisi, fakultas-fakultas. Saya tidak akan berharap lagi akan muncul ilmuwan-ilmuwan Islam, tidak akan lagi saya berharap. Tapi saya minta anak-anak muda, ilmu kristologi ini penting. Kalian tidak mampu hanya menjawab mereka. Kita sudah coba dengan Bang Zuma dulu, kita jelaskan Islam, mereka tidak peduli. Ketika kita kuasai ilmu bagaimana keagamaan Yahudi, Kristen, kita tahu apa Septuaginta, apa itu kitab Samaritan, apa mereka bisa menjawab hujah kita. Belajar adik-adikku, anak-anakku.
Saya sudah tua, saya belajar. Kalian generasi kami, dengan kalian sepelekan ilmu. Bagaimana kalian bisa menjawab? Kalau kalian tidak tahu bahasa Arab, bagaimana kalian mau bisa mengkomparasi? Kalian tidak pernah baca literasi. Sudah cukup-cukuplah kalian main game, kalian berhentilah. Belajarlah barang sebentar. Saya merasakan belajar di usia tua, adik-adikku. Saya cari-cari kampus mana yang bisa menerima saya, yang bisa saya tahu ilmu ulumul Quran, ulumul hadis. Itu adik-adikku, anak-anakku. Banyak ulama kita itu cari ilmu. Apa yang mau kalian jawab nanti kalau agama kalian dipelintir, dikatakan Al-Quran ditambah-tambahi? Apa yang mau kalian jawab? Kalian tidak ngerti ilmu qiraat. Bagaimana kalian mau menjawab? Ya, belajar deh anak-anakku. Astagfirullah. Saya merasakan rasanya jadi mahasiswi. Bagaimana saya melihat ilmu itu luar biasa dalam di ilmu Islam itu. Belajar ya, kalian generasi kami. Kami, Bang Zuma, kami semua akan dipanggil Allah. Pertanyaan mereka itu saja. Mereka tidak bisa menyentuh Al-Quran. Tapi kalau kalian tidak bisa menjawab, tidak tahu ilmu antropologi, bagaimana kalian menjawabnya? Ya. Masya Allah, Allah Akbar. Kebenaran mau lanjut diskusi, kebenaran, silakan. Dibuka mute-nya. Iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Gini. Saya tadi ada dengar di Komal sebelah itu perdebatan antara Isa dan Yesus ya. Di mana di situ disamakan Yesus. Rekan di sini dan Yesus itu sama atau gimana? Baik, silakan Gurunda, Tapadol. Putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara mengenai apakah Nabi Isa, Yesus itu sama? Ya, saya mengatakan Yesus yang disembah oleh kemudian saudara Kristen, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Wahyu dan seterusnya, itu tidak sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu hanya datang kepada Bani Israel, tidak pernah datang kepada di luar daripada Bani Israel. Dan Nabi Isa datang kemudian dalam keadaan suci. Ibunya tidak bertunangan dengan siapapun, dan ibunya tidak pernah ingin diceraikan oleh siapapun. Makanya ketika datang Roh Kudus kemudian kepada ibunya, Roh Kudusnya berkata, Innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dan kemudian Nabi Isa alaihissalam ini ketika kemudian masih dalam ayunan, beliau menyatakan ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Beliau menegaskan dia adalah seorang nabi. Bahkan dia mengatakan bahwa dia disejahterakan, dilimpahkan kemudian rahmat dan hidayah kepadanya pada saat dia dilahirkan, diwafatkan dan dihidupkan kembali. Sedangkan Yesus adalah makhluk yang belum lahir, dia diceritakan ibunya hampir diceraikan oleh Yusuf, ayahnya, suami ibunya. Terus kemudian Yesus diceritakan lahir di kandang binatang. Dan kemudian Yesus diceritakan ditampar, diludahin, ditelanjangin, ditonjok. Bahkan dia dibunuh, digantung, dan terkutuk pula di atas tiang gantungan. Jadi sama sekali itu bukan Nabi Isa alaihissalam.
Jadi kesimpulannya, Nabi Isa ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia diselamatkan, diangkat ke langit. Dan menurut Kristen yang disalib kemudian itu adalah namanya Yesus, dan itu adalah orang yang terkutuk. Jadi antara Nabi Isa dan Yesus itu berbeda. Demikian. Ya, kayaknya saya setuju nih dengan saudara Zuma ini. Artinya apa? Ini Isa ini tokoh yang lain selain dari Yesus ya. Jadi kalau Yesus kan jelas itu hidup di abad pertama, dari cerita di Alkitab maupun dari cerita-cerita luar bahwa Yesus itu hidup di abad pertama, sedangkan Isa kan tidak diketahui nih di mana hidup, kapan hidup ya. Jadi kalau kita tidak samakan kedua tokoh ini, saya sangat setuju gitu loh. Jadi artinya Juma sudah menyadari bahwa Isa dan Yesus adalah dua tokoh yang berbeda. Kalau Yesus jelas di mana hidupnya, kapan hidupnya, dan bagaimana ceritanya itu kan ada. Sedangkan Isa ya kita tidak ketahui ya di mana dia hidup dan tahun berapa juga hidup, nggak kita ketahui ya. Ya, oke. Terima kasih. Oke, baik. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini. Bukannya sekarang saya nggak percaya. Dari dulu saya katakan Nabi Isa itu bukan Yesus. Bahkan saya berani mengatakan Yesus itu tokoh fiktif. Berani saya. Ingat, seorang Yahudi mustahil menamai anaknya dengan nama Romawi, Yunani, mustahil. Seorang pribumi ketika dijajah Indonesia, kalau dia tidak berpihak kepada Belanda, mustahil anaknya lahir dinamai nama penjajah, itu mustahil. Nah, itu satu. Coba kerangka berpikirnya dibuka. Kitab saudara itu ditulis jauh setelah sosok Nabi ini terangkat ke langit. Itu dulu. Harus Anda pahami itu dulu. Bahwa cerita-cerita yang dibangun Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus, in the gang, itu adalah cerita-cerita yang mereka tulis berdasarkan atas penyelidikan. Siapa objek penyelidikannya? Sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Namanya siapa? Isa. Yesua. Dalam bahasa Arabnya, orang-orang penuturnya menyebutnya Isa. Kenapa muncul Yesus? Karena para wartawan menulis dalam bentuk bahasa Yunani. Pahami itu dulu. Sedangkan Yesus yang Anda maksud itu ketika dia datang mengajar di tengah-tengah Bani Israel, datang mengajar menggunakan bahasa Ibrani, jauh-jauhnya bahasa Aramaik, bukan bahasa Yunani. Artinya, Anda hanya mendengarkan cerita-cerita dari wartawan yang mengkaji tentang peristiwa, cerita-cerita yang terjadi simpang siur di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Sedangkan Al-Quran diwahyukan dari yang maha melihat keadaan di abad itu. Meskipun Al-Quran diwahyukan nanti 5.000 tahun ke depan, tapi karena yang mewahyukan itu adalah dia yang maha melihat, pasti benar. Dibandingkan orang yang duduk bersama dengan Yesus, tapi yang diceritakan itu tidak sesuai dengan fakta. Meskipun sesamaan, apatah lagi Bible ini ditulis bukan oleh murid Yesus. Bible ini ditulis, misalnya nih, tak kasih contoh. Markus ditulis tahun 64, Matius ditulis tahun 66, Petrus tahun 65, Yohanes ditulis tahun 40 sampai 140, Lukas ditulis tahun 62. Kemudian Wahyu tahun 90 dan seterusnya. Yakobus tahun 47 sampai 48. Kemudian Kisah Para Rasul kita tidak tahu kapan ditulis. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Isa, oh jelas kami lebih percaya Isa karena yang diutus adalah Nabi Isa. Yesus itu hanya tokoh pengganti dari Nabi kami Isa alaihissalam. Demikian. Dan di sini tadi disebutkan Yesus itu tokoh fiktif, sedangkan Yesus itu jelas ya, jelas sekali kapan hidup, di mana hidup. Tetapi Isa itu kan nggak kita ketahui dari sisi mana. Artinya Isa itu kapan hidup, di mana hidup, nggak ada keterangan. Jadi ini narasi berpikir yang dasar berpikir yang agak gimana ya, agak ya menurut saya sih kurang tepat kalau menarasikan Yesus itu adalah tokoh fiktif. Sedangkan
Anda sendiri nggak bisa membuktikan. Dari mana Anda tahu Isa hidup di abad pertama atau seterusnya gitu loh. Jadi cerita Isa hanya ada di dalam Al-Quran Anda, sedangkan kalau di dalam fakta sejarahnya itu tidak bisa kita temukan cerita tentang Isa Al-Masih selain di dalam Al-Quran sendiri. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan fiktif, ya itu terserah Anda. Tapi dasar berpikir Anda itu nggak ada. Terpendam Anda kemukakan, Anda hanya mempercayai Quran. Kita beriman itu gitu. Tapi dasar Anda beriman pada Al-Qurannya cuma berdasarkan Al-Quran, nggak ada fakta lain gitu. Kalau imannya kita semua boleh beriman. Ini sinyal kebenaran apa sinyal saya yang uget-ugetan ini? Berunda kedengaran nggak? Kebenaran. Oh, kebenaran ya. Sinyal saya ini. Oke. Jadi maksud saya begini ya, ini udah jelas bahwa ini yang diungkapkan saudara Jumat tadi mengatakan bahwa Yesus itu tokoh fiktif. Ini asal kagak apa ya, kurang karena Yesus itu kan kita mengetahui Yesus itu di abad pertama gitu loh. Sedangkan Isa sendiri, waduh ini gimana nih? Lu cari tempat. Sedangkan Isa sendiri, ya udah aman nih bang. Sedangkan Isa sendiri hidupnya kita tidak ketahui berdasarkan apa Anda mengatakan dia hidup di abad pertama atau seterusnya gitu. Itu kan hanya di dalam Al-Quran gitu loh. Jadi kalau dasar Anda di Al-Quran itu kalau saya lihat ya silahkan Anda uraikan di mana datanya bahwa Isa itu hidup di abad pertama gitu. Jadi kalau Isa di dalam Al-Quran saya nggak tahu kapan hidupnya, di mana hidupnya, coba Anda jelaskan kalau memang Anda ketahui. Tetapi kalau Yesus jelas ya, bukan hanya dari Alkitab, itu data-data sejarah, catatan sejarawan ada loh. Kalau Anda membantah semua catatan sejarawan berdasarkan Alkitab juga, ya itu terserah Anda. Tapi di sini dasar berpikir Anda nggak ada, mengatakan Yesus itu fiktif gitu loh. Jadi ini jadi agak aneh ini, saudara ya. Ya silakan. Oke, tak ajarin, Bung. Ada 3 kitab. Yang pertama kitabnya orang Kristen, kitab kanonik, surat Paulus. Dan yang kedua adalah kitabnya Nabi Musa alaihissalam, atau kitabnya Yahudi, dan juga Al-Quran. Satu kitab, satu komponen kitab milik Kristen, itu memang aneh dia. Kenapa aneh? Karena dituliskan dari hasil penyelidikan. Karena dia hasil penyelidikan, hasil olahan manusia, maka di situ diuraikan. Ini sekian, begini, bogono. Meskipun itu hanya sesuatu pemberitaan yang tidak bisa dibuktikan. Sedangkan yang disifati Torah dan Al-Quran, itu tidak perlu penyelidikan. Nabi Musa menulis, apakah penyelidikan? Tak. Al-Quran ditulis, apakah penyelidikan? Tidak juga. Tapi Nabi Musa membahas tentang Nabi Adam. Tapi Nabi Musa membahas tentang Nabi Ibrahim. Nabi Musa membahas tentang Nabi Ishak. Membahas tentang Nabi Ismail. Membahas tentang Nabi Yakub. Tapi apakah kemudian orang Kristen pernah berpikir, kenapa enggak diceritakan seperti apa Nabi Musa? Bagaimana keadaannya Ibrahim? Kok Nabi Musa enggak menceritakan bagaimana masa kecilnya? Bagaimana ketika ia dewasa, remaja? Bagaimana ketika dia belum kawin? Kok enggak diceritakan? Kenapa orang Kristen enggak bertanya seperti itu tentang Abraham? Kenapa hanya membandingkan dengan Al-Quran, dengan kitab Bible? Kenapa anda bandingkan kemudian pertanyaan Anda ini, kenapa tidak Anda pertanyakan kepada Nabi Musa atau pengikut atau orang-orang Yahudi? Wahai orang Yahudi, kenapa kitabmu tidak menceritakan siapa Abraham itu? Seperti kitab kami menceritakan Yesus bla bla bla. Nah, jawabannya karena kitabmu hanyalah tulisan para wartawan. Kenapa kitabnya Nabi Musa menceritakan tentang Nabi Adam enggak ditanya? Kenapa Nabi Musa mencerita tentang Abraham enggak ditanyai? Kenapa kemudian dia bercerita tentang Nabi Isa, Ismail, Hagar, Sarah tidak ditanyai? Karena orang beriman itu adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Musa. Tidak perlu kita teliti. Tidak perlu kemudian kita cari tahu.
Kesalahannya di mana? Karena kita sudah mengimani itu adalah wahyu. Sedangkan kalau Anda kemudian bertanya tentang Al-Quran, maka Al-Quran sifatnya wahyu, Al-Quran sifatnya sama seperti Taurat. Jangan tanyakan kitab kami yang seperti itu. Karena Tuhan kami tidak ada urusan dengan kandang binatang dia lahir. Kuburannya Yusuf dia lahir. Gak ada urusannya Tuhan kami dengan yang kayak gitu-gitu. Gak ada. Karena agama kami adalah agama syariat. Nabi Musa diberikan kitab. Bukan untuk menceritakan orang per orang. Bukan buku biografi. Bukan buku penelitian. Taurat turun sebagai wahyu untuk hukum yang harus ditegakkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Al-Quran turun sebagai hukum untuk ditegakkan oleh Nabi Muhammad untuk kaumnya. Bible dituliskan entah apa-apa kayak buku gosip. Harus Anda membedakan itu. Maka kerangka berpikir ketika kita melihat kitab suci dan kitab yang dianggap suci itu harus berbeda, Bung. Kalau saya tanya, dari mana Lukas tahu Yesus disunat pada hari ke-8? Siapa yang bertanggung jawab? Bisa jawab itu? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab. Kalau dasar pijakan itu yang Anda jadikan sandaran. Siapa yang mengatakan ke Lukas kalau Yesus sunat hari ke-8? Yesus yang mengatakan ke Lukas? Tidak. Lukas lihat celananya Yesus juga tidak mungkin. Lalu siapa? Wahyu. Nggak mungkin wahyu. Lukas mengatakan melakukan penyelidikan. Berarti dia wartawan. Lalu menyusun berita-berita itu. Dari mana diterima informasi Yesus sunat hari ke-8? Nonsen. Kosong melompong. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Yesus dan Isa tidak sama, memang tidak. Yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi Isa. Yang Anda ceritakan itu adalah hasil wartawan. Kenapa demikian rupa adanya? Karena itu untuk hadiah orang Romawi Yunani. Dan ini terakhir. Dan kalau Anda ingin tahu tentang Yesus yang sesungguhnya, jangan lihat di kitab kanonik yang ditulis puluhan tahun setelah Yesus, Bung. Salah-salah. Kurang top. Kalau mau cari tahu tentang Yesus, tanya, ada sebuah buku nih, tak bocorin. Baca Talmud. Yesus orang Yahudi. Yesus hidup bersama dengan rabi-rabi. Yesus di tengah-tengah orang Yahudi. Mereka kemudian menulis tentang Yesus. Saya lebih percaya Talmud daripada kitabmu. Paham? Saya lebih percaya kepada Talmud. Talmud itu adalah tafsiran-tafsiran, cerita-cerita, pecahan-pecahan kalau kami ilmu fikih yang membahas tentang Yesus, anak haram, anak zina dan seterusnya. Tuh, lebih valid, lebih bisa dipercaya daripada cerita-cerita Paulus yang entah dari mana datangnya. Itu yang Anda harus pikirkan. Silakan. Sebenarnya Juma tetap nggak bisa ya kapan Isa hidup dan di mana dia hidup itu nggak bisa Anda jawab ya. Itu yang pertama. Kalau saya tanya siapa yang sunat Yesus, Anda bisa jawab? Ya itu kembali lagi pertanyaannya. Jadi Anda membuat suatu pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Itu aneh. Sama ketika saya bertanya, siapa nama orang yang menyunat Yesus? Jawaban Anda? Ya, oke. Ini Anda menggunakan standar ganda. Lah, kalau jadi standar ganda. Ketika standar itu diuji kepada Anda juga tidak bisa. Biasakan kalau orang ngomong, dengarkan dulu. Iya, karena Anda mengambil kesimpulan yang menurut saya itu lucu, gokil. Sekarang Anda jawab dulu, kapan Isa hidup dan di mana dia hidup? Coba Anda jelaskan. Saya sudah mengatakan Al-Quran itu sifatnya seperti Taurat, bukan buku biografi. Itu nggak sampai ke kerangka berpikir Anda, itu nggak nyampe. Nggak nyampe. Ini wahyu. Bukan wartawan. Kalau wartawan ini namanya siapa, Dik? Lahir di mana, tahun berapa, tanggal berapa, kejadiannya jam berapa. Itu wartawan. Anda ingin mengukur cerita wahyu yang ada dalam Al-Quran dengan buku yang ditulis oleh wartawan. Ya beda lah, Cak Ayu. Beda. Ya. Berita seorang wartawan kalau tidak lengkap tidak bisa dianggap valid. Itu wartawan. Tapi kalau firman Tuhan, tak ada cerita-cerita valid tidak valid. Namanya firman Tuhan ya firman Tuhan.
Ya. Artinya Gitu, saya ambil Bang. kesimpulan begini. Cuma mengimani Al-Quran itu sebagai sebuah kebenaran dan wahyu dari Allah ya. Yes. Jadi ya oke, it's okay, nggak Oke. masalah. Artinya Ya. apa? Anda sudah beriman terhadap itu tanpa memperhatikan yang lain-lainnya, itu silakan, Apa? itu iman Anda. Apa yang harus saya Tetapi kalau- perhatikan? Iya, Bible. oke. Sekarang gini, Saya lebih baik perhatikan Talmud. sebentar. Lucu ente. Artinya gini, kalau Bible atau Injil yang sekarang diimani oleh orang-orang Kristen, itu ditulis oleh lebih dari satu orang. Dan semua sejalan. Matius, Markus, Lukas. Artinya apa? Artinya mereka menuliskan yang hidup bersama dengan mereka. Mereka menjadi saksi mata terhadap hal Hati berbicara. Yanti. Jadi sekarang Anda meyakini bahwa Al-Quran sebuah kebenaran, itu nggak masalah gitu loh. Itu iman Anda. Tetapi kalau Anda menyamakan antara Al-Quran dan Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah dari Yang wartawan, menyamakan ya siapa? memang mereka itu saksi mata gitu loh, saksi mata terhadap apa yang terjadi. Jadi dari mana Lukas tahu bahwa dia disunat di hari yang ke-8? Dia kan hidup sejaman, jadi wajar dia tahu. Sekarang saya bertanya, dari mana Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu wahyu dari Tuhan? Coba Anda pikirkan. Dari mana? Karena iman kan, nggak ada bukti yang lain. Anda percaya itu, ya udah selesai cerita. Sederhana, Bung. Sederhana. Pertanyaan Anda itu anak TK di Islam pun bisa jawab. Dari mana Anda tahu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah? Pertama, Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Sekarang, ketika Anda mengatakan tulisan Lukas, Bung, yang ada di genggaman Anda itu hanya terjemahan. Terjemahan bisa dikoreksi, terjemahan bisa direvisi. Kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak ada jalan untuk direvisi. Itu firman Tuhan. Tidak ada jalan untuk dikoreksi, tidak ada jalan untuk direvisi. Kitab saudara berasal dari koreksi dan revisian. Bagaimana mungkin orang berakal bisa percaya? Tidak mungkin. Mustahile orang berakal mau percaya tulisan yang dikoreksi, tulisan yang direvisi, lalu diimani itu adalah perkataan Tuhan. Satu. Yang kedua, Lukas bukan nabi. Tulisannya sudah pasti bukan firman Tuhan. Lukas nabi? Bukan. Berarti tulisannya bukan firman Tuhan. Kalaupun dia disebut menuliskan sesuatu yang benar, dan itu adalah perkataan Nabi Yesus, maka catatan Lukas itu adalah hadits. Hadits riwayat Lukas. Theophilus yang mulia harus diawali. Aku mendengarkan dari si Fulan menceritakan kepadaku diceritakan kepada si ini diceritakan kepada, dan dia berkata, Theophilus yang mulia. Yang harus berkata di situ Theophilus yang mulia bukan Lukas. Tapi yang harus berkata Theophilus yang mulia di situ harus Yesus. Barulah disebut itu adalah hadis sabda Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Lukas menulis seenak perut dia. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun cerita-cerita yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Ini apa? Cerita apa ini yang disusun oleh Lukas? Hadits? Bukan. Apalagi firman Tuhan. Jadi jangan pernah menilai Al-Quran dengan surat kabar. Jangan. Kalaupun dia hadits, mana buktinya? Yesus bersabda di situ. Theophilus yang mulia, mana sabda Yesus? Tak ada. Itu tulisan Lukas. Lukas bukan seorang nabi, Bapak. Bukan. Berarti catatannya hanya catatan karya ilmiah. Itu pun kalau ilmiah. Lah kalau tidak, berarti karangan bebas. Yang menceritakan tentang kejadian yang terjadi kepada Nabi Isa dan juga kaumnya Bani Israel dan kitabnya Injil. Coba lihat cerita-cerita yang ada di kitab saudara. Serpihan-serpihan cerita yang terkait dengan sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Sedangkan Nabi itu apa katanya di dalam Al-Quran?
In kuntu qultuh faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Apa kata Nabi Isa? Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui. In kuntu qultuh faqad alimta. Engkau pasti mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Tuhan. Sungguh engkau lah yang mengetahui segala yang gaib. Tuhan yang maha gaib, yang maha tahu tentang kejadian itu, berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Nabiku Isa ketika datang kepada Bani Israel ditolak. Muncul orang-orang zalim, kemudian menulis buku dengan tangannya sendiri, menceritakan tentang nabiku. Tetapi itu hanya angan-angan dan duga-menduga mereka saja. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Dia berkata ini dari Allah, padahal itu adalah karangan mereka sendiri. Itu yang terjadi terhadap kitabmu. Jangan surat kabar ini kau pakai menilai wahyu Allah, jangan. Gak sepadan. Kitabmu dibandingkan dengan hadits pun itu tak sepadan. Kalau dia harus masuk ke dalam ilmu sanad, kitabmu itu mohon maaf, kitabmu itu hadits maudhu. Apa hadis maudhu itu? Hadits palsu. Kenapa hadits palsu? Karena Yesus tidak pernah berkata kepada penulis. Tidak ada penulis menuliskan tangga sanad, tangga berita. Yesus berkata kepada Yohanes, Yohanes berkata kepada kepada Andreas, Andreas bicara kepada Yakobus, Yakobus menyampaikan kemudian kepada Yudas, Yudas lalu menyatakan kepada Lukas, dan Lukas kemudian menulis. Informasi dari mana? Harus jelas tangga sanadnya dari Yesus, baru disebut sahih. Tapi faktanya ada? Enggak, kosong, gelap. Ngeri bang, ngeri. Silakan. Dari tadi kan sudah saya katakan, kenapa Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Itu dari 4 penulis, isinya mendukung semua, artinya sama semua. Jadi kalau tadi ceritanya memang berbeda-beda antara satu penulis kitab dengan penulis kitab lain, Anda boleh mengklaim itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi begini, Anda tadi mengatakan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan. Itu hak Anda. Ya, kalau Anda beriman terhadap itu adalah hak Anda sepenuhnya gitu loh. Jadi kalau hari ini saya membuat kitab dan ada yang meyakini saya sebagai seorang nabi, juga itu hak-hak orang lain gitu loh. Tetapi kalau saya di sini menampilkan Alkitab, Alkitab itu kan sejalan dengan histori dan saksinya lebih dari 1 orang. Dan itu jelas kapan dia masih bersinggungan dengan yang ada di dunia ini. Artinya apa? Ketika Yesus diceritakan di dalam, itu juga diceritakan tentang Herodes dan ceritakan tentang yang lainnya yang ada di dalam dunia. Jadi verifikasi Alkitab itu sangat gampang, bahwa dia sejalan dengan histori, dan saya meyakini adalah sebuah kebenaran. Tetapi sekarang berbalik ke Anda, apa dasar Anda meyakini Al-Quran itu wahyu? Anda hanya mengatakan itu wahyu kepada Nabi. Itu iman Anda gitu loh. Dan kalau soal iman dibawa-bawa di sini, ya itu sudah selesai, nggak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Karena kalau Anda beriman kepada apapun itu hak Anda. Tetapi kalau saya ya beriman itu berakal dulu. Jadi kalau hanya 1 orang saksi, kalau saya nggak bisa mempercayai itu gitu loh. Tetapi kalau Alkitab itu lebih dari 1 saksi, bahkan semua saksinya rela mati, nggak takut mati loh, demi mempertahankan imannya gitu. Jadi kalau atas dasar ini mengapa Kristen begitu berkembang di dunia dan bahkan di Indonesia saat ini terus bertambah, ya itu wajar. Karena mereka mulai memasang akal mereka, akal pikiran mereka. Mereka mulai tahu kebenaran yang sebenarnya gitu. Tapi kalau Anda tetap bertahan di kepercayaan Anda, di iman Anda, itu ngomong apa kowe? Oke, sekarang begini. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Lukas bertemu dengan Yesus. Silakan. Itu pertanyaan yang balik kepada Anda. Di mana Nabi Anda melihat Musa gitu loh. Anda bertanya tentang Alkitab tanpa berpikir tentang ini Anda mau membahas, ini Anda ingin membahas Yesus ini atau sama aja. Sama aja, ini nggak berbeda.
Mulai error. Bertanya sesuatu ke orang lain. Makanya saya tadi mengatakan Anda menggunakan standar Kalau ganda. berbicara mengenai Nabi Musa, Cak Ayu, kitabmu juga membahas Nabi Musa. Iya, itu kan Ini yang kita mau bahas ini kebenaran pengarang kitabmu dengan Al-Quran. Kok larinya ke Nabi Musa? Lucu ente. Iya, Dengarkan saya itu dulu. kan ada cerita di Dengarkan. Al-Quran. Mudah-mudahan Anda Al-Quran bisa itu muncul di abad memakai akal. ke-7. Dengarkan. Sekarang saya tanya sama Anda. 1 juta pembawa berita tapi bohong semua. 1 pembawa berita tapi benar adanya. Kira-kira yang mana yang harus diimani? Jawab. Dasar Anda mengatakan 1 juta itu yang bohong dan 1 yang benar apa? Ini Anda nggak berdasar gitu loh. Nih tak ajarin sama Anda. Yang menerima firman yang menerima tugas untuk menyampaikan firman, Lukas atau Yesus? Waduh, ini pertanyaan Anda gimana ya? Karena pertanyaan Anda aja sudah salah gitu loh. Ya, tengoklah. Berkacalah, Bung. Anda sudah salah. Hei, Anda Yesus bertanya aja sudah berkata, salah. aku datang untuk menyampaikan firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yang menerima firman dari Tuhan, Yesus atau Lukas? Jawab dulu dong. Jawab dulu. Lukas menyampaikan firman apa yang disampaikan oleh Yesus. Saya ulang, yang menerima firman, yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman di atas muka bumi zamannya Yesus, itu Yesus atau Lukas? Jawab. Jadi Lukas menyampaikan apa yang sudah diutarakan oleh Yesus. Oke. Dengan kata lain, yang menerima firman dari langit, Yesus kan? Firman dari langit. Ya. Itu nggak ada ceritanya Yesus menerima firman dari langit. Sakit ente. Sakit. Yesus mengatakan, dengarkan Bung, saya tidak mau diskusi dengan orang bodoh. Kalau Anda masih memperbodoh diri, Anda turun. Mengapa Anda mengatakan saya memperbodoh diri? Karena Anda memang mengatakan itu Yesus tidak menerima firman. Hei, Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman. Anda mengatakan Yesus menerima firman dari langit. Di mana? Lalu dari datangnya mana Yesus firman yang menerima diterima dari Yesus langit? itu? Dari pasar. Dia menerima. Dia mengatakan, dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bapa, bukan dari langit. Anda ini gimana sih? Bapak di mana? Bapa itu satu dengan Yesus kalau Anda lihat Bukan di Alkitab. surga. Bukan di surga. Yesus itu satu dengan Bapa. Mulai bohong dia. Satu kehendak. Udah, Anda turun, please, Anda turun. Jangan sampai Anda saya maki di sini karena kebodohan Anda. Turun. Ya, silakan tetap beriman ya. Oke, terima kasih. Silakan turun. Anda percaya surah kabar, turun. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita lihat polanya ya, umat Islam, kita lihat polanya. 2 manusia ini sebagai penerima firman di bumi. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad dan Yesus. 2 wakil Tuhan di atas muka bumi. Yang kita kenal antara Islam dan Kristen itu ada 2. Kalau Islam mengenal Nabi Muhammad SAW, kalau Kristen mengenal Yesus sebagai penerima firman. Tadi si pendusta, si pembohong mencoba untuk membodohi dirinya. Saya nggak suka. Itu kasihan Kristen yang lain kalau kayak gitu. Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 14, firman yang kau dengar daripadaku bukan daripada aku, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Yesus sebagai penerima firman. Nabi Muhammad sebagai penerima firman. Nah, level 2 naik kita. Yesus menerima firman, Nabi Muhammad menerima firman. Kita naik level 2. Nabi Muhammad menyampaikan kemudian kepada para sahabatnya Al-Quran
dihafalkan sahabat, Al-Quran dituliskan sahabat. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Nabi Muhammad melisankan wahyu dari Allah, menyampaikan kepada para sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan. Wa iskalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, wa iskalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, sampai kepada kita umat Islam yang ada di Nusantara ini. Wa iskalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, tidak pernah berubah. Nabi Muhammad sumber satu-satunya kepada kita umat Islam seluruh dunia. Islam yang ada di seluruh bumi, penjuru bumi. Oke, level untuk Nabi Muhammad dah selesai. Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya dari lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata rantainya jelas. Kita pindah ke Kristen. Yesus menyampaikan firman. Yesus menerima firman. Disampaikan kepada siapa? Murid-muridnya. Murid yang mendengarkan firman tersebut, apakah melakukan penyelidikan? Mana ya ini ya? Mana ya firman yang Yesus pernah sampaikan kepada muridnya ya? Mana ya? Yang mana ya? Ya yang mana ya? Yesus menyampaikan firman. Yang menulis Lukas. Pernah Yesus bersabda kepada Lukas, Lukas, kadia, kesini. Tulis, ikra, baca. Mana ada? Putus. Gak ada hubungan. Gak ada. Cuma diberitakan, mendengarkan dari saksi-saksi, gembala-gembala yang banyak di padang. Mana ada? Siapa nama saksinya? Gak ada. Gelap. Segelap-gelapnya. Lawang kitab itu ditulis tahun 64, ada yang mengatakan tahun 80-an, ada yang mengatakan tahun 66, ada yang mengatakan tahun 96, ada yang mengatakan tahun 140, ada yang mengatakan tahun 80 sampai 85, ada yang mengatakan tahun 47, 48. Mana yang betul? Gak nyambung. Jadi Yesus menerima firman menurut Bible, menurut hasil penyelidikan penulisnya, lalu disampaikan kepada penulis. Nehi merica ketum merjahe. Tidak ada itu. Gak ada. Berbeda dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Naik lagi kita ke level ketiga. Ketika pernyataan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa wahyu dari Allah, dihafalkan, dibukukan, kemudian nama kitab yang dihasilkan dari tulisan dan hafalan itu adalah Alkitab atau Al-Quranul Karim. Mereka bolong level 2. Level 3 berisi. Level 3-nya berisi. Kalau dari bawah Nabi Muhammad, di atas Nabi Muhammad. Turun ke bawah, ya, level 2. Kemudian sahabat-sahabatnya para penghafal Quranul Karim. Turun ke level 3-nya, kemudian tertuliskan kitab Iqra Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Level ketiga. Terisi level 1, terisi level 2, terisi level 3. Nah sekarang mari kita ke level Kristen. Yesus level 1. Level 2. Osong. Tidak ada huruf K-nya. Osong. Level 2 kosong. Level 3. Wah, berisi coy. Ada Lukas, ada Markus, ada buku Yohanes, ada buku Roma, ada buku Galatia, ada buku Filipi, ada buku Efesus. Berisi level 3. Hebat kali. Berisi level 2 kosong. Tak ada penghubung. Turun kembali ke Islam. Kita ke Islam lagi. Nabi Muhammad. Level 2. Sahabat. Level 3. Al-Quran. Level 4. Al-Quran. Level 5. Al-Quran. Level 7. Al-Quran. Sampai kiamat. Tetap Al-Quranul Karim.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Subhanallah. Kita pindah ke sebelah. Kristen. Level 1 Yesus. Level 2 kosong. Level 3 Lukas, kitab Markus dan seterusnya. Level keempat terjemahan Lukas. Level kelima terjemahan. Ngeri paman, ngeri tante, ngeri. Udahnya kosong level 2, muncul kemudian buku-buku di kanonik. Level 4-nya terjemahan. Kalau terjemahan asalnya dari sumber lantai 3, level 3, begitu mau diterjemahkan di level 4, naik dulu ke aslinya di level 3. Masih masuk akal, masih bagus lah. Loncat ke level 4, level 5. Level 5-nya diterjemahkan bukan dari level 3 tapi level 4. Level 4 diterjemahkan ke level 5. Level 5 terjemahan ke level 6. Level 6 seterusnya. Jadi apa? Dari bahasa ke bahasa, dari ke bahasa, dari bahasa ke bahasa, dari bahasa ke bahasa. Sama, Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia diterjemahkan masuk ke Bali, bahasa Bali. Dari Bali diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis. Dari Bugis masuk lagi ke dalam bahasa ini dan dan seterusnya. Itu fakta. Lalu buku-buku ini, buku-buku ini, lo mau bandingkan dengan kitab suci Al-Quran? Ngaca tante, ngaca. Ngaca tante, jauh. Gak bisa ente bandingkan. Makanya para ilmuwan, para pakar pencari Tuhan, begitu mereka belajar tentang ayat suci Al-Quran, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu endingnya. Jangan jauh-jauh deh, kita jangan jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Bagaimana seorang pendeta Yahya Waloni? Bagaimana seorang Donditan? Bagaimana kemudian Umar siapa namanya itu? Al-Katiri atau siapa itu? Kemudian bagaimana dengan Andre? Siapa lagi yang mu'alaf kita? Bagaimana dengan yang mu'alaf kita yang di apologet itu? Dinda Nora. Siapa lagi? Ayo sebut mu'alaf kita. Erik Mu'alaf. Erik Mu'alaf. Siapa lagi? Felix Xiao. Siapa lagi? Ayo sebut. Agustan. Siapa lagi? Sebut. Menahem Ali. Ayo. Faruk. Natalia. Kainama. Stanley. Bunda Hesti. Siapa lagi? Dito. Andreas. Bunda Rahma. Ferry Said. Semuanya sampai ke Islam. Karena apa? Karena mengkaji Al-Quran. Hebat kali suci Al-Quran ini. Sementara belum ada orang murtad karena belajar Quran, belum. Kenapa kamu murtad? Karena saya belajar Al-Quran. Gigimu geriting, mana bisa? Belum ada orang murtad karena belajar Quran, belum. Tunjukkan satu manusia di dunia ini yang murtad karena belajar Quran. Hadapkan ke saya. Siapa? Yang belajar Quran lalu murtad? Tak ada. Tak aya. Indek nara. Nehi. Dek gaga. Tena. Gak ada. Gak ada. Justru orang banyak menjadi mu'alaf karena belajar Bible. Tapi belum pernah ada orang murtad karena belajar Quran. Semakin Quran didalami, semakin kencang imannya, orang tertancap akidah Islamnya. Tapi sebaliknya, semakin orang mendalami Bible, mohon maaf. Makanya para penghujat-penghujat itu yang muncul di sosmed itu, mereka yang tidak paham Bible. Makanya ketika berhadapan dengan misalnya kayak Bang Suma nih, mereka akan kebakaran bulu ketek. Karena kenapa kita yang ngajarin dia? Kenapa kita yang ngajarin dia? Karena dia hanya mendengarkan pendeta.
Beda dengan kita, siang malam. Coba lihat Adinda Unirifa itu, nangis itu. Kenapa? Habis waktunya bolak-balik Bible, bolak-balik Bible, bolak-balik Bible. Sambil masak, sambil bikin rendang, sambil bikin ini. Bible. Kenapa? Karena di Islam begitu. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, ikra. Perintah untuk membaca. Maka apapun itu baca. Buku apapun. Toh tidak ada larangan baca Bible. Dibaca. Oh ini dibaca. Akhirnya kebenaran itu terungkap dari dalamnya. Kebenaran itu membiaskan dari dalamnya. Siapa yang disalahkan kalau begitu? Ada yang mau disalahkan? Tidak. Bang Suma udah 20 tahun lebih mengkaji Bible. Siapa yang mau disalahkan? Gak ada kan? Siapa yang Anda mau salahkan? Anda salah tafsir. Wah, gimana Anda bisa tahu saya salah tafsir? Jadi itu ya sahabat-sahabat sekalian yang perlu kita pahami bahwa level-level ini seperti yang dilakukan oleh si Kibinirin tadi itu kerangka berpikirnya masih apa ya? Belum layak untuk berdiskusi secara ilmiah. Saya kira begitu dari saya. Silakan kalau ada tambahan atau ada bantahan, waktu dan tempat disilakan. Baik, ini ada Lapetos. Selamat malam Bang Juma. Nah, malam. Iya. Salam dari Anda Kristen Surabaya. ya, Bang? Iya, silakan Bang. Bang, Abang kan pintar Alkitab kah? Tanya dulu, Anda Kristen apa Muslim? Saya Islam. Oh. Saya tanya dulu Bang. Bang Juma. Ya, Paman. Ya, kan pintar bahasa Alkitab. Bible. Apakah ada perintah Yesus ibadah di hari Minggu? Dek Nara. Kalau Anda Muslim nggak usah mempertanyakan Yesus. Anda kan Muslim. Nah, ya kan enggak, kan di Alkitab itu tanya gitu kan. Nah, silakan. Nggak ada Bang, nggak ada perintahnya di hari Minggu itu nggak ada. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya dari Jambi. Iya Bang, Jambi, Sumatera Utara. Jambi, kota Jambi. Iya, Jadi iya tahu. gini Bang Zuma, Siap. sama Bang Hamdi juga lah. Saya kan udah download nih aplikasi Apologet Islam. Iya. Tapi sampai sekarang belum dikonfirmasi ya Bang. Yang saya tanyakan, Anda belum beruntung berarti. apakah udah ada Apologet di Jambi ya Bang Zuma? Ada. Jambi kita ada apologetnya. Di Jambi ada DPW Jambi. Iya teman-teman, ada ya? Ada, tinggal nyari aja ada. Tunggu. DPW Jambi. Sabar dulu ya Bang ya. DPW Jabotabek, Riau, Jatim, Jateng, Sumut, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumbar, Kepulauan Riau, Sultra Tenggara, Jabar. Jambi ada, Jambi. Oh, ada ya Bang? Ada. Jambi kan? Iya Bang Zuma. Ya, jadi kalau Anda ada nggak di sini api Jambi di bawah? Belum lihat sih Bang. Ustadz Alif itu apa? Lampung? Apa Jambi? Enggak, intinya adalah nanti kalau api Jambi lihat aja nanti kalau dia buka komal. Kan komalnya ada, nanti diikuti aja. Kita sudah punya ini, Kanda punya aplikasi di apa itu? Play Store kan ada. Iya. Tinggal buka di situ api, nanti masukkan data-data, nomor sepatu, nomor celana, KTP dan seterusnya. Udah Bang, udah daftar semua, sudah ada aplikasinya di HP. Udah didaftar, udah sesuai petunjuknya di situ kan Bang, nama lengkap, KTP, sampai posting KTP juga Bang. Oh gitu. Nanti kalau masuk ke sana, itu apa jawabannya kemudian? Di situ kemarin bahasanya tunggu konfirmasi lebih lanjut gitu katanya Bang. Dinda Kores monitor nggak ini? Ya tinggal menunggu aja konfirmasi selanjutnya. Yang penting Abang udah mendaftar sebagai api di Jambi.
Selanjutnya bergabunglah nanti di Komal Api Jambi. Ya, Itu kayaknya aja. sementara itu ya Bang Andi ya. Ya betul. Sementara di Pila ini Jambi, ini Lampung, ini Sumut, ini Jateng dan seterusnya. Kayaknya gitu deh. Nanti coba saya koordinasi juga dengan ketua. Oke, siap-siap Bang. Iya, makasih abangku karena sudah mendaftar, Masya Allah. Ya. Izin turun dulu ya Bang Zuma, yang lain semua. Iya, Bang. Iya. Assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pula nanti teman ini cari apologet DPW Jambi larinya ke Sumatera, nanti carinya lagi di mana itu? Pasar 4. Mampus laku. Dicarinya di Brastagi nanti. Di Samosirnya dicari. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini saya dari tadi merhatiin ya. Lucu aja ya ketika Oten bilang dia beragama tapi menggunakan akal. Bagaimana mereka menggunakan akal ketika mereka percaya Tuhan menjadi manusia, lalu Tuhannya mati di atas kayu salib yang terkutuk. Itu saya bingung sumpah. Bagaimana mereka bisa menyebutkan itu akal ya? Ya makanya Bang Erik mualaf ya Bang. Iya, saya mualaf. Justru tadi saya sangat menarik itu ya soal apa namanya terjemahan. Saya kan dari Buddha ya. Itu bahkan Tripitaka itu lebih autentik daripada Bible loh. Iya betul. Karena di Tripitaka nih, kalau misalkan kita ke wihara itu masih ada tulisan Palinya loh. Masih ada itu tulisan Palinya. Pali terus Indonesia. Kalau misalkan ada bahasa Mandarin, Pali, bahasa Mandarinnya itu masih lebih autentik daripada Bible. Masih meninggalkan kata talinya ya, bahasanya ya. Masih ada bahasa aslinya. Jadi kalau misalkan ada yang melenceng, bisa langsung translate gitu loh kan, bahasa Pali kan sama kayak Al-Quran gitu. Berarti benar kitab suci itu sebenarnya nggak boleh diubah-ubah. Sedangkan mereka percayanya sama terjemahan. Masya Allah. Kapan, tahun berapa ininya abangku, sahabat? Kemarin yang sama Kododitan gara-gara nonton debat Gurunda, ini yang sama Gurunda itu. Yang debat sama Gurunda. Masya Allah, Masya Allah. Bukan debat, tapi diskusi. Iya, diskusi. Masya Allah. Subhanallah. Justru saya berterima kasih sekali sama API ya kan. Mungkin banyak sekali yang akhirnya orang bisa mengenal Tuhannya siapa ya. Wah, itu saya sampai merinding, saya berterima kasih sekali lah. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Iya. Ya semoga apologet di API ya diberkati oleh Allah terus. Amin. Ya diberikan rezeki, kesehatan yang melimpah. Supaya makin banyak yang mualaf, semakin banyak yang sadar bahwa mereka tuh harus menyembah siapa? Satu, Allah. Udah itu aja. Amin. Amin ya Allah. Bentar saya sapa dulu. Natalia Roy, Muslim apa Kristen? Natalia Roy. Muslim Bang. Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Buat Bang Zuma aja, semangat terus berdakwahnya, semangat terus membela Islam. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bang. Ya Natalia, Muslim apa Kristen? Muslim Bang. Muslim. Izin dulu ya, saya mau iklan sejenak. Teman-teman yang berada di Bangka Belitung yang ingin bergabung dengan Api Babel segera akan dibentuk. Hubungi nomor saya aja, nanti saya masukkan di grup WA Api Babel. Sekali lagi saya ulang, teman-teman yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya silakan menghubungi saya, nanti akan saya masukkan di grup WA Api Bangka Belitung. Makasih, lanjut.
Iya, Masya Allah. Silakan. Oh, mana dia? Oh, turun. Es Ginting, selamat malam. Ginting, Kristen. Bang Ginting. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya, Bang? Muslim. Silakan, apa yang disampaikan? Ya, saya sampaikan, saya semantan hijrah juga sih. Oh, Masya Allah. Mau pertanyakan juga sama saudara-saudara kita juga semua. Saya dulu tuh seorang etnis kepercayaan kan. Bahkan Bapak juga dikebumikan, dipanggil sama Allah ya secara adat lah, mungkin begitu aja, secara adat. Tapi ayah tuh pernah berpesan sama saya, berimanlah engkau kepada Debata Simula Jadi, artinya Tuhannya Adam. Jadi saya pernah juga masuk ke GBKP, saya tidak dapat di situ. Sehingga saya juga ketemu sama orang tua, orang Muslim, dialah menuntun saya sampai sekarang, sampai masuk saya ke Padepokan Perisai Bening. Jadi alhamdulillah sampai sekarang akidah saya, keimanan Suaranya nggak kedengaran sama saya ya? Suaranya kecil, Bang. Kecil, kecil ya? ada tapi kecil. Sinyal kali ini, Bang ya. Iya ya, Bang. Diperbaiki dulu ya, Bang. Enggak kedengeran, gede banget suaranya di sini. Kecilin lagi, Bang. Kegedean. Lanjut. Kegedean ya? Iya. Ya, Bang, kecil. sakit ke Lanjut. kuping. Oh, sakit ya. Aduh, kores. Enggak, Bang. Besar dikit. Jadi doa saya, saudara-saudara saya, sedarah saya, 4 Kristen, 4 Islam, tolong rekan-rekan doakan semua supaya mereka itu masuk ke ranah Islam. Masya Allah, amin. Masya Allah, Bang. Oke, itu aja, Bang ya. Maju terus api, semoga Allah menjabah semua doa-doa kita semua, amin. Amin, ya Allah. Tetap Amin. istiqomah ya, Bang ya. Allahumma amin. Insya Allah. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam iman Islam. Oke, Bang ya, kita turunkan ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bang. Oke, kita naikkan siapa nih yang mau diskusi katanya? Si Roy. Ada permintaan kok, Roy? Mana kok? Oh, ini Roy. Roy ingin sekali diskusi dengan Gurunda. Nah, ini Roy. Silakan Roy, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang. Ingin diskusi dengan guru kami. Lanjut. Ya, betul sekali. Saya ingin berdiskusi dengan Bang Suma. Oke, lanjut. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai Quran. Boleh nggak? Ya, boleh, silakan. Ya. Tadi saya sempat mendengarkan narasi Bang Suma di surat Maryam ayat 33. Ya. Di situ Bang Suma mengatakan bahwa saya bacakan saja. Surat Maryam ayat 33 di situ mengatakan bahwa dan damai sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini perkataan Isa. Nah, sedangkan di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan bahwa Isa itu diangkat ke surga, tidak disalibkan, tidak dimatikan. Ini kira-kira bagaimana? Karena Anda mengklaim bahwa Quran ini kan wahyu dari Allah. Nah, bagaimana mungkin wahyu yang dari Allah ini saling bertentangan? Di ayat yang lain mengatakan Isa sendiri mengatakan dia diwafatkan dan dibangkitkan, sedangkan di An-Nisa 157 mengatakan diangkat ke langit. Yang menjadi pertanyaan saya di situ Bang Suma,
apakah Allah salah mewahyukan Quran? Atau kedua, apakah Isa keliru menceritakan tentang kehidupannya sendiri? Ketiga, jika Quran adalah wahyu yang benar, mengapa saling bertentangan? Itu Bang Suma. Oke. Jawaban Anda itu, pertanyaan Anda itu tidak ada yang masuk list. Harusnya Anda masukkan satu list lagi pertanyaan. Ataukah apakah aku Roy otaknya tidak sampai ke sana pemahamannya? Tuh kurang satu. Harus saudara tambahkan satu. Atau aku yang tidak sampai ilmunya Bang Suma. Tolong jelaskan. Nah, Ya, tolong jelaskan Bang Suma. Nah, kurang, pertanyaannya kurang. Jadi gini Bung. Nabi Isa ketika mengatakan itu bukan pada masa dia dewasa. Tapi Nabi Isa menyatakan itu pada saat dia masih di ayunan. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyya. Dan aku Nabi Isa berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan kiranya dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Setiap manusia itu memiliki 3 fase dalam hidup. Lahir, mati, bangkit. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika dia mengatakan lahir, dia sudah lahir. Wafat, sampai hari ini dia belum wafat, belum meninggalkan dunia. Dalam arti kata, Nabi Isa alaihissalam belum terpisah antara jasad dan ruhnya. Apa buktinya? Coba kita lihat. Ketika datang ancaman seperti yang Anda bacakan tadi, yang Anda sebutkan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Dia tidak dibunuh. Lalu kalau dia tidak dibunuh berarti dia masih hidup. Betul. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Bal rafa'ahullah ilaihi. Allah mengangkatnya malah. Tidak diizinkan dibunuh. Allah mengangkatnya ke langit. Berarti dia belum mengalami kematian layaknya manusia biasa. Nanti Nabi Isa datang kedua kalinya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dia dibangkitkan bersama dengan seluruh anak manusia. Jadi tidak ada yang bertentangan. Nabi Isa mengalami 3 fase. Yang pertama dia lahir, kemudian dia meninggal, wafat, lalu kemudian yang ketiga adalah dia dibangkitkan kembali. Sama seperti ayat yang Anda lihat di dalam surah yang sama di data 15-nya. Bagaimana kemudian Yohanes di sana atau Nabi Yahya juga dikatakan hal yang sama. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama seperti Nabi Yahya. Lahir, wafat, bangkit. Nabi Isa juga begitu. Lahir, wafat, bangkit. Tak ada hubungannya dengan kejadian rencana penyaliban. Tak ada hubungannya dengan itu, tak ada. Ini adalah data pengakuan Nabi Isa ketika kemudian dia diminta. Ibunya mempertanggungjawabkan kelakuannya, perlakuannya. Ketika orang-orang Yahudi minta kepada pertanggungjawaban. Ibumu adalah seorang yang baik. Ayahmu adalah seorang yang baik. Wahai ukhta Harun, kenapa engkau hamil? Kenapa engkau melahirkan? Apa kata Maryam, Siti Maryam? Kau tanya aja kepada anakku. Lalu kemudian orang-orang itu berkata, bagaimana mungkin anak kecil ini bisa berbicara? Alhamdulillah, anak ini membela ibunya kemudian. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Wahai engkau yang menuduh ibuku, sesungguhnya aku ini lahir ajaib. Aku ini hamba Allah loh. Aku utusan Allah loh. Aku bukan manusia biasa. Aku diutus dengan keadaanku seperti ini. Atani alkitab. Aku diberikan oleh Tuhanku ketetapan berupa Injil. Wa ja'alani nabiyan. Dan aku diutus sebagai nabi kepada kalian Bani Israel.
Nah, itu tak ada hubungannya dengan Al-Quran surah An-Nisa. Ketika kemudian Nabi Isa berperan sebagai nabi kepada Bani Israel, terjadilah kemudian pembangkangan demi pembangkangan orang Yahudi kepada Nabi Isa. Mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Lalu Allah membalas makar mereka. Nah, makar yang mereka buat itu apa? Berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Penyaliban terjadi. Inilah cikal bakal berdirinya agama orang-orang yang zalim. Kejadian ini, Nabi Isa diangkat, penggantinya dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang yang datang kepada Bani Israel yang menjajah kala itu, yaitu Imperium Romawi. Pengganti Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan bagi kalian. Seperti itu, Bung. Jadi nggak ada kontradiksi. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, saudaralah yang tidak paham Al-Quran. Gitu, Bang. Oke, baik. Jadi kalau jawabannya seperti itu, jika Anda meragukan tentang perkataan Isa karena dia masih kecil, yang menjadi pertanyaan sekarang, surat Maryam ayat 33 ini perkataan Isa langsung kepada Muhammad atau wahyu Allah kepada Muhammad? Itu adalah wahyu Allah melalui perantaraan Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah ini tidak mengetahui dia tidak maha mengetahui sampai Isa ini salah menceritakan kisah hidupnya. Kok nggak mengetahui? Maksudnya? Kan di sini diceritakan di dalam surat Maryam, ini Isa yang bercerita bahwa damai sejahtera dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini kan Allah yang menyampaikan cerita ini. Allah yang menceritakan cerita Isa ini kepada Nabi Muhammad. Masa Allah salah? Apanya yang salah, Cak Ayu? Tidak sesuai dengan surat An-Nisa 157. Ini kan wahyu Allah. Kok tidak sesuai? Gimana ceritanya? Sekarang pertanyaannya kepada umat Islam. Wahai umat Islam, apakah Nabi Isa saat ini sudah mati? Jawaban umat Islam apa? Belum. Nah, lalu bagaimana dengan perkataan Isa di ayat Maryam 33? Loh, nanti itu berlaku pada saat dia datang yang kedua kalinya. Karena belum wafat sekarang. Nabi Isa akan turun ke bumi. Setelah tugasnya selesai, Nabi Isa wafat. Setelah wafat, maka dibangkitkan kembali bersama dengan manusia yang lain. Itu dialami oleh setiap manusia. Tak ada manusia yang tidak mengalami itu. Akan mengalami kematian pada ujungnya dan akan mengalami kebangkitan pada akhirnya. Seluruh manusia. Coba Anda lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 112. Di situ ada kata tawaffaitani. Dari akar kata wafa, wafi, aufa artinya memelihara atau diistirahatkan dengan tidur. Artinya Nabi Isa sekarang ini diistirahatkan, bukan dibunuh. Oke, pertanyaannya begini Bang Sumi. Kapan Isa ini wafat? Nanti pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya. Bukannya dia datang untuk menghakimi dunia ini? Yes, menghakimi, setelah menghakimi, mati seluruhnya manusia. Tak ada lagi manusia yang hidup. Termasuk Bukannya Yesus. dia yang datang Isa. membangkitkan yang mati? Oh, salah. Bukan begitu. Jangan Anda kait-kaitkan dengan Bible. Itu di cerita Anda di Bible, beda dengan kami. Kalau di Quran apa? Nabi Isa datang kemudian tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semua akan beriman kepada Nabi Isa. Terus kapan dibangkitkan? Dibangkitkan pada saat padang mahsyar. Pada saat kemudian manusia dibangkitkan untuk dihakimi. Disitulah kemudian Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq.
Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka untuk menuhankan diriku. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat demi namamu? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu. Wartawan masih menemukan perkataan-perkataan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ceritanya Nabi Isa ini akan datang kembali, membangkitkan orang yang mati di padang mahsyar. Terus setelah orang yang bangkit di padang mahsyar ini bangkit, terus dia mati lagi di padang mahsyar, terus bangkit lagi. Nabi Isa datang, belum terjadi kiamat, beliau datang ke atas muka bumi kemudian untuk memperlihatkan kepada sang terdakwa, wahai manusia-manusia tak berkepala, aku yang kau sembah ini adalah manusia, ciptaan Allah. Yang diajarkan Nabi Muhammad tentang aku itu betul. Makanya coba Anda lihat, ini mari kita buktikan kebenaran Islam ya. Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan di tengah-tengah mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak pada akhir zaman. Coba Anda baca tuh. Jadi perkataan-perkataan Yesus selama 3 tahun yang akan menjadi hakim. Pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel, sebelum ada konsep Kristen, itu dia datang mengajarkan apa? Aku rasul, aku rasul, aku rasul, aku rasul, aku hamba Allah, aku rasul, aku rasul, Allah Tuhanku ada di langit. Itu yang diajarkan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Itu yang disampaikan. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Justru orang Kristen, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Dirubah. Padahal akhir daripada pengajaran Yesus itu berujung kepada Allah. Dia hanya Nabi dan Rasul menuju kepada Allah. Nah, itu barang siapa yang tidak mengikuti jalan Yesus, malah menuhankan Yesus, maka itulah yang diusir. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Dia yang menggantikan Tuhannya Yesus menjadi Yesus. Itulah Kristen. Makanya Matius 7 nomor 22 sampai 23 siapa yang diusir? Karisteng, Dosma dan kawan-kawan. Oke, baik. Siap. Jadi ceritanya Isa ini akan turun menjadi hakim yang Kayaknya kau udah 4 kali 7 kali dijelaskan kok gak ngerti-ngerti di bola balik loh. Nggak capek Banyu malah jadi orang kayak gini. Sabar bang, ini belum tuntas ini. Enggak, udah dijawab. Udah. Enggak, kok imani Nabi Isa itu Yesus kah? Kau imani? Tidak, saya tidak mengimani itu, justru saya bertanya ini Udah dijawab. Penjelasannya Gurunda Bang Zumba, udah. Kalau tidak Banyu mah imani paling Yesus sabar. Isa. Bentar lo Bunda Rama. Banyu mah udah menjawab 5 kali loh, bahkan 7 kali berulang-ulang Kang. Gimana sih bro? Kan tujuannya kita bertanya untuk dapat jawaban, gimana sih? Kan udah dijawab tadi Banyu mah. Emang Banyu mah tadi nyanyi, nggak menjawab. Ini Metusala ini yang pakai akun baru Metusala, suka hujat-hujat. Banyu mah capek loh menjawab 7 kali berulang-ulang loh. Kalau tidak saya turun. Ya nggak ada yang ngundang juga Anda naik kok. Kok ditanya balik mau nggak? Lanjut atau tidak? Ditanya balik mau nggak? Ditanya ya. Udah bertanya tuh, kamu sekarang ditanya balik. Silakan Bang Andi. KPR 1 nomor 11 ya Pak Juma ya.
Itu Yesus nanti datang yang kedua kali. Kapan kira-kira datang yang kedua kali, bro? Tanda-tandanya lah kapan dia datang yang kedua kali. KPR 1 nomor 11. Yang suruh tanya siapa? Kenapa? Yang suruh kamu tanya siapa? Saya yang mau sendiri, gak ada yang nyuruh. Oh ya sudahlah, jawab sendiri. Oke, saya jawab sendiri. Gak apa-apa. Maksudnya jangan kau tanya kak. Karena tahu kak menjawab. Malu ditanya dia, malu ditanya. Udah. Itu salah, tahu salah ya, bro. Pertanyaan saya terlalu tajam kak sampai susah untuk ini, takut. Enggak, Ada yang susah menjawab ya? Kuping kamu budak, nggak mendengar jawaban. Perasaan saya jawab dari tadi ya? Iya, 7 kali loh diulang-ulang. Kok dibilang tidak menjawab? Tidak, masalahnya kamu bilang Isa akan turun menghakimi manusia, sedangkan Anda meyakini Yesus itu, Isa Ahli itu manusia kitab. juga. Hei, ahli kitab yang dihakimi dengan bahlul kitab. 2 nanti yang dihakimi. Ahli kitab dan bahlul kitab. Siapa bahlul kitab? Yang nyamar-nyamar sebagai ahli kitab. Siapa bahlul kitab itu? Yang tidak ngerti ajaran Nabi Isa. Itu bahlul kitab. Orang zalim. Bukan Kristen kan? Siapa? Ya contoh kalian lah. Siapa? Contoh pemakan babi lah. Kami kan bukan ahli kitab. Dulu lah. Kalian lah kawan. Loh, sekarang kalau saya tanya sama saudara nih, Al-Quran mengatakan Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah Bani Israel, diberi oleh Allah ketetapan hikmat Injil kepada beliau. Siapa yang diberi? Nabi Isa. Kepada siapa? Umatnya Bani Israel. Saya tanya, Anda dari Bani Israel? Yes. Oke, ini pertanyaan sederhana. Kalau Anda bukan bahlul kitab, di dalam kitab saudara dikatakan begini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada Bani Israel? Mana? Mana? Yang Anda terima adalah perkataan-perkataan Lukas, Paulus. Yang saya tanya adalah firman yang Yesus terima, yang berasal dari Tuhan. Apa indikasinya? Coba, mohon maaf. Di awal tadi saya mengatakan penulis kitab saudara adalah wartawan, pengumpul data. Kita lihat dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yesus ditangkap, Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan di Galilea? Itu menurut Quran atau menurut Bible? Bible, Markus 1:14. 2. Coba berikan ayatnya. 3. Markus 1:14. Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus? Dalam Quran ada seperti itu enggak? 1. 2. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu datangnya kepada Bani Israel. Markus 1 menurut wartawan Markus, dia memberitakan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaannya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Yesus itu tidak memberitakan Injil. Yesus Bahlul itu adalah kitab. Injil itu sendiri, bos. Kan aku bilang siapa bahlul kitab itu? Mana Injil yang diberitakan oleh Yesus? Anda mengatakan Yesus tidak memberitakan. Dia Tuhan. Loh, kitab Anda. Dia nggak mungkin dia memberitakan Injil, dia Tuhan sendiri kok, Elohim Yahweh. Kalau begitu coba Anda pijak-pijak ini Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Ingat Bung, ingat. Yohanes 14:24, ingat, baca, resapi, renungi. Firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari diriku, tapi dari Tuhan.
yang mengutus aku. Mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunggu dulu, memang Yesus diutus dia, keilahiannya di sorga gitu Mana loh. firman yang keluar dari mulut Yesus? Mana? Tunjukkan. Mana? Itu mana cara berpikir? Memang beda ya cara berpikir ya. Yesus berkata, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku ini bukan dari aku, tapi dari Casenda. Tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, mana firman yang keluar dari mulut Yesus? Tunjukkan. Itu salah terjemahan itu. Roy, sekali-kali kau jawab pertanyaan Banyuma. Sekarang kau jawab itu. Jawab. Salah terjemahan itu. Buset dah. Turunlah kau, Roy. Turun ya Banyuma ya. Turun ya. Aduh. Itu salah terjemahan dari apa? Yesus salah terjemahan. Obat dulu ya, minum obat. Bang, terjemahannya itu tidak akan mungkin keliru, Bang. Siapa yang turunin itu? Bukan saya ya. Di dalam kitab saudara itu jelas sekali. Di dalam original teksnya itu tertulis valid itu. Katanya sih, saya juga tidak tahu. Karena saya bukan orang Kristen. Tapi paling tidak, ketika Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, apoios den me agafa den tereita logeu mau kai ologos pau akoite den one apomena Allah oponton patera pau me esteile. Anda yang berpikir dong, jangan saya yang berpikir. Andalah yang berpikir. Apa yang dikatakan? Kai logos pau akoite. Coba. Perkataan yang keluar dari dirinya, perkataan yang kau dengar, firmanku yang kamu dengar bukan daripadaku, bukan, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti Yesus ini menerima firman dari Tuhan. Mana firman itu? Mana firmannya? Ada? Bisa kalian tunjukkan? Tidak ada. Itulah yang saya katakan bahlul kitab, muridnya dosma. Kitabnya Yesus dihilangkan. Mereka lebih mengedepankan buku-buku tulisan orang lain. Padahal seperti yang saya bacakan Yohanes ini. Yohanes ini bukan langsung perkataan Yesus. Yohanes ini ditulis antara tahun 40 sampai 140. Dia adalah penulis, memang menulis tentang kisah yang terjadi, cerita-cerita yang terjadi antara Yesus muridnya pada masa itu. Tapi dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dari berita-berita yang terjadi, dari kesaksian-kesaksian orang. Apa buktinya? Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Baca, teman-teman muslim baca. Buka Yohanes 21 nomor 24-25. Baca di situ. Penulis Yohanes hanya menuliskan tentang orang yang memberitakan tentang Yesus kepadanya. Bukan dia yang menjadi saksi utama. Gitu. Makanya mohon maaf nih, yang disebut ahli kitab itu adalah Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Oke. Naik lagi si Roy. Aduh. Silakan. Kepas, tadi dulu ditanya loh Kepas. Markus 1:14. Roy, entar dulu Roy. Pas Markus 1:14. Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Ya. Pertanyaannya, di Markus 1:14 itu Yesus ngapain ke Galilea? Dia menyebarkan firman lah dia. Menyebarkan firman apa itu? Ajaran dari Bapa. Oke, mana ajaran itu? Yang di Alkitab itulah semua. Ya, itu jawabannya banyak mah. Ya iyalah. Itu nggak bisa kita terlepas dari Alkitab. Anda menjawab Alkitab kan gitu.
Saudara Kepas ini ilmunya cetek. Ya cetek pun tapi Tuhan udah datang sama saya udah masuk surga nanti dari materai saya. Sahabatku Amir Omar, barakallah. Halo Bang Juma. Iya le. Boleh bertanya Bang? Boleh. Sebelum bertanya, agama Anda apa? Aku Kristen Bang. Ya, silakan. Ini bertanya tentang apa ya? Ini. Apa tujuan Allah menciptakan dunia? Untuk menyatakan eksistensi keberadaannya Gimana, kepada Bang? makhluk. Untuk menyatakan keberadaannya kepada makhluknya. Kan dunia itu kan seluruh Bang. Iya. Kan sebelum dunia kan nggak ada makhluk Bang. Iya, makanya Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk menyatakan eksistensi bahwa aku ada. Ya. Kalau Allah ini tidak ingin diketahui keberadaannya, Allah tidak menciptakan alam semesta. Gimana? Ya oke. Terus gini Bang. Allah kan menciptakan manusia. Kenapa manusia bisa mati Bang? Karena manusia adalah makhluk, bukan Tuhan. Terus kenapa bisa bangkit lagi Bang? Untuk apa diciptakan kalau bisa mati? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Apa tujuan manusia hidup di dunia Bang? Untuk beribadah kepada Allah. Dia menciptakan manusia untuk beribadah kepada Dia, gitu. Ya. Lah. Gimana sih? Ya, Anda nggak mau beribadah ya nggak apa-apa. Emang kalau di agama kali manusia diciptakan buat apa? Manusia diciptakan untuk berkembang di bumi Bang. Berkembang dan dimatiin. Berkembang biak di Manusia itu pada awal mulanya nggak mati Bang. Hah? Tolong dalilnya ada nggak? Ada. Di mana? Coba silakan. Tunjukkan ke saya. Di Kejadian Bang. Mati Mija. Kalau Anda berbicara mengenai Kejadian, Adam dicipta peruntukan bumi, bukan peruntukan surga. Itu dia. Itu Gerunda. Ya, untuk memenuhi bumi Bang. Ngapain ke surga? Nah kalau dia di bumi, bumi ini menghantarkan kita kepada ketiadaan. Bukan tempat abadi bumi ini. Dalilnya mana untuk ketiadaan Bang? Alamak, segala sesuatu di atas muka bumi ini akan binasa kecuali Allah. Itu di mana Bang? Tertulis di mana Bang? Dalam Al-Quran. Itu bukan di iman saya Bang. Kenapa? Itu bukan di iman saya. Saya tidak mengimani itu Bang. Jadi maunya di mana? Ya pokoknya gimana? Di Kejadian mana ini? Lupa. Manusia hidup hanya 120 tahun saja. Itu Kejadian Gini, berapa itu, Dek? Gini Bang. Oke, aku cariin. Kok jadi Ada lupa itu. saya? Gini Bang, ini manusia bahkan di Kejadian hanyalah daging. Bunyinya gini, manusia hanyalah daging dan usianya hanya 120 tahun saja. Tuh. Kejadian 6 nomor 3. Bunda Rahma dilawan. Gini Cok. Ini pertanyaanmu apa tujuannya? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu tidak membangun, tidak membangun iman dan tidak membangun karakter sebagai seorang yang beragama. Anda bertanya seperti sayur tanpa garam. Coba bertanya yang berbobot, yang bermanfaat. Ngapain Allah menciptakan orang yang bisa mati? Tujuannya apa kalau ujung-ujungnya mati Bang? Itu sudah terjadi, Cak Ayu. Sekarang yang maha kuasa dan maha berkehendak siapa?
Menurut abang siapa bang? Oh, udahlah kamu turun deh. Gimana sih? Nggak sih. Udah kamu turun aja, kamu turun. Kau sandar ke tembok, tunggu ajalmu datang. Bertanya tak berkualitas, ditanya apa bilangnya dia? Udahlah bang, kamu mulai malam ini kalau bisa kamu tidurnya berdiri ya, jangan baring, supaya makanan yang kau makan itu enggak semuanya ke kepala, tapi yang masuk ke kepala itu yang vitamin aja biar otak berfungsi. Padahal di Bibelnya kan tertulis Tuhan yang menciptakan dan yang mematikan. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Tolong. Masih boleh satu informasi. Roy, bentar Roy. Menurut informasi tanah ini tadi kayak tangannya masih bau oli, masih kotor, baru betulin dongkrak tadi pecah. Jadi kena oli tangannya banyak, kotor tangannya tadi. Tuh. Ya, ini ada Bunda R, silakan yang mau ditanyakan apa? Wah, Bunda R kalau masih di mute diturunkan. 1, 2, 3, ya diturunkan. Host Bunda R, nggak ngomong dia. Berikutnya ada Mata Elang, Konghucu atau Buddha. Bunyi Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, salah dua-duanya Iya, saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar Bang Juma, luar biasa. Ya bang, terima kasih. Ya. Lanjut. Saya cuma doakan sama Abang Zuma, sehat selalu itu. Iya, Paman. Iya, Mak. Ya, terus selalu apa itu namanya? Membela agama itu. Ya itu aja. Mati mijak, kau mau belah agama? Iya, itu aja Bang. Siap. Iya bang. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membela agama bang, bukan membelah agama ya bang Erang. Iya, siap jihad. Siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Roy, tanya apa lagi lo Roy? Masih boleh nggak? Nggak boleh, kita yang nanya, boleh nggak? Nggak boleh. Kau yang tanya sekarang. Saya mau nanya, masih ada satu Nggak boleh. pertanyaan. Nggak boleh. Nggak boleh, kita yang nanya, boleh nggak? Boleh nggak kita yang nanya? Gue nanya analogi aja. Roy, nanya analogi satu ya. Tidak, saya naik bukan untuk ditanya, saya mau naik untuk bertanya. Ya nanti habis gue bertanya boleh nanya lagi supaya panjang. Boleh ya? Enggak, ini bukan keimanan kok, bukan, ini analogi aja, analogi ambulan. Boleh ya? Roy. Pura-pura budak dia. Roy. Emang lu kalau ditanya langsung mu'alaf ya? Kan enggak, takut banget ditanya. Enggak, ini analogi. Takut. Oh, takut mu'alaf. Oh, takut murtad. Oh, sekarang lagi Islam. Iya. Oh, Islam ini sekarang. Ivan Nasution, selamat malam. Ipan, Kristen Muslim, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang, apa yang disampaikan? Oh Ipan, apa yang disampaikan, bang?
Pentendeng. Apa ini? Opan. Opan. Selamat malam. Assalamualaikum. Opan. Opan. Opan Alma. Opan Alma. Opan Ini Alma. nama daerah dari daerah mana yang seperti ini? Opan Alma. Opanal. Bukan Opanal. Opanal. Ya, ya. Opanal. Kipas ya. Ada emaknya itu. Iya, Opa. Opanal mah. Itu dah. Bilang aja dia opa. Opa. Oh, opa. Pal nama. Woi. Itu bersuara. Ih, baru bersuara kasihan. Dulu ada saudara kita ini dari Arab Saudi, kayaknya tadi dari WA saya, beliau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mandu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah yahayik semua insyaallah dalam keadaan sehat, saudara seiman dan sebangsa. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Bi khair, bi khair. Iya. Ini begini Bang Zuma, kebetulan saya baru pulang dari Saudi kemarin lusa, ya. Jadi rekan-rekan di sana itu banyak yang mengikuti kumal-kumal Bang Zuma di Saudi. Mereka itu ingin membuat komunitas Bang Zuma, komunitas yang istilahnya dinaungin sama API. Sebab di sana menurut pernyataan dari mereka itu banyak dari tenaga kerja kita yang sudah istilahnya berpindah aliran yang paling banyak kepada Syiah ya di sana. Karena mereka itu bekerja sama orang Syiah, jadi akhirnya terbentur terpaksa gitu menjadi Syiah. Di Arab mana itu, akhi? Di Arab Saudi. Oh. Ya, jadi mereka itu istilahnya rekan-rekan ini ingin membentengi daripada para tenaga kerja kita yang ada di sana gitu Bang Zuma. Berapa orang kira-kira Bang? Kenapa Bang? Ada berapa personal? Banyak sih Bang. Istilahnya komunitas mereka itu yang memegang para travel di sana yang untuk mengurus para jamaah umroh dan haji. Banyak juga dari Madura, dari Palembang, dari Padang, dari Sunda. Semua banyak rekan-rekan di sana istilahnya ingin membuat komunitas. Ya udah cukup Bang. Mereka Bang. Cukup ya. Bang Nyoma, apa kira-kira kalau orang sudah mempelajari Syiah, apakah masih ingin ke Syiah? Silakan Bang Nyoma. Gimana? Kak, orang yang sudah mengetahui Syiah itu seperti apa, terus mau bergabung dengan Syiah? Kalau dia belajarnya itu tentang Al-Quran dan hadis sahih dan mau mengamalkan itu, kalau hanya mengatasnamakan Syiah, ya silakan aja nggak apa-apa. Mungkin komunitas. Yang penting kemudian dia acuannya Al-Quran dan hadis sahih, tidak membenci para sahabat. Itu. Tapi kalau yang Syiah yang ada di tempat kita ini, yang benci kepada para sahabat, yang mengatakan mereka punya Al-Quran berbeda dan seterusnya, ya janganlah. Iya Bang Zuma, bukan cuma istilahnya untuk Syiah saja, jadi banyak dari para pekerja migran ya yang ada di Saudi ini, banyak juga istilahnya mereka yang terpengaruh kepada orang-orang India di sana, Sri Lanka, Bangladesh dan lain-lainnya. Dan mereka kebetulan juga banyak yang melarikan diri dari majikan dan akhirnya pada masuk Kristen, Buddha dan Hindu. Jadi kami sebagai umat Islam, rekan-rekan di sana sebagai muslimin, mereka itu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini Bang. Iya. Makanya mereka ingin membuat komunitas, istilahnya ingin masuk ke API dan mereka akan membuka komunitas di sana gitu loh untuk naungan itu. Menurut Bang Zuma, apakah bisa untuk mereka? Sebab mungkin saya ini di akhir bulan ini juga akan berangkat membawa rombongan juga untuk ke umroh ya. Jadi akan saya temuin mereka dan nanti saya bisa menghubungi Bang Handi gitu loh. Iya bisa aja Bang, bisa aja. Karena kita juga punya guru-guru di sini.
nanti kita bisa pertemukan mereka berbicara mengenai tentang konsep api, terus kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan prinsip-prinsip akidah yang ada ya antara Syiah Sunni. Bisa aja, silakan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, ya. Selama Kalau Syiah panduannya di sana itu adalah memang Quran dan mereka- Sunnah Sahihah, itu nggak masalah, hadis Sahihah nggak masalah. Ya, kalau mereka di sana Syiahnya memang tidak membenci para sahabat, cuman mereka tetap hadisnya harus melalui jalur dari keluarga Ali dan Fatimah, itu aja. Kalau lain-lainnya tidak dipercaya, tidak sahih. Yang lain dari jalur Ali itu tidak disahihkan sama mereka. Tapi gimana ya? Bukan keluarganya itu, keluarga baginda Rasul Muhammad SAW itu tidak setiap saat bersama dengan Rasulullah. Betul. Jadi keterangan Rasulullah, ucapan Rasulullah, keputusan Rasulullah yang di tengah-tengah para sahabatnya, apa yang jadi acuannya kemudian? Kalau semua hadits hanya dari sisi keluarga. Dari Ali, Fatimah. Mereka itu Syiah begitu di sana. Sedangkan Rasulullah itu datang bukan untuk sekelompok keluarga, beliau datang untuk umat manusia. Betul. Makanya istilahnya kami para rekan-rekan di sana ingin membuka ini secara live untuk para istilahnya pekerja migran yang ada di sana selalu mengikuti soalnya mereka. Ya, Jadi kita pada bisa- kesimpulannya saya selaku pembina membuka diri untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sana. Adapun nanti kita buka perwakilan di sana, ya kita lihat. Itu cerita lain, karena yang kami tahu niatan abang ini baik. Niatan orang-orang yang ada saudara-saudara kita yang sana juga baik. Saya rasa Ini semuanya yang dibawa, bisa kita bicarakan. yang dibawa salah mengerti Gurunda, dikira Syiah mau bergabung dengan api di Saudi. Enggak gitu woi, ikhwan di bawah. Ini Abu Mamdu mau buka api untuk menangkal Muslim masuk Syiah dan juga agama-agama lain di Arab sono gitu loh maksudnya. Betul. Biasa itu netizen biasa. Bukan Syiah gabung gitu loh. Gimana sih? Netizen biasa, kadang ada salah paham sedikit, nggak jadi masalah itu. Yang penting kita ada pencerahan ke Bang Zuma dan ke rekan-rekan semua dari kelompok API. Istilahnya saya hanya menyampaikan untuk rekan-rekan yang ada di Saudi. Insya Allah nanti kalau saya sampai sana, saya akan berkumpul bareng dengan mereka dan akan menghubungi Bang Handi, atau nanti mungkin saya akan menghubungi Bang Zuma secara langsung. Jadi mereka sudah membuat konsep semuanya untuk itu, cuman belum terorganisir semua, tergantung dari pada Bang Zuma selaku pembina API ini, bagaimana caranya nanti bisa dirundingkan dengan beliau. Apalagi di sana ada Ustadz Komar, ada Ustadz Saleh, terus ada Ustadz siapa? Baharudin, ya itu semua itu tetua-tetua yang ditetuakan di sana, Bang. Iya, Masya Allah. Ini di bawah juga ada akun Excalibur. Dia bilang salam satu batu bang. Ya Excalibur, salam satu dildo. Dildo menjadi manusia. Hehehe. Ya cuman itu aja yang saya sampaikan bang. Siap. Ya insya Allah nanti kalau saya sampai sana lagi mungkin akhir bulan ini saya kalau berangkat dan ketemu dengan mereka saya berkumpul nanti saya akan menghubungi Bang Hadi kalau bisa. Ya Bang Hadi. Siap, ya, Bang siap Hadi, Bang. Ya. Iya, terima kasih semuanya saudara Ikhwan Muslimin semuanya. Jadi kesimpulannya tadi Bang Yoma, sepanjang dia syahadatnya sama, mempergunakan Al-Quran dan hadis sahih, no problem. Tapi kalau udah syahadatnya berbeda, Al-Qurannya udah Mushaf Fatimah, nah ini sudah melenceng. Apalagi melaknat sahabat, apalagi kalau menuhankan Ali, nah ini sudah melenceng. Itu sih perbedaannya antara Syiah dengan Sunni. Itu ya Bang ya, makasih. Ya,
Iya, terima kasih Bang kalau begitu Bang. Ya, kalau begitu saya izin turun Bang ya, saya di bawah aja menyimak. Siap, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Iya. Sabar dulu Pak, siapa ini? Chandra Bang, dari Medan. Muslim Bang? Muslim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Menanggapi apa yang disampaikan Abu Mam tadi ya, itu juga infonya nggak valid itu, bahwa banyak imigran kita yang masuk Syiah itu nggak valid. Saya juga termasuk pimpinan travel umroh di Medan, jadi saya juga banyak teman-teman di sana. Mereka tetap menjalankannya sebagai profesi. Kalau dia mutawif ya mutawif. Jadi nggak ada itu pergeseran akidah dari Sunni ke Syiah di Saudi gitu. Khususnya Saudi ya. Kalau di negara Jazirah Arab lainnya saya nggak tahu gitu. Jadi kalau memang ada niatan untuk mendirikan API di Saudi itu bagus sekali pun. Cuma dipelajari dulu apakah pemerintah Saudi mengizinkan, karena itu kan di luar wilayah Republik Indonesia gitu. Sekedar itu aja informasinya Bang Andi, Bang Zuma. Ya, makasih Bang. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam. Bang Kian. Ya Dek, lanjut. Ya, buat teman-teman yang di bawah jangan lupa ya, di report rame-rame akun yang bernama Roy lah, ya, karena dia tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Gitu Bang Kores. Oh, Bang Kores yang disalahin. Bang Suma, sudah sejauh mana perjuangannya mengembalikan istilah-istilah Islam ini? Bagaimana? Iya, tetap berjuang. Sampai sejauh mana? Sampai sehari ini tetap berjuang. Sampai orang-orang Kristen ini yang punya wewenang dan punya tugas untuk menyadari itu benar-benar bisa sadar. Bisa nggak nanti kalau seandainya, maksudnya ini kita berandai-andai saja, seandainya memang harus dihadapkan nanti di pengadilan, lalu itu dijadikan sebagai alasan untuk Bang Suma berdiri sebagai apologet Islam, kira-kira bagaimana supaya lebih cepat? Iya, sekarang ini saya sudah apologet Islam Bang, maksudnya apa ini? Ini kan saya dengar isunya kan Bang Suma lagi sedang dilaporkan. Nah, saya sendiri kan sebenarnya saya tidak setuju secara pribadi ya. Tapi seandainya nanti kalaulah dipanggil untuk mengklarifikasi apa yang sebagai bahan pelaporannya, kan kalau bisa yang paling ditekankan nanti ya yang disampaikan tadi, yang mengenai istilah-istilah Islam yang dipakai Bible itu. Iya. Ya, rencananya itu emang. Rencananya itu. Kalau si Dosma mau minta maaf sama saya dan minta maaf kepada Api secara terbuka, ya. Ya, ayo. Silakan. Silakan Anda minta maaf, habis itu kita sepakat, kita bikin kemudian perundingan, sama-sama kita undang kami, Apologet Islam Indonesia, dari aliansi manapun kemudian untuk sama-sama ke Lembaga Bible Indonesia. Supaya tak ada lagi perdiskusian, tak ada lagi perdebatan. Saya rasa itu solusi. Karena kalau Anda melapor saya, melapor tim saya, melapor Apologet Islam, umat Islam mana mau tidur.
kalian akan dilaporkan semua, termasuk dosma. Anda itu sudah banyak pelanggaran. Karena Anda sudah tidak kemudian adil, tidak profesional dalam pekerjaan Anda sebagai seorang advokat. Oleh karena itu, Anda minta maaf secara terbuka, ucapan maaf kepada Bang Suma secara khusus dan juga kepada Apologet Islam Indonesia. Lalu Anda bikin surat kepada Apologet Islam sebagai lembaga untuk sama-sama kita kemudian ke mana? Ke lembaga Bible untuk berbicara dengan orang-orang yang ada di sana. Kita panggil MUI juga, lalu kita duduk bersama untuk membahas ini. Nah, habis itu, kalau masih mau berdiskusi, maka diskusinya yang elegan. Tak ada penghujatan, tak ada penistaan. Dan kami siap untuk itu. Saya yang mewakili anak-anak saya kemudian untuk berdiskusi secara elegan. Kalau perlu kita diskusinya offline. Kalau Anda setuju, ayo. Tapi kalau Anda tidak setuju, silakan lanjutkan. Kami akan mengikuti irama yang Anda buat. Saya rasa kalau seandainya upaya Bang Suma yang Bang Suma lakukan ini terwujud, saya rasa tidak akan ada lagi perdebatan. Nah, tuh bagus tuh. Berarti kan tujuannya apa? Tujuan kita menghilangkan penistaan yang terjadi. Yang menurut Kristen, Islam menghujat. Yang menurut Islam, Kristen yang menghujat. Nah, kita ini saudara. Kita mau mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Supaya kami juga istirahat. Kan begitu. Tak ada lagi kemudian gerakan-gerakan misionaris pemurtadan di mana-mana. Kenapa? Kan tak ada lagi simbol-simbol Islam mereka pakai. Lepas. Jadi kalau datang ke kampung-kampung, ke gunung-gunung itu pakai baju pastor, baju pendeta. Nah, lihat kan aslinya. Jangan kita menjual sesuatu, kita jual kemudian durian. Duriannya kita sembunyikan. Yang kita perlihatkan adalah mangga. Itu udah bagus. Perlihatkan, ini loh kami Kristen nih, cara berpakaian kami. Mau enggak? Nah, itu baru. Jangan kemudian yang Anda jual Kristen tapi tampilan Islam. Itu penipuan namanya. Itu pembodohan. Itu cara kerja setan. Setan kalau bekerja, lain yang ditampilkan, lain yang mereka inginkan. Itu kamuflase namanya. Itu kamuflase tipu-tipu. Menurut Bang Suma tidak apa-apa ada kristenisasi, yang penting jangan ada pakai istilah Islam. Silakan kristenisasi loh. Itu kan kristenisasi itu kan apa namanya tuh? Itu amanat agung kan? Sampaikan agama Anda dengan cara-cara yang baik yang tidak melanggar hukum. Kami juga Islam demikian adanya kan? Contoh misalnya umat Islam kemudian menyampaikan agama Islam melalui masjid menggunakan toa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu disampaikan kepada seluruh manusia yang ada yang mendengarkan. Anda jangan merasa tersakiti. Karena yang dipanggil sholat itu hanya umat Islam. Anda kan tidak. Ya jangan merasa tersakiti dengan itu. Jangan Anda merasa terpanggil. Oh tapi kan mengganggu. Oke, bagaimana dengan yang ada di bandara? Penumpang dengan nomor pesawat 2234. Pesawat Garuda Indonesia tujuan Makassar, Jakarta, sudah mau berangkat, naik Miki. Semua orang mendengar, yang mau berangkat, mau tidak berangkat, yang sedang sakit, yang tidak sakit, pokoknya ada di bandara situ pasti dengar itu. Anda mau protes, jangan ku ribut. Kau panggil yang mau berangkat saja, kami belum, nanti jam 3 siang. Ini baru jam berapa? Mau kayak gitu, kayak orang gila? Kan tidak. Jadi biarkanlah segala sesuatunya itu berjalan supaya hidup kita itu indah. Nah sekarang kalau gereja juga bunyi lonceng, ting tung, ting tung, gak ada umat Islam merasa tersakiti. Padahal itu kencang kali masuk dia. Apalagi di kantor saya tuh, 200 meter dari gereja bunyi loncengnya bikin kaget. Cing, cing. Tuh. Tapi kami ada protes, enggak. Jadi biarkan kemudian semuanya akan berjalan dengan indah. Kristenisasi silakan, sampaikan Bible. Pasang toa di gereja. Pasang toa. Tapi jangan menggunakan istilah Islam. Jangan menampilkan tampilan di luar Kristen gitu loh.
Tampilkan tampilan Kristen. Sesuai dengan Kristen tampilkan. Supaya kita lihat, oh ini saudara-saudara kami Kristen. Oh ini saudara-saudara kami Hindu, ini Buddha. Selayaknya Anda melihat kami Islam, beginilah kami adanya. Pakai hijab, pakai kopiah, pakai baju koko, ini saudara kita Islam. Yang Kristen kayak mana ceritanya? Sudah pakai jilbab, pakai mukena, pegang tasbih lagi. Kitabnya juga mau dibikin bahasa Arab pula tuh. Tuhannya disebut-sebut dengan Tuhan sebutan Allah. Kitabnya disebut Alkitab. Mana kita bisa bedakan lagi nanti Kristen dengan Islam? Belum lagi yang kayak Mikana itu modelnya pakai sejadah juga. Alamak. Mama. Mari kita saling menghargai. Jadi kalau tidak ada lagi istilah-istilah Islam di Bible, kalaupun diskusi, kami akan siap mendengarkan. Kebenaran menurut saudara Kristen seperti apa? Dia bacakanlah. Begini saudara, di dalam kitab kami Bible, Yohanes 1 nomor sekian dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Oh, kami akan tepuk tangan. Oh iya. Bagus ya bang ya. Silakan lakum dinukum waliyadin. Nah kami juga akan menjelaskan. Kalau di Islam gimana bang? Kalau di Islam, Tuhan kami itu laisa kamitslihi syai', qul huwallahu ahad. Tuhan itu kami satu dan seterusnya. Anda juga mikir, oh ini Tuhannya. Sudah selesai, damai kita kan? Dan penonton kita juga pasti tak berkurang, malah bertambah. Tapi kalau sudah kayak begini, kita hujat-hujatan, apanya itu Nabi Muhammad SAW menikahi bocil, bla 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 dan seterusnya. Apa yang ada? Maka kami akan tampilkan ulangan 30, bilangan 31, nomor 17. Semua anak-anak kecil yang masih perawan ambillah untukmu. Nah, itu lebih parah lagi. Di bawah 6 tahun malah. Tapi kan bukan itu yang kita cari. Kita menginginkan islamisasi, kristenisasi berjalan damai. Islamisasi menyampaikan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang mau beriman silakan. Seperti di Kristen juga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Merpati, silakan. Itu agamamu. Makanya di Islam itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu yang selama ini kami jaga. Tapi kalian saudara Kristenku yang suka nabrak offside masuk di tempat kami. Terjadilah perdebatan kayak begini. Gitu saudara-saudara. Jadi kalau saudara Dosma melayangkan surat, ayo apologet Islam Indonesia, sama-sama kita bikin MOU, kita pergi ke LAI, kemudian untuk ini bla bla bla. Tapi bukan cuma Dosma aja. Panggil aliansi-aliansi ormas Kristen yang lain, gereja-gereja persekutuan yang lain. Ayo kita sama-sama ke LAI. Sama-sama kita ke LAI. Dah selesai. Karena ini masalah sensitif. Semalam saya sudah sampaikan. Jangan kamu pikir setelah melaporkan Bang Suma, umat Islam diam. Tidak. Kenapa? Bang Suma itu mewakili akidah umat Islam. Bukan mewakili masalah tanah, masalah gedung sekolah, masalah lapangan bola, atau perseteruan tanah warisan atau harta warisan. Bukan. Ini masalah akidah. Masalah yang sangat sensitif. Semua orang akan melihat. Semua umat Islam akan goyang. Semua umat Islam itu akan merasakan tersakiti. Boleh Anda melaporkan saya, silakan. Proses Anda silakan. Anda mau bunuh saya pun silakan. Tapi apakah umat Islam akan diam? Tidak. Tidak akan, Bung. Tidak akan diam. Tadi Ustadz Kainama naik ke sini. Betapa Anda melihat sendiri dari Sabang sampai Merauke. Dukungan umat Islam itu. Kenapa? Karena ini berbicara mengenai akidah. Di Kristen juga begitu. Tapi sayangnya di Kristen kan kasihi musuh. Jadi jihadnya nggak ada. Di Kristen itu kasihi musuh. Kalau di Islam enggak. Kamu mencolek akidah kami, mencolek Tuhan kami. Sedikit saja. Islam itu jihad. Makanya orang Barat itu yang ditakuti di negara ini itu umat Islam. Karena dia sudah membuktikan bagaimana kemudian umat Islam ini ketika dijajah ratusan tahun. Mereka tidak bisa diporandakan, mereka nggak bisa diadu domba. Hanya berapa kemudian ulama-ulama besar, pemimpin-pemimpin besar
dan santri-santri yang mereka lawan. Tapi mereka babak belur dibuat. Apalagi kalau cuman orang Kristen di Indonesia ini, bukan mengecilkan saudara kita, bukan mengecilkan. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan. Bukankah amanat negara kita ini mempersatukan kita untuk bersatu? Dan hal yang paling prinsip adalah mengenai akidah. Andai saja yang berdebat itu cuman umat Islam, oh wajar, saya pun tak ada di sini. Tak ada saya. Ngapain kita ngurusin agama orang? Ngapain? Tapi karena Kristen yang memulai pertama kali, dari segi Bibelnya dirubah-rubah ke Islam-Islaman. Dari cara menyiarkan agama Kristen memperlihatkan nampak ke Islam-Islaman. Merasa ustadz-ustadz dirinya mantan ulama, mantan kiai dan bla bla dan seterusnya. Ini yang memanggil kami untuk kemudian tampil. Nah, sekarang apakah kemudian mau berbuntut panjang? Tentu tidak mau kan? Bagaimana caranya? Suruh Dosma minta maaf. Itu aja. Dosma kau minta maaf secara terbuka kepada Bang Suma dan kepada umat Islam, kepada apologet Islam Indonesia. Cabut laporanmu, selesai. Selesai kan? Habis itu mari kita duduk bersama. Atur cara diskusi yang baik adalah poin pertama, poin kedua, poin keempat, bla bla, tanda tangan semuanya. Barang siapa yang melanggar, sama-sama kita laporkan. Itu kalau mau memperbaiki, karena pincang dia, anak ini pincang. Kenapa saya katakan pincang? Bang Suma membakar kaos. Kaos itu bukan Bang Suma beli, bukan. Bukan Bang Suma persiapkan untuk dibakar, bukan. Kami lagi mengadakan kegiatan Islam, tiba-tiba muncul Lina Wijaya, misionaris Kawakan. Dia datang, dia rencanakan, dia sudah susun, begitu rapi. Datang, apa kata dia? Aku mau sidak. Coba, kami mau disidak oleh mulutnya si perempuan ini. Kami mau disidak. Datang bersama dengan topi Densus 88. Datang ingin melakukan penekanan kepada kami. Bukan hanya sampai di situ, dia mempersiapkan baju kaos untuk Bang Suma. Dia berikan kaos itu, dia titip kemudian pergi. Bagus kalau kami tidak anarkis. Bukti kami rahmatalil alamin. Kami punya hak untuk itu. Kamu masuk di markas kami untuk kristenisasi membawa bajumu. Diajak diskusi tak mau. Bukan, aku datang di sini bukan untuk mau berdiskusi. Saya datang sini hanya untuk sidak. Sidak apa? Kamu apa rupanya? Poluan? Kan bukan. Dari Kementerian Pajak mau sidak perpajakan? Enggak juga. Semata-mata datang untuk bagi-bagikan baju kaos. Lah kami enggak terima dong. Dan Anda sudah memberikan, berarti barang itu sudah hak saya dong. Enggak ada orang paksa Anda memberikan ke saya. Anda titip untuk Bang Suma, berarti itu hak milik saya. Saya mau bakar, siapa yang larang? Itu punya saya. Sudah dikasih. Bukan punyamu saya curi. Itu punya saya yang kau kasih. Saya ambil, saya tidak suka, saya bakar. Mana undang-undang yang melarang itu? Tidak ada, punya saya kubakar sendiri kok. Tak ada. Apa? Provokatif. Mana orang terprovokasi? Ada. Bulan berapa kejadiannya? Bulan 9. Sekarang mana orang yang ribut gara-gara itu? Tak ada. Justru dia yang bikin kisruh. Itu terjadi secara spontan kok. Dan di internal kami, di tempat kami membakarnya. Bukan di depan umum kami membakar untuk menyampaikan ke khalayak banyak. Woi, kumpul, kita membakar. Tidak, itu secara spontan terjadi. Tak ada niatan untuk membakar. Tapi karena kemarahan umat Islam. Kami didatangkan, kami dihinakan, kami direndahkan. Kami ternodai oleh si pelacur agama Lina Wijaya. Itu. Makanya saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena itu bukan akidah kami. Kenapa kami dikasih? Kami Muslim. Kalau yang kami dikasih kaos, tulisan situ Al-Quran, ya kami terima. Alhamdulillah. Ini sudah tahu kami Islam, dibawakan baju, di situ ada tulisan Matius. Kan penghinaan itu. Penghinaan itu. Penistaan. Sangat merendahkan.
Orang Islam kok tahu kita ini apologet pembela akidah Islam. Datang-datang si wanita biadab itu bawa baju kasih ke saya. Kan biadab. Penghinaan itu, Bung, penistaan itu sangat merendahkan. Sangat merendahkan. Akhirnya saya bakar. Saya yang dilapor. Kan lucu. Anda membuat perangkap untuk saya. Maaf. Hanya orang sedeng yang bisa membenarkan perbuatan itu. Nah, Anda laporkan saya. Oke, umat Islam diam. Enggak, tunggu aja. Bertaburan laporan-laporan. Dan Anda semua yang apologet-apologet yang suka buka komal, pasti akan terlapor. Kalau Anda tidak menghentikan, pasti akan terlapor. Anda puas. Anda puas dengan keadaan itu. Oh, jangan. Berarti Anda ingin kacau. Berarti Anda ingin menginginkan kekacauan. Kalau Anda tidak menginginkan kekacauan, buktikan. Anda minta maaf. Karena saya yakin, tidak semua orang Kristen sependapat dengan Anda. Tidak semua saudara-saudara Kristen itu mendukung Anda semua. Bahkan kalau nggak salah nih, ya, saya merasa bahwa sudah banyak pendukung-pendukung Anda itu mundur karena ketakutan. Pasti kami akan hadapi. Tak ada kata mundur di kami di Islam. Kau lihat Belanda datang lengkap dengan senjata. Ada orang Islam mundur? Tak ada. Malah kami tertawa. Musuh di depan. Itu makanan kami tuh. Kalau ada perang di sini, saudara-saudara Kristenku, ketika ada penjajah masuk ingin menjajah Indonesia, kalian mundur, sembunyi di belakang. Biarkan kami umat Islam di depan. Karena itu jihad bagi kami. Kalau kalian tidak, datang musuh, kasihi musuh pelukan ciuman. Tuh, coba buktikan. Apa buktinya? Lihat si logika. Itu musuhmu. Tapi karena prinsipmu kasihi musuh, kau jilat pantatnya. Saya membakar baju kos, Anda lapor. Logika, si topi, injak bibelmu, kau ciuman, otakmu masih sehat. Malah kau jadikan sebagai saksi. Kalau kamu alasannya, sabar. Kalau alasanmu kemudian ingin mencari kedamaian, supaya penista agama itu tak ada. Hei, Dosma! Tahu di mana, matamu di mana, kupingmu di mana pada saat si topi injak bibelmu? Kau kemana? Kau kemana? Bang Suma, tepatnya Februari 2024, satu-satunya manusia yang menginstruksikan kepada pasukannya. Hari ini juga kau keluarkan surat teguran keras kepada logika yang telah menginjak bibelnya saudara Kristen. Ada, suratnya masih ada sampai sekarang. Bahkan kami tembuskan kepada dia. Bahkan ketika dia menggunakan pakaian-pakaian Yesus, saya naik ke komalnya dia. Hei, berhenti lakukan ini. Ini penghinaan terhadap saudara kita. Jangan kau lakukan. Ini enggak baik. Ini enggak baik. Hentikan. Itu yang saya katakan. Hentikan saat ini juga. Kau mau cari duit jangan kayak begini. Berhenti. Jangan kau lakukan. Berhenti ku bilang. Kenapa saya melarang kau? Karena besok hari bisa jadi akan muncul Kristen yang akan melakukan pakaian-pakaian ala Nabi Muhammad SAW. Dan itu apa akibatnya? Terbukti. Ada siapa namanya? Si Kristen yang ngaku-ngaku Yosef. Seketika itu juga menggunakan seragam yang sama. Itu yang kutakutkan. Akhirnya aku pamit turun komal. Berhenti dia. Beberapa bulan kemudian muncul malah nginjak bibel. Biadab. Kami umat Islam di apologet Islam ini turun di dunia debat bukan karena benci kalian, bukan. Wallahi bukan karena benci. Boleh tanya kakak saya kalau dia nonton saya nih, kakak angkat saya nih, saya kalau jumpa sama dia pelukan menangis, asli menangis. Kenapa? Hati kami bersatu. Dia Kristen, saya Islam. Ketika kami ketemu, kami bertemu, pelukan, menangis seperti anak kecil. Apa ada kebencian? Tak ada. Adik saya, adik angkat saya Kristen. Ada dinas kemudian di Polda Sulsel, datang ke sini, peluk dia, aku beri duit kepada dia dan seterusnya. Ada kebencian? Tak ada kebencian. Yang aku benci itu adalah penista penghina Islam. Yang menghujat Rasulullah, yang menghina Allah. Itu yang saya benci.
Tapi kalau Kristen yang lain, ya Allah ya Karim, depan rumahku Kristen, kena kebakaran rumahnya, mudah-mudahan dia dengar. Mungkin manusia pertama yang memberikan kemudian santunan itu Bang Zuma. Gereja belakangan. Tak ada itu kebencian di kami di Islam, tak ada. Karena di kami, kata Rasul kami, barang siapa yang membenci orang kafir, dia tidak akan mencium bau surga. Dia bukan dari golonganku, dia bukan umatku. Itu kata Nabiku. Barang siapa membenci orang Kristen yang tidak memusuhi Islam, maka Rasulullah mengatakan, engkau tidak akan mencium surga. Engkau bukan dari kaumku, bukan. Ini kata Rasulullah. Ada enggak di kitab kalian? Tak ada di kitab kalian. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Ada kayak gitu di kami? Enggak. Enggak ada itu. Jadi yang saya pertanyakan, si Dosma ini yang katanya peduli terhadap toleransi beragama, ketika topi injak bibelmu, kau kemana Cak Ayu? Hei, kau kemana? Kok justru Bang Suma yang memberi peringatan keras, teguran keras ke dia? Kau kemana? Matamu buta? Hah? Hanya bisa joget-joget gitu? Ala apa itu? Ala encons. Hah? Itu yang kau bilang toleransi. Bibelmu diinjak. Mana coba pernyataanmu sebagai orang yang toleransi? Ketika Al-Quran kami diinjak oleh Spiatul. Mana? Mana teguranmu kepada dia? Saya sebagai Muslim, kepada saudara Topi yang mengaku Muslim pun saya kasih surat teguran. Keluarkan hari ini juga teguran kepada si Topi biadab itu. Sampaikan ke surat saya. Saya mengutuk keras perbuatannya telah menginjak Bible. Biar bagaimanapun ini adalah hal yang suci yang dihargai oleh saudara kita Kristen. Harus dijunjung tinggi. Diskusi boleh diskusi, debat boleh debat. Dalam dunia debat, kalau orang kampus lempar kursi pun bisa. Habis itu kita ngopi bareng sama-sama. Jangan kau pijak kitab sucinya orang. Habis itu apa yang terjadi lagi? Tidak selesai sampai situ. Dia fitnah saya, memerintahkan dia menginjak Bible. Nah, kena pasal berlapis dia. Karena mustahil dia bisa membuktikan kalau saya pernah memerintahkan dia menginjak Bible. Mustahil. Kalau dia bisa membuktikan. Karena saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah sedikit pun dalam benak saya mau melakukan itu. Mau tahu di rumah saya ini, Bible saya itu di lemari kaca loh. Tidak seperti almarhum Utimena taruh di lantai, kalian taruh di mana? Saya di dalam lemari kaca Bible saya tuh. Mulai dari tahun berapa semuanya saya dudukkan dalam situ. Kenapa? Itu adalah buku yang dianggap suci oleh saudara saya Kristen. Apalagi mau diinjak. Oh, subhanallah. Tidak ada itu dalam konsep saya. Nggak ada konsep kami. Nah ini yang saya pertanyakan, ini si Dosma ini. Ketika Bibelmu dipijak, diinjak sama si Topi, kau kemana? Ketika kemudian Sofiatul menginjak Al-Quran, kau kemana? Buktikan dong. Kalau saya sudah membuktikan. Saya pendebat. Tapi misi saya turun berdebat justru untuk mencegah adanya kisru antara Islam Kristen di negara ini. Karena kalau dibiarkan penghujat-penghujat Islam ini bisa dimasa oleh umat Islam. Contoh seperti anak Batak kemarin. Itu yang saya tidak inginkan terjadi kepada Agatha, kepada RK, kepada Pak Bom-Bom, kepada si CP, kepada Kiamat. Sehingga saya tampil untuk mengimbangi. Supaya umat Islam mengatakan, oh sudah ada yang mewakili kita. Alhamdulillah. Kesakitan hati kita ini kemudian ada yang membalasnya. Ada yang mengimbanginya. Itu maksudnya api ini dibentuk. Karena kalian yang memulai. Bukan kami yang memulai. Dari segi Facebook kalian, dari segi YouTube kalian, TikTok kalian. Kalian yang memulai. Link-link di Google itu kalian yang memulai, bukan kami. Terjemahan-terjemahan kitab kalian yang memulai, bukan kami. Saya sekarang yang Anda laporkan, tapi wallahi tak sedikit pun saya gentar. Malah darah jihad saya mendidih. Silakan. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan ini semua sudah selesai? Tidak selesai.
Mungkin saudara-saudara Islam saya benci dengan narasi-narasi saya, benci dengan ketegasan dan kekerasan saya, memang benci. Bisa jadi Anda benci, benci sebenci-bencinya. Tapi ingat Bung, ingat, yang saya lakukan ini bukan untuk saya. Yang saya lakukan ini adalah untuk anak-anak keturunan kita nantinya. Coba lihat Andalusia, lihat Spanyol. Tadinya adalah mayoritas Islam, bangsa Islam. Berubah menjadi, lihat aja sendiri, hilang sedikit demi sedikit. Sedangkan perjalanan agama Kristen, Filipina, Singapura, Thailand, dan seterusnya. Tadinya bukan beragama Kristen. Bukan. Tapi karena agama Kristen ini adalah agama yang harus disampaikan kepada seluruh makhluk. Seketika, karena mereka tidak bisa mempertahankan kemudian akidah ajaran nenek moyang mereka, berubah menjadi agama mayoritas Kristen. Anda mau Indonesia kayak begitu? Anda mau? Tidak. Tentu tidak kan? Maka apa yang terjadi? Kita nggak boleh melarang kristenisasi. Tidak boleh. Tapi dengan cara-cara Kristen. Dengan cara memberikan pengetahuan tentang Kristen. Dengan pola kekristenan. Dengan karakteristik Kristen. Dengan kemudian warna Kristen. Jangan menggunakan warna Islam. Gitu loh sederhananya. Sederhana kali pun. Nah, jadi kalau Anda telah melaporkan saya, Alhamdulillah. Mari kita berdiskusi di pengadilan. Hadirkan ahli kalian. Kita berhadapan. Silakan. Tapi bukan masalah menang kalahnya, bukan. Masalah buntut panjangnya. Kita sibukkan bangsa kita, pemerintah kita, aparat kita dengan hal yang tidak mesti terjadi. Sibuk negara kita ini untuk memperbaiki negara. Kenapa kita ganggu lagi mereka dengan hal kayak begini? Jadi caranya menghentikan, si Dosma harus rela, ikhlas, buang rasa malu. Anda minta maaf secara terbuka. Minta maaf secara terbuka kepada kami apologet Islam, kepada kami umat Islam terhadap tindakan-tindakanmu yang irasional. Joget satu, Anda joget di rumah umat Islam. Anda joget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah. Anda joget di tempat orang lagi pengajian. Anda joget kemudian dengan sadar merencanakan mencari lagu-lagu Yesus. Itu penistaan pada saat rekor Anda sedang melaporkan dugaan pencemaran bernama Bang Suma. Anda rasa itu benar? Anda rasa itu tidak melanggar kode etik? Oh no. No, 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 no. Saya tidak bukan sarjana hukum. Tapi Anda boleh buktikan di tempat saya kerja. Saya Anda katakan sapam. Ya kan? Saya Anda katakan sapam. Tapi saya pernah menghadapi pengacara 3, 4, 5 pengacara sekaligus saya hadapi di Dinas Ketenagakerjaan. Allahu Akbar. Berakhir dengan apa? Mati lumpuh, mati layu, kasus tak berjalan. Cuman Bang Suma seorang diri menghadapi kuasa hukum. 5 kuasa hukum saya hadapi. Ayo, orang Makassar pasti tahu. Teman-teman yang tahu saya kerja di mana pasti ngerti. Saya hadapi kuasa hukum. Orang pusat, orang dinas, diam Pak, biar saya hadapi mereka. Di depan persidangan saya menghadapi 5 pengacara. Mereka hafal undang-undang. Apa kata saya? Hei, undang-undang yang kau baca ada di sini. Buku KUHP ada di sini. Ini kesamanya dengan kitab suci. Siapapun bisa membacanya. Kau pun tak menghafalnya. Kau baca juga kan? Saya juga bisa menghafal. Bedanya kau titelnya sarjana hukum. Saya bukan. Tapi buku ini bisa kubaca. Dan kamu pun bisa membacanya. Apa bedanya sekarang? Apa yang terjadi? Saya dimenangkan. Karena saya berdata. Jadi kalau hanya modal joget-joget, umat Islam tak akan pernah kalah dengan kayak gitu. Ya. Bahkan apa kata orang, kata kuasa hukum pada saat selesai? Bang Suma, sebenarnya itu kamu cocok untuk jadi pengacara. Saya bilang, Bung, saya sudah cukup dengan ini. Kalau ini yang Anda katakan pengacara, saya membela apa yang saya katakan benar. Benar. Kalau staf saya salah, saya salah. Tapi selama perusahaan saya benar, saya benar. Dan saya tidak malu untuk mengungkapkan ini karena keadaan saya alami. Ini kenyataan. Gitu Bung. Jadi kalau Anda melaporkan saya, anak-anak saya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Setelah itu Anda juga akan melakukan sama. Anda lapor ke ormas Anda, kami juga melapor ke ormas kami. Anda melapor ke aliansi Anda, kami juga melapor ke aliansi. Ya sudahlah, apa yang terjadi kemudian? Bangsa kita ini nggak maju.
Habis waktu kita ini, habis. Jadi solusinya cuma satu. Saudara Dosma minta maaf secara terbuka. Kita selesaikan perkara ini. Ya, kamu tuntaskan perkara ini karena kamu yang memulai, kami ikut. Tapi mengenai si topik, tidak ada maaf. Proses untuk dia harus berlanjut. Harus berakhir. Kenapa? Kalau Anda memaafkan si topik, boleh jadi sebentar muncul lagi penginjak-penginjak Bible. Muncul lagi yang injak-injak Bible. Karena kita tidak bisa kemudian merangkum semua isi kepala orang. Bisa jadi, oh topik kan dimaafkan, malah dibayarin, malah dikasih duit. Nah saya juga kayak gitu malah ada kasus, malah dia jadi saksi. Malah dia ciuman kudus, dilayanin, dijemput, dikawal. Parah kali. Berarti boleh dong. Kalau ini tidak dihentikan, maka akan muncul penginjak-penginjak Bible. Tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi dari Islam tenangkan diri, dari Kristen tenangkan diri. Dalam arti kata setelah Dosma meminta maaf. Tetapi yang namanya topik tetap harus diselesaikan secara hukum. Dia sudah terlalu banyak memfitnah. Memfitnah istri saya yang sudah almarhum. Memfitnah saya dengan berbagai macam fitnahan dan saya cukup bersabar. Saya sampaikan kepada setiap orang yang ingin melapor. Bagaimana Bang Suman? Jangan, tahan, stop. Aku yang menderita. Aku yang difitnah. Aku yang dihujat. Almarhumah istriku dibawa-bawa. Stop. Biarkan doaku yang sampai kepada Allah. Aku kasihan sama anak istrinya. Tapi hari ini saya katakan tak ada lagi. Sabar ada batasnya. Anda sudah terlanjur berlebihan. Anda memfitnah api apologet Islam Indonesia. Anda ingin membongkar rahasia yang ada di balik api. Apa yang Anda tahu? Anda bukan anggota api. Anda tidak pernah terdaftar sebagai anggota api. Anda tidak pernah menjadi manajemen api. Apalagi Anda ingin membongkar api bla bla bla. Aduh, kamu hanya ingin menyenangkan hati orang Kristen. Padahal sebenarnya kau itu tak tahu apa-apa. Sekarang kau jadi saksi lagi. Apa yang bisa kau ungkapkan di sana? Kau bukan pakar Bible, kamu bukan orang Kristen. Saya bersaksi. Kenapa? Karena Uniripa mengatakan 1 batang 2 telur. Lah, kamu apa hubungannya? Apa kesaksianmu di situ? Enggak kok Pak. Sebenarnya di Kristen itu bukan begitu Tritunggal. Orang Kristen semua juga sudah tahu. Yang dimaksud Tritunggal itu bukan 1 batang 2 biji. Itu hanya persamaan yang dilakukan oleh seorang pendeta bernama Pendeta JJ. Bukan dari Unirifa itu asalnya. Itu dari Pendeta JJ yang mengatakan itu. La haula wala quwata illa billah. Anda boleh menjadi saksi di sana. Hebat kali. Dulu sudah pernah saya katakan, ada sesuatu yang kamu tidak tahu, Topi. Ada sesuatu. Kamu itu sebenarnya, aduh nggak usah aku ungkap di sini, nggak enak. Nggak usah aku ungkapkan. Nantilah setelah kita ketemu, entah itu di persidangan, entah di mana kita ketemu, aku jelaskan samamu, akan kubisikkan dalam kupingmu supaya kau ngerti. Kau itu hanya korban asal kau tahu. Kau nggak tahu dirimu itu. Kau itu. Bagaimana orang mencelakakan orang bukan dengan orang itu sendiri, tapi menggunakan tangan orang lain. Itulah kau sekarang. Kau nggak sadar. Kau berhadapan dengan orang yang sudah tua, yang sudah mengerti tentang apapun itu. Banyak yang kau tidak tahu. Kau hanya seorang baru belajar sedikit, udah sombong. Ya, kamu itu nggak tahu dirimu. Kau itu dihukum. Ibaratnya, kau itu ingin ditampar oleh si A, tapi si A tidak ingin mengotori tangannya. Makanya dia senyum-senyum di depanmu. Padahal dia sakit hati nih. Orang sakit hati kali kau buat begitu. Tapi orang ini nggak mau kemudian mengotori tangannya. Akhirnya dia senyum-senyum mendekatinya kamu. Ya kawan. Dia pakai si C untuk menghabisi kau. Itulah yang terjadi sekarang. Bahlul. Nggak ngerti aja. Udahlah, kau masih kecil soalnya. Makanku banyak supaya kau cepat tinggi.
Buat teman-teman silakan ya yang mau donasi untuk si Topik, karena ini agak kelam ya kelihatannya, nggak tahu belum mandi atau gimana gitu ya. Buat pesan skincare, nanti pakai skincare biar agak putih dikit nih orang. Dan obat penumbuh tinggi. Yang jelas gini loh ya. Saya mempertanyakan ini kenapa umat Islam ini yang melaporkan si Topik yang menginjak Bible. Kenapa bukan si Dosma yang melaporkan si Topik? Karena Dosma ini kan kalau nggak salah dia Kristen. Kitabnya Bible itu yang dianggap suci. Datang si Topik, joget-joget menginjak Bible-nya. Kenapa justru dirangkul? Kenapa nggak dilaporkan ya? Itu sebenarnya intinya di sana. Kenapa toleransi? Iya. Saya dulu ingat kasusnya Agustan almarhum diulang lagi nih. Agustan almarhum itu setelah saya ke rumahnya bawa sampul, tidak di dalamnya nggak ada Bible, taruh di pantatnya, anaknya masih Kristen jadi saksi. Tapi mereka ini berbulan-bulan dijadiin konten. Marah total itu semuanya itu, marah semua. Dihujat tak, bahkan udah meninggal masih dihujat begitu. Kenapa demikian? Karena Agustan ini tetap berpendirian, tidak bisa dipergunakan sebagai alat. Nah terus si Topik gimana coba? Alasan sudah minta maaf dan seterusnya. Ya inilah ketidakadilan dalam menilai, karena ada objek kepentingan. Ya pembuktiannya nanti saja, kalau sampai nanti Polda Riau, ya semoga saja laporan ini ya ditindaklanjuti juga. Satu yang jalan ya semua harus jalan kan gitu. Ya kita tinggal menunggu saja gitu aja ya teman-teman. Kita tunggu tanggal mainnya saja. Oke? Siap. Oke Bang Andi, silakan diambil alih. Saya bikin kopi dulu sebentar. Silakan teman-teman, tetap semangat ya. Oke, terima kasih guru dan narasinya, Masya Allah, pencerahannya. Yokni, selamat malam, Kristen Muslim. Yokni, namanya kok aneh-aneh Yokni. Bunda Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, semuanya saudara Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Vera. Pakai headset. Gua Supijat. Nanti Gurunda juga bakal kayak Bang Kores nih suaranya nanti, lihat. Lagi dalam perjalanan. Oh, insyaallah. Kores kan bisa kau kurangi suaramu dikit tuh. Segini? Aduh. Malas aku pakai ini yang di telinga. Aku pakai yang di telinga itu loh. Jadi aing rawing Muslim. Oh iya. Ya gitu-gitu, mantap. Yokni, udahlah kau turun lah Yokni. Ini saya informasikan ya. Ada orang buka komal. Tapi kemungkinan dia masih semua sakit gigi. Tidak punya bahan, akhirnya komal itu merilai apa yang ada di sini. Nggak ada bahannya ya. Kurang ya bahannya. Merilai gitu ya. Bisa begitu kah? Ya silakan saja merilai. Ada yang nonton nggak? Bisa nonton sini 4 kilo lebih loh. Ada kerjaan kali ya pada merilai gitu ya. Siapa namanya diblokir aja Bunda, Bang Andi. Merilai ini ya. Nabi Juma, kau sakit hati ya sama si logika. Aduh, ini boti nih naik nih nggak ada salam, tidak ada apa tuh. Tunggu juga yuk lama-lama. Kenapa Andi sebentar? Karena Andi kenapa? Gak apa-apa. Orang sakit hati sama si logika karena apa yang kalian sibuk rupanya tentang bibel-bibel itu, apa rupanya urusan kalian. Kamu agamanya apa dulu saya tanya? Kamu agamanya apa? Senggol.
Saya tanya agamamu apa? Jawab dulu. Perlu tahu itu. Yang penting si logika itu sudah jujur. Kalau Kamu harus tahu ya, Tuhan kami tuh nggak perlu dibela, tahu? Tuhan kami tuh nggak perlu dibela. Lalu Res, Ya, kamu harus tahu ya. Agamamu apa, Andi? Agamamu apa? Perjelas dulu agamamu, bro, baru kita ngobrol. Apa tanya agama? Kristen dia, Andi J Tambunan. Ya, Kristen. kalau begitu silakan turun, selamat jalan. Asal kalian tahu ya, Tuhan kami tuh nggak perlu dibela. Apain Tuhan dibela? Dilapor Gurunda. Blok. Makan dahak sendiri. Enza, selamat malam. Sukijat ngamuk. Ayolah, kalau masuk jelaskan dulu apa agamanya apa, diskusi baik-baik, jangan langsung main seruduk lah. Santai aja napa. Dinsa, selamat malam. Siapa ini? Dinsa. Apa itu? Dinsa. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, mau kasih semangat buat kawan-kawan apologet. Jangan takut, saya siap jihad untuk membela agama. Masya Allah, Allahu Akbar, takbir. Ya. Allahu Akbar. Terutama untuk Bang Zuma. Saya salut sama Bang Zuma, saya sangat mengagumi Bang Zuma. Saya dari KPI. Kalau ke Bang Kores gimana kalau ke Bang Kores? Gimana Bang? Kalau ke Bang Kores gimana? Bang Koris. Koris mana ya? Maaf. Udah ya, cukup ya Bang. Oke, siap. Izin turun ya Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasain lo nggak dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarin. Yang penting Tuhan kami nggak perlu dibela. Alah, siapa ini? Oyik Wijaya. Oyik. Tidur itu. Gak ada suara. Udah ngorok itu. Apa naikkan si Ojek? Bunda Rahma, aduh naikin yang bener dong Bunda Rahma. Bukan. Saya cabut juga di moderatornya nih Bunda Rahma nih. Aku. Nah, jadi saya umumkan ya bahwa Bang Handi. Ntar dulu. Yang merilai Komal ini penontonnya hanya 12 biji. Siapa Bang? Umumkan saja biar ini dia relay seenaknya. Mister Crypto. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Oh, Muslim ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Bukan ngamuk. Silakan Bang. Lagian kalau saya kasih tahu mau ke sono ngapain, nambah penonton dong dia, gimana lu pada dibawa. Lah kalau tahu lu mau ramein di sono. Enggak Bang Handi, namanya siapa blokir aja. Udahlah, nggak ada kok. Biarin aja dia relay, gak apa-apa. Wih, berisik wih. Kripto, buset dah. Nah, kok kalau ngelas pagar malam-malam kok naik, Bang, berisik. Bayo. Selamat Halo, malam. assalamualaikum Bang. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Akhirnya doa saya ini juga terkabulkan juga ke si logika. Apa itu Bang? Amin. Iya, mudah-mudahan lebih cepat lagi dia menginap di Hotel Romeo. Hotel Romeo. Romeo sekarang Bang, kan dia berteman dengan ini. Udah cukup. Ya udah, makasih Bang.
Itu kasihan ya, logika kayak apa ya, kayak capek. Terus bajunya kayak nggak ganti 3 tahun, kasihan ya. Kan dia udah minta maaf, udah dimaafkan, nggak usah diproses, nggak usah di LP kan udah minta maaf anak orang. Kayak gitu minta maaf dia. Moderator Roy, si Roy ganti aja moderator. Kayaknya nge-report dia 2 kali saya kena pelanggaran ini. Turun kau. Kan udah minta maaf. Nama asli logika siapa sih? Taufik ya? Iya bang, Taufik. Ya minta maaf dia nggak Hasimbuan, apa-apa. Bang Andi, Hasimbuan marganya. Pengen tahu marganya? Nih saya putar ya videonya. Udah paham, nggak usah lah di. Oh iya. Mukanya butek ya. Biasanya berapi. Nggak apa-apa lah kalau dia marga gitu. Kita nggak boleh ngelarang dia mau marga apa ya. Ini kan nggak bermain marga. Semua marga itu kan kita hormati saja. Yang penting kita heran saja. Orang injak Bible dia kok, kitab yang dianggap suci kok nggak ada reaksi, malah jadiin teman kan itu. Temen nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pung. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Bunda Rahma, Guru. Assalamualaikum. Pung, kok belum tidur? Waalaikumsalam, Opung. Kemarin sore sempat juga diperbincangkan di API Jabar. Sudah dengar ceritanya itu belum, Bang Andi? Belum, Pung. Iya, ada satu orang itu naik di situ Komel. Sebenarnya aku nggak mau naik, tapi banyak hujatannya di situ macam-macam mengenai api itu. Aku naik, ku sikat habis sekalian. Dia bilang intinya demikian, bahwa api itu sama dengan FPI, atau apakah memang saat dengan FPI itu berubah menjadi api, kan gitu kurang lebih bahasanya. Waduh, ini orang kacau ini gitu. Mereka ini Opung ketakutan dengan API, ketakutan banget dengan API. Jangankan mereka ya, tentara Romawi aja ketakutan sama API. Bener, serius. Berarti dia yang buat api karena dia tahu. Berarti dia pendirinya kali itu, Bung. Gitu aja sih. Jadi bijaknya kalau dia tahu berarti dia pendirinya api gitu loh. Itu aja. Nah, itu dia makanya saya bilang, aduh kamu ini langsung dia kabur dari Komelnya API Jabar tadi sore itu. Artinya orang yang manjat pohon dia yang jatuh kan gitu. Iya, itu dia bahas mengenai API. Dia mau samakan atau apakah sama atau pecahan dari FPI. Aduh, aku jelaskan lah. Pendiri FPI itu saya juga ikut. Aku jelaskan bla 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 bla. API juga saya ikut. Kenapa kamu banyak keberatan? Di mana persoalannya kamu? Aku open camp juga kemarin sore itu di situ. Kabur dia. Ada aja. Emang kalau yayasan di sidang itu nanti yang ditanya siapa, Pung? Bagaimana maksudnya? Misalnya yayasan ini digugat untuk dibubarkan, nanti pengadilannya kayak gimana dia bentuknya? Enak aja dibubarkan. Aduh, ini yayasan loh. Makanya dia nggak bisa. Orang itu nggak bisa membedakan badan hukum yayasan, badan hukum perkumpulan, badan hukum koperasi dan sebagainya. Mereka kan nggak bisa membedakan. Itu berbeda-beda. Terus ormas yang disebutkan dengan kategorinya, jenisnya ormas itu apa gitu. Nah, itu yang saya jelaskan semalam. Kabur dia. Suruh naik gak mau lagi. Aduh, siapa namanya itu? Tapi sempat juga naik pitam.
Saya bilang saya ini udah tua loh. Nyawa saya taruhannya itu dan saya ikut di situ. Keberatan apa kamu dengan api? Terus di bawah itu kan banyak typing banyak, perusaklah, memecah belahan negara, anulah, kesatuan macam-macam. Tangkap saya duluan, saya bilang. Nih open cam dulu, buka open cam. Di bawah pun diam, orang yang ngomong tak karu-karuan itu pun kabur gitu. Itu karena Opung open cam itu. Coba nggak open cam, masih di situ dia. Iya masih di situ. Begitu saya open cam segala macam dia turun, kabur dia. Gitu. Kayak tadi Bang Joma bilang sebut-sebut begitu, makanya terbangun saya. Oke deh, makan dia dilanjut ya. Siap, Pung. Turun. Pung. Kita sapa dulu kalau begitu. Edet. Apa namanya kok? Edet, selamat malam. Edet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga punya panglima jihad seperti Bang Zuma. Turun. Nanti kita untuk dari Sumatera Utara khususnya Tanjung Balai siap untuk berjihad demi Bang Zuma, panglima jihad kita. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Amin. Cukup itu saja. Saya fans berat sama Bang Zuma, Kak. Mudah-mudahan Bang Zuma diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dikuatkan imannya untuk menghadapi hal-hal yang sepele seperti ini. Kami dari pecahan Tarikat Nakasabandi insya Allah siap berjihad untuk Bang Zuma. Amin. Oke Bang. Sumut ya? Sumut, ini akhirnya tari Sumut ya? Sumut, Tanjung Balai Asahan. Balai Asahan. Rapatkan barisan ke api Sumut. Insya Allah. Mantap akhi Edet. Masya Allah. Saya selalu mengikuti Bang Zuma ini. Kenapa nggak mengikuti logika? Anjing itu Bang, binatang itu. Babi itu. Itu halal Bang, Bang. di sana ya. Kawal dia lagi di sana. Ini agak ini karena lagi live di YouTube ya. Jadi bahasanya boleh emosi karena memang emosi lihat mukanya tuh, tapi agak di itulah sensor dikit atau di itu kan. Dia kalau ngomong emosi tapi kalau dia nggak ngomong kita kasihan tahu. Aneh kenapa bisa gitu muka orang ya? Iya. Tapi untuk sebagai tumbal itu lumayan logika tuh. Tumbal proyek. Nggak bisa kegedean badannya. Menjengkelkan. Itu udah kasihan. Udah halal itu bang. Masa enggak lah, sweat dong, enggak sampai segitunya. Yang halal itu bang. Nah, mudah-mudahan Bang Zuma sehat terus ya bang. Amin. Amin. Izin turun bang. Terima kasih banyak bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang halal-halal ada banyak nanti, bakso, sate gitu. Assalamualaikum. Bang boleh. Bang Bulut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada lagi Kristen yang naik kah? Waalaikumsalam. Silakan Bang. Hanya menyampaikan saya paling bangga dengan Bang Zuma dan saya juga fan berat dari Bang Zuma. Teruskan, lanjutkan perjuangan Bang Zuma, panglima kita dari API, apologet Islam. Takbir. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Tunggu bang, ngomong takbirnya kurang pantas bang. Takbir. Iya, gitu dong. Apa lo kali? Nah itu ulangi satu kali. Takbir. Ya mantap, keren. Semangat bang. Terima kasih Bang Duta diizinin naik. Saya sangat fan dengan Bang Zuma. Alhamdulillah. Mantap bang. Fans, bukan pen bang. Fans, jangan pen. Iya. Good. Bang. Bang, kami nggak perlu dibela bang. Bang. Oh di situ. Siap. Ya. Kenapa? Di sana banyak ini nggak banyak
kelompok Tuhan kami nggak perlu dibela nggak bang di sana? Alhamdulillah di sini kondusif semua bang. Islamnya, Alhamdulillah mantap siap. Saling menghargai Soalnya di ganggu sini. kalau Bang. malam-malam banyak yang teriak-teriak Tuhan kami nggak perlu dibela. Waduh kepanjangan. Alhamdulillah di sini TikTok udah kondusif, sepi. Bang. Oke bang. Biasanya di tadi TikTok ya. banyak tuh. Tuhan kami nggak perlu dibela. Tuhan kami nggak perlu dibela. Kangen banget sama Saya slogan paling itu. benci- jujur saya paling benci di TikTok banyak yang waduh itu yang nggak jelas perempuan-perempuan yang itu dan laki-laki itu Tapi ya jangan nggak bisa sebutkan dibanting ya namanya. bang HP-nya kalau jengkel ya, jangan dibanting. Waduh, pengennya rasanya pengen ngebanting. Waduh, gimana? Tapi sayang nggak ada nanti lagi mari HP-nya. istrimu, nanti mari istrimu. Tadi tuh kok teriak-teriak istrimu bangun pasti. Oke bang ya, Enggak lah. terima kasih banyak. Iya, terima kasih sama-sama. Cukup. Kita aja. Cukup. Ayo yang naik yang lain yuk. Yuk kaum Tuhan kami nggak perlu dibela. Tapi malah lapor Gurunda. Ayo naik. Egi Andi selamat malam. Kristen Muslim. Andi. Bunda tumben tuh biasa ada yang naik langsung didoakan. Semoga Oten itu. Sekarang udah nggak mau lagi. Kenapa? Bunda? Janganlah. Ada yang mau naik siapa? Juliet ya? Apa? Naik aja Juliet, siapa namanya? Morang juga naik morang. Ini morang ini naik morang. Karisting naik. Tuhan kami nggak perlu dibela. Baru rest. Pinli, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim Kristen Pinli. Kenapa kok suaramu? Ayo semangat. Ayo bang. Tadi ada yang nggak terima saya. Ada yang nggak kenal Bang Kores ini. Waduh, belum tahu ini. Aduh. Ini salah satu debater senior terbaik ini Bang Kores ini. Oh, Mana nomor rekening? nggak kenal. Ini aku transfer. Ini ada 125, aku transfer 75 ya. Kalau jadi 50-nya masih bisa ditarik. Pengalaman. Iya, ya nggak tahu Bang Kores ya. Pengalamannya itu kasihan. Halo Bang Juma. Saya Moment Center. Duh itu musuh. Siapa yang ngomong? Halo cek. Oh, Petra. Aduh Petra tukang report ini. Udah lah kau tidur sana. Iya mantap, ini pasti garis terdepan TSCC. Finlay. Tukang report itu. Iya Bang Petro. Kores. Setiap hari. mau Kenapa kemana kau di jalan. ngobrol sama Bang Kores? Ayo apa yang kau sampaikan Bang? Ini Bunda Rama iri dia, nggak punya militan. Setiap hari, setiap jam kalau di perjalanan naik motor sambil dengerin Bang Kores biar gak bosan. Oh, Ini fansnya. Aduh, mantap lah. Iya, Ya Bang. hampir semua video yang Ya total pelukan lah, 100 pelukan video Bang. ini. Pelukan dari jauh. Udah hampir saya semua saya tonton. Baik. Ya memang. Masya Allah. Nanti ini akun Finlay, nanti kamu masuk kartu keluarga Kores ya. Nih mantap. Iya. Terima kasih ya, Kita Bang aja. Finlay. Terima kasih. Subscribe. Iya Finlay, thank you. Teman-teman yang di bawah lihat channel YouTube Tribun Slayer komen saya. Udah, woi, kebanyakan. Udah. Ini siap. Thank you supportnya, my bre. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ratim, selamat malam. Andi Mas. Ya, Ratim, silakan disampaikan. Host Mana, yang Rati? muslim di stop naik, bukan saya yang naikin turunin moderator teman-teman. Gimana moderator aja kalau saya mah. Mau jalan-jalan sejenak ya. Enggak ada ini Oten lagi nih. Kalau aku balik. Den Haag, Oke. Kristen. Den Hajeges namanya ini. Den Haag. Belum ngomong Iya. diturunin kasihan. Apa ya? Aduh. Tuhan kami nggak perlu dibela. Udah Kores, udah. Oh udah ya. Kangen slogan begitu. Iya itu. Suara- bikin tertawa itu. Bang Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kami nggak perlu dibela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tuhan kami kuat, nggak perlu dibela. Mantap. Mantap. Masya Allah. Iya. Daibala, selamat pagi Daibala. Ya pagi bang. Iya, dari Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa yang mau you sampaikan? Enggak, ini bang cuman mau nanya aja bang. Iya, silahkan. Enggak, soal baju kaos Bang Juma itu bang. Gimana cara mesennya itu bang? Oh, sama Bung Kian gimana? WA ke Bang Juma langsung bisa nggak Bang? Punya nggak? Enggak punya bang. Kalau nggak punya WA ke Bang Kores. Ah, Bang Kores berapa nomornya? 36 celana. Oh ya Bang Kores. Iya. Mertua saya ngefans sama abang nih bang. Lo kok bisa? Ini marah mulu Bunda Rahma kalau ada yang ngomong. Ini sumpah. Enggak, bentar Bunda Rahma kasih nomor Bunda Rahma mau pesan kaos dia. Si Andi Bala noise. Tulis nomorku Bang, 08. Bunda Rama kenapa tuh tidak terima kalau ada yang fans sama Kores? Aduh. Salvator Bang Kores pinjam dulu 100. Bunda. Kayak ketemu keluarga lama aja. Kalau pinjam 100. Bunda Mang Iwang. Ah, tuh udah ada tuh yang ngefans sama Bunda. Itu akhir Salvator kalau pinjam 100 di rekening 25 nggak bisa ditarik. 75 aja ya. Biar aku hubungi. Oke, biar aku yang hubungi Sadli, anaknya Gurunda. 08, tapi biasa ada Oten juga kirim-kirim ini. Aduh, malas sekali. 08, berapa ya? 085 plus 0859 0895 plus 08. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini catat aja nomor aku catat 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Ah, itu. Tritung apa itu bang? Wah, Tritung masa nggak tahu. 3 083 081 Tritung. Iya. Tambah Tritung 75 Tritung 3 Tritung 75 Tritung udah 3753 447 Tritung 4473 ya. Ah, 12 Tritung 0813 tambah 3753 tambah 4473. ya. Wah, dia bisa memecahkan kodeku. Hebat. Oke ya Bang ya, tinggal di WA ya Bang, langsung pesan kaos. Iya Bang, pokoknya mertua saya kirim salam sama Bung Kores ini. Mantap. Biar salamin balik ya. Menurut Bang Rocky gimana nih, ada yang salam dari mertuanya nih Bang Rocky? Bunda Rama, mertua saya salam sama Bunda Rama. Mertua perempuan, bahaya kalau mertua perempuan. Oh, salam-salam Bang. Bunda ini ada dari Panti Asuhan Cemerlang Jaya. Salam ke Bunda. Hombreng, selamat malam. Bunda Rahma kasar aja. Iya, Bunda Rama nggak terima fans kayaknya. Kan bahasa Inggris kita nih, hombreng. Oh, hombreng. Astagfirullah. Hombreng. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat pagi. Kristen ya Bang? Ya. Ya, semangat Bang, semangat. Itu bunyi apa? Bunyi apa itu? Mau disampaikan kira-kira? Enggak, itu bunyi apa? Om, jangan sambil ngocok lu, parah lu ah. Dia lagi jalan. Itu si Om Being. Lagi jalan aku, jalan santai. Masa nggak bisa membedakan hostnya nih? Lagi jalan itu suara kresek-kresek. Jalan apa itu? Kenapa di kakinya nempel kresek kah? Aduh, saya sampai kesedak aduh. Yaudah. Ya, ini Bahlul juga Kian ini. Kenapa jalan bunyinya gitu? Pada kocak semua. Udah tengah malam, udah mau subuh ya, jadi apa ya? Enggak, kalau jalan kan begini jalan. Ya, jalan. Kan? Itu ada kayak ada kresek itu, ada kresek keinjak. Rumput keinjak rumput. Karena kegemukan lagi.
kegemukan Silakan, Bang. jadi belaga. Belaga paha sama paha. Bukan. Bukan. Juga. Silakan Bang Hong. Salah Bing. lagi. Apa yang ingin kamu sampaikan? Silakan berdiskusi. Apa cepet ngomong. Bang Suruh Hong. aku nunggu ini. Tadi nyari Kristen. Apa yang mau disampaikan? Kalau kau ngomong kenapa bunyi tuh? Berhentilah dulu jalan. Ya, mungkin dia seorang musafir itu. Tidak ada. Ya dia hamster yang muter-muter. Hamster kan muter. Coba sekarang kita balik lagi ke yang Kian Santang ngomong ya. Lagi apa tadi dibilang? Woi Kang, lagi apa? Apip, ada Apip itu di sampingmu, kau dimarahin. Kang lagi apa? Enggak. Enggak, maksudnya kalau misalnya lagi ngosok, masa ngocok sambil jalan aja, gimana caranya? Pakai pasir. Gimana caranya nih? Kan ini live YouTube loh. Iya, Abang. Oh iya, oke. Ya, Hombing, ayo serius. Si Sukijat parah aja. Hombing. Jangan terpengaruh, Bang. Hombing, silakan. Apa keluhanmu? Apa sakit? Dia mau ditanya katanya, Bundan, mau ditanya dia. Mau Justru ditanya. nanya kalian dari tadi nyari Kristen. Ada yang mau sampaikan Hombing. atau Suara you kecil tuh, suara you kecil macam minoritas. Gitu. Sama Bang Rocky. Hombing ngobrol sama Bang Rocky, silakan. Mau kau tercerahkan. Aduh. Yuk bisa nggak dia bentar itu? Yuk kalau mau ngomong Bisa diam nggak gitu. kau berhenti dulu itu bunyi-bunyimu itu? Bunda Rahma jadi Aku lagi traveling. ngapain? Bang Oles, Bunda Rahma jadi traveling. Bunda Rahma, istighfar. Astagfirullahaladzim. Gara-gara. jam segini olahraga memang sampai jam 3 pagi. Kau di mana kah? Kan sudah baru jam 2 lewat. Di mana? Masa olahraga sampai segitunya? Di mana Bang lokasimu? Aku di Medan kebetulan hujan. Udah tahu aku nih. Sepatu Medan sport. Jadi ya bunyi dia. Masuk akal kau olahraga jam segini nih. Enggak. Sebenarnya dia itu jaga ronda gitu. Cuman bahayanya aja olahraga malam. Itu mana ada orang Justru olahraga malam. jam segini itu bebas polusi. Karena aku hidup di kota. Setelah BMX nggak ada orang olahraga malam tuh. Malam itu saat tubuh itu masa nggak ada? Di sini ada di tempat kami. Mungkin kau tinggal di pelosok. Di tempat kami ini ada yang olahraga futsal sampai jam 5 pagi. Yuk Medan mana? Nibung ya? Nibung atau apa? Di mana? Yuk Medan. Masih menjadi pelosok katanya Bang Roy. Ini baru tutup futsal tempat kami nih. Jam 2 pagi tadi udah tutup. Petisah kah? Ring Road kah? Medan Tembung kah? Di mana? Jadi Medan lah, di kota lah, kota Madia. Madia itu Binjai. Yuk kira saya tidak tahu tuh semua kota tuh. Yuk dimanapun saya tahu tuh. Kota Madia, you aja nggak paham. Mana sih? Yuk makan tahu tempe, jangan bahasa yuyu tuh. Apa salahnya dengan tahu tempe? Tumis Genjar, lu kalau ngomong jangan sambil kayak gitu dong. Gak enak kedengarannya, diam dulu. Enggak salah tahu tempe apa? Tahu tempe apa salahnya? Iya, gunakanlah bahasa Medan gitu. Aku. Jangan-jangan ini dia petugas taman, dia lagi nyapu ya. Biasanya petugas taman itu kalau udah sepi dia mulai membersihkan. Suara sapu tadi tuh. Perlu olahraga. Lagi nyapu tuh. Gini, olahraga aku salah nggak bisa open cam. Olahraga jam segini, jam segini bebas polusi suara, polusi udara. Kresek-kresekmu itu. Oh jadi gini, Pak Saiful. Ya. Tahu ya berita belakangan ini di Medan itu sering pagar hilang, besi hilang. Nah ini dia pelaku ini. Begini ini. Ya, saya baru nuduh-nuduh aja kau, nggak bisa kita nuduh orang. Gimana kecerdasanmu ini? Aku di Medan juga loh Bang. Aduhlah turunlah kau berisik kali pun. Cuman nggak ada loh Selamat yang malam. olahraga malam pakai plastik kresek gitu. Harusnya kan berhenti dulu dia kalau memang mau ngobrol. Alvin, selamat malam. Mudah-mudahan kau enggak lagi itu ya Alvin. Turun pula si Alvin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam. Saya juga baru main futsal sama
Oh ini Tuan masih itu. sarung. Weh sarung kemana aja lu? Parah lu. Iya barusan main futsal itu sama ketua itu. Legend kita ini si sarung ini. Rupanya jago juga main futsalnya, aku nggak nyangka. Boleh iklan dikit ya? Kawan-kawan di bawah yang mau ngamsal ya, tolong di follow akun ini kawan-kawan ya. Biar ngamsal kita live ya, ngamsal live open cam. Silakan di follow. Lanjut Akang. Tahu sekarang giliran ada hujan, rumah saya kebanjiran. Rumah saya kebanjiran. Ngeje aja si Akang nih. Dikepung bang, dikepung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon polisi kan kawan, telepon polisi kan kawan. Jangan telepon saya teman-teman polisi teman-teman. Waduh, rumah saya dikepung. Rumah saya dikepung kawan. Udah. Tuhan kami nggak perlu dibela. Tuhan kami nggak perlu dibela. Polisi Iya. teman-teman. Jangan telepon saya lah. Rumah saya di mana Bung Rocky? Udah, fokus. Jalan Binjai lah, Udah. kilometer 13. Udah, jangan bahas itu. Ini udah berlalu, udah. Tuan Sim. Ya, kawan-kawan, kawan-kawan, tolong kawan-kawan, telepon polisi kawan-kawan, teman-teman, Kampret dasar. kawan-kawan, rumah saya di Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan, rumahku udah dikepung, kawan-kawan, teman-teman, tolong ya, jangan Oke, telepon kita aku, sapa dulu telepon saudara polisi. kita. Tuan Sim Kristen Muslim. Ya, saya Muslim Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Jadi Bapak. saya infokan di seluruh Nusantara kalau Medan itu ada namanya Jalan Tembakau Deli. Itu daerahnya Homo. Itu Jalan Tembakau Deli. Jadi sampai jam-jam tengah 5 itu baru pulang itu. Bang, ini kita bahas diskusi agama, bukan bahas tempat prostitusi. Aduh, you serius dikit. Loh, tadi kan ada yang ngomong dia main futsal jam segini, kan begitu. Itu kita harus waspada. Itu Jalan Tembakau Deli saya bilang ada memang. Kalau Pak siapa Rocky Gerung kayak ini, itu kan kalau tahu semua harus tahu juga Jalan Tembakau Deli. Pak, bukan Rocky Gerung ini Pak, Rocky Garuk. Ya, udah itu rahasia umum itu. Bahkan di Medan siang hari pagar pun hilang itu. Udah, itu sih dibahas. Pagar apa dulu Pak Rocky Gerung? Gitu. Jadi kalau Medan itu dimaklumi aja host apa semua Bapak Ibu. Jadi yang dia bilang itu. Ya Pak, makasih banyak ya Pak ya. Ya Bang, makasih banyak informasinya Bang ya. Hati-hati ya Bang. Siapa yang daerah situ ya? Jangan bawa daerah dong Pak. Escirtan bin apa sih? Escirtan. Ih, namamu kenapa begini? Ya, Pak Bi aja, Pak Bi, Bu. Pak Bi yang mudahnya aja. makanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah sudah dikirim Allah pejuang-pejuang keimanan Islam yang cukup tegar. Itu apresiasi saya. Kemudian ini saya naik ke sini Bu. Ada mau menyampaikan sesuatu tapi di luar konteks persoalan malam ini ya. Ini di koma lain yang saya perhatikan beberapa hari ini saya mau curhat intinya karena saya nggak punya kekuatan untuk menangkalnya. Mungkin di koma ini saya bisa curhat. Mohon diperhatikan Bu, itu yang komanya Pak Wong. Kalau boleh saya tanya, apa Pak Wong itu beragama Islam ya Bu? Yang tahu lah dengan kondisinya. Pak Apa Wong kira-kira yang Pak Wong? yang gambar semar. Yang gambarnya pakai janggut putih Bu, janggut putih. Oh, nggak tahu saya Pak itu. Coba mohon dipantau Bu, itu dalam 3 hari ini menghujat Allah Bu. Ya pertama-tama itu Bang, sebentar Bang. Kalau menghujat Allah ya itu udah jelas dan pasti Kristen Pak. Kalau Muslim juga mungkin menghujat Allah Pak. Banyak oten-oten Kristen-Kristen yang nyamar memakai nama Muslim dan menghujat-hujat Muslim gitu loh Pak ya. Mohon dipahami ya Pak ya. Maksud saya begini, ketika nanti yang Kristen masuk itu nggak ditanggapi, tapi ketika Islam dia mengundang orang-orang Islam ya yang dibahas Islam gitu. Ketika Kristen masuk ke dalam komal itu begini saudara. Ini saya himbau itu ya.
tidak semua itu dapat terkontrol tuh oleh kita tuh dan teman-teman. Jadi alangkah baiknya ketika melihat room seperti itu, report, tinggalkan. Dan kalau dan kalau ya rekam. Dan kalaupun ada hujatan, rekam, share sosial media besar. Boleh tag gitu, boleh tag teman-teman di API itu, tag kita aja tuh, rekam itu. Jadi jangan dikit-dikit ngadu, tapi ada pendirian dalam berjihad. Kita sama-sama tuh. Itu saudara. Gini maksudnya bang, saya sampaikan sedikit sebentar. Saya kepingin kali bang ngerekamnya kemarin, tapi saya nggak pandai bang. Karena kan saya ini kan usia saya juga sudah tua. Saya nggak mengerti tentang, jadi saya kepingin melaporkan ini. Karena kan di dalam Islam, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan. Jadi saya memberikan peringatan kepada teman-teman saudara saya yang paham nanti. Kalau saya informasikan dulu gitu. Dia pertama di hari pertama kemarin saya dengar dia mengatakan Allah itu tercipta dari yang kosong. Baru di hari kedua dia mengatakan 99 nama Allah itu kosong. Dan ketiga hari ini tadi saya jawab juga di komalnya firman Allah sama dengan kata-kata kosong gitu. Otak dia juga kosong itu. Itu dia yang dia. Pak, insya Allah nanti kita ininya Pak. Iya, ini sebagai informasi aja bang. Saya naik ini mau menginformasikan itu karena saya nggak mampu untuk merekam ataupun apa, maka saya curhat kemari. Oh gitu aja, informasi aja bang. Makasih banyak Pak informasinya. Sehat selalu ya Pak ya. Oke, makasih ya. Salam buat Bang Juma, selalu Bang Juma. Semoga Allah melindungi Bang Juma beserta project lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Franciscus. Selamat malam Franciscus. Franciscus, kau pasti oten toh? Franciscus, oten. Wajib lah. Franciscus. Kalau ada kus-kus itu biasa oten. Franciscus. Padahal dia baru permintaan ini, kenapa kau diam? Kau mau nge-report? Franciscus. Saya hitung sampai 100. Jika tidak ada suara tuh diturunkan tuh sama moderator tuh. 1, lama kali bang. 2, 3, 98, 99, 100. Sudah ya. Turun. Ini tunggu. Ini Cukar Deleng kasihan dari tadi ngetik itu. Yang tadi Bang Kores bilang Tritung itu batu akik halo dan mood Tritung menghapus dosa. Ya mantap bisa. Iya kawan-kawan di follow dong, masa dari tadi nggak ada yang nge-follow, ntar lagi mau syahadat ini. Iya teman-teman tolong di follow akun Iya. Sumut, Api Sumut ya, tolong di follow Api Sumut karena di Api Sumut ini belum follow. ya karena di Api Sumut ini nanti bakal banyak pergerakan-pergerakan khususnya di daerah Sumatera Utara ya untuk menghalau serangan-serangan dari pihak mereka ya. Tolong di follow ya. Api Sumut nih, Api Sumut yang megangnya juga kayak semut ada di mana-mana ya. Ada gula, ada semut ya. Iya bener. Parah ini ketuanya belum follow, gulingkan. Kudeta. Ada penistaan, ada kami. Ada kami. Tapi kok ada kami? Ada kami pinjol sama ketua tadi. Iya. Baru main futsal sama ketua tadi. Mantap. Futsalnya bolanya Bang Kores 2 biji. Perut. Sampai bawah berarti. Sampai rumput. Iya, bolanya 2 biji. Ngeri nih, ketua ini mainannya ngeri. Emang ini ketua apa Ikhwan? Kalau nyeleding, yang diseleding perut, bukan bola. Silat dia. Ayo teman-teman follow Api Sumut teman-teman, jangan follow saya teman-teman. Api Sumut teman-teman, Api Sumut. Mungkin Ayo, mungkin teman-teman. ini mungkin mic-nya Kores ini ditanam di tenggorokan ya sampai suaranya kayak mic itu Bunda kayak Rama, Mang Iwang. nusuk di telinga itu. Jangan dikunyah itu mic Kores, coba taruh agak-agak jauh. Bunda Rama, istri saya ngefans Ya. sama Bunda Rama. Oh, terima kasih Bang.
Iya. Sampaikan salam Mertua saya terima juga. kasih. Kenapa dia ngefans? Kenapa? Alasannya apa bang? Bunda karena Rama saya satu-satunya debater wanita di sini. Iya, ini saat ini tuh. Ya, Iya. berhubung Bunda Rahma udah ada yang ngapain ya teman-teman, tolong di report akun Bunda Rahma teman-teman. Report rame-rame teman-teman. Ayo, Kucluk, gas. kucluk black. Karena Bunda Rahma udah ada yang ngefans, maka Itu diperintahkan Res. seluruh Masya Allah. Res, terima kasih. Itu udah bagus suaramu, Masya Allah. Ya, ya. Terima kasih banyak. mohon diharapkan Black. seluruh room muslim untuk tidak menaikkan Bunda Rahma lagi. Ini himbauan. Kalau perempuan itu cerewet Diam wajar Bu Rahma, Sari. diam Bu Rahma. Diam Bunda. Kucu black. Bunda Rahma diam dulu. Makasih ya Tuan Sims. Ada yang beri aku mau. Thank you. Iya, Kucu black. tangkap Bunda Rahma. Di mute. Tangkap Bunda Rahma. Bunda, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dibilang kuculuk ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi Enak wabarakatuh. aja nama orang dikucuk-kucuk. Wah, kurang asam Bunda Rahma ini. Dia nggak ngomong. Ya, Bunda. Apa yang disampaikan bang? Silakan. Mbak, kami Bunda dari Medan siap berjihad Bunda. Demi Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, udah daftar api belum, Bang? Belum. Ada rencana sama Bang Ojo Kendor. Udah langsung. Kendor itu siapa, Bang? Ada anggota api Sumut Bang. Oh iya. Orang Dede Sujono katanya. Oh iya, betul. Dia memang Berarti Ojo banyak Kendor. Islam juga di Sumut. Oh itu ya? militan itu, militan. Kalau Sumut, Medan itu mayoritas Islam. Cuman kalau daerah Medan. Tanah Karo ke Danau Toba itu baru mayoritasnya non Muslim tuh, Protestan Ini dan Katolik. ketua itu kan logika lagi di Sumut, enggak ini silaturahim. Tadi pagi aku nungguin di terminal bus. Di mana dia Bang? Aku nungguin, nggak jumpa. Ke Medan Nggak itu jumpa, ya? ke Sumut itu Iya. bang. Dikawal Terakhir ya dia buat teman-teman di meeting. sana. Dia sedang berada di kantor PAC dekat rumah sih. PAC Helvetia, PAC HBB, PBB Helvetia. Tapi kalau aku lihat seperti kayak lampu tua gitu sih. Di mana Bang? Oh, biar tak lacak besok Bang. Delpet. Dekat rumahku. Di kantor apa PBB? Persatuan Batak Bersatu itu. HBB. Iya. Malam kan Bang ada juga saya masuk ke roomnya dia, ke room logika kan. Ya. Ya, fokus Pernah ke saya diskusi tuh. Ya pernah saya masuk ke roomnya, saya bilang, Bang tolong Bang jangan pernah menjelek-jelekkan oknum. Karena saya pernah dengar dia yang katanya selingkuh di api, yang katanya bermain ini ya deh. Menyelewengkan dana katanya. Udah bang. Ayo nanti di ini. Iya. Apa yang Jadi- disampaikan bang? Nyala lagi Oten yang mau naik. Oten, Iya. kenapa nggak mau naik Selamat lagi? pagi, Bisnes. Oh ini Piskes. Ini biar saya ya sapa Bunda. Silakan. Kalau perempuan silakan. Iya, Bisnes. Selamat pagi. Mengadu-ngadu merintih kenapa? Rocky nggak mau dia. Merintih menangis. Coba disapa. Pisces. Pisces girl. Pisces, selamat pagi. Nggak mau dia. Pisces girl. Pak Saiful, ingat umur ya, tolong. Iya. Iya, ingat umur lah. Jadi diam gua. Iya, walaupun umurnya masih muda Pak Ketua nih, tapi dahsyatnya luar biasa ini. Tadi aja kari kambing habis kami bola tadi, habis main bola. Sate kambing, kari kambing, serba kambing cuy. Mantap. Wah, bikin inilah pokoknya kolesterol naik ini, dan sakit kepala dibuatnya. Ya kawan-kawan di follow dong. Halo Pisces. Selamat malam.
Halo Dinda Pisces Girl. Pisces Girl, Pisces Girl. Gadis Pisces ini udah pindah ke Indonesia, dia masih pakai Pisces Girl. Ini baru konsisten dia dengan ininya Inggrisnya Eropa Inggris ya. Sementara yang lain dari Romawi nggak konsisten gitu kan. Warto, selamat malam. Warto, Kenapa pada nggak mau ngomong ya? permintaanmu barusan loh, nggak ngomong. Warto. Udah turunin aja Bun, udah yang gini-gini ngerepot itu. Masa itu open mic tapi nggak ngomong. Tuan Sim, selamat malam. Yo di follow dong, masa nggak ada yang nge-follow Pagi ini? juga netral. Tuan, selamat Gas malam. woi gas, follow. Iya lanjut. Tuan, Iya, uka-uka itu Bu, yang Aduh, begitu. yuk salam dulu tuh. Yuk dari mana tuh? Muslim ya bang? Assalamualaikum, saya Muslim. Iya. Waalaikumsalam. Masalah Medan. Banyak Medan ya. Silakan bang. Ini Rocky Gerung kah ini? Apa Rocky Gersang ini? Aduh, iyo tidak paham tuh secara substansional. Ya, memang tidak paham, maka aku perpahamkan ini. Iya kan makanya you follow Kak Game itu, tahu Kak Game tuh, biar you kena kata-kata jadi paham. Tadi kulihat Pak Rocky Gerung ini godai siapa sih? Apa itu? Rocky Garong. Tim itu. Jangan salah ucap bang, Rocky Garong. Rocky Gersang. Itu Rocky Gersang Pak. Oh iya maaf salah juga aku ternyata ya. Tapi wajahnya itu sang maestro apa itu kulihat ini. Apa namanya? Filosof Yunani itu pindah ke Indonesia dia. Iya. Sudah ada Sang Firman. Sang Firman. Halo? Kalau di Kristen ini kamu dituhankan ini kalau Firman. Biar diturunkan. Firman, perasaan kau baru minta permintaan. Firman. Salah pencet kau kah? Kalau kau tidur sana Firman. Iya, sambil menunggu dari teman-teman Kristen. Bunda Rahma. Ya bang. Iya, apa hukumnya belanja baju Lebaran tapi pakai diskon Natal di Shopee apa? Ya kalau aku nggak pernah sih. Apa kira-kira tuh hukumnya? Nggak boleh lah. Hukumnya nggak urus Bun gitu aja. Tapi aku lebih sakit pertanyaannya nih, Bung Rocky Gersang. Apa hukumnya beli parang dari hasil penjualan babi? Oke, silakan. Iya, tidak masalah selama babi tidak dikonsumsi itu. Tapi kan dalam Islam babi boleh makan. Boleh. Yang paling bagus itu beli parang dari hasil Iyalah, kalau dalam Islam babi boleh makan. Kalau babi nggak makan, mati itu babi. Doh, ini Stang Miu kenapa tahu terus itu? Selalu tidak bisa tuh, selalu tahu dia tuh bahasa-bahasa satir tuh bosnya Dia ini. cerdas memang Pak. Ya. Mbak, apa hukumnya? Segala bunyi pun dia tahu itu. Apapun sensitif dia telinganya. Iya, paham aja nih, memang luar biasa nih Rocky Gersang ini. Apa hukumnya Bung Rocky kalau misalnya Ini Oten ini, ku pastikan Oten. Ah, tengoklah. Yo, didoain. Opan, Kristen tuh. dipaksa. Apa karena sudah banyak bersahadat, Oten sudah langkah. Oten, Opam, Kristen.
Iya, memang langka sekali Bunda, karena perdebatan ini kan sudah terbuka ya. Semua yang tadinya Bible diketekin sekarang mulai buka satu-satu gitu kan. Ternyata benar fakta gitu kan, sehingga udah sepi udah. Yang naik komal nih paling di bawah nyimak diam-diam, nanti dia syahadat di sebelah itu di masjid dekat-dekat rumah dia. Itu banyak yang seperti itu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah karim, jazakallah khair. Salam santun terima doa terbaik buat semuanya. Semoga senantiasa diberikan rahmat hidayah inayah buat kita semua. Amin. Amin. Barakallah. Amin. Lanjut. Sinyalnya hilang itu. Ya kan kawan, di follow dong. Di follow. Kok keputus ya? Oh ini udah balik sinyalnya. Silakan. Iya kakak abang semuanya, saudaraku yang seiman seislam. Baru dari APK sebelah tadi kan, di situ ada sedikit perbincangan. Kayaknya saya juga perlu diskusi sama saudara-saudaraku yang insya Allah lebih memahami dan mendalami tentang agama. Kalau dibahas sih kayaknya condong dia ini membahas tentang makrifat ya, tentang kemakrifatan, karena membahas tentang sifatnya Allah. Mohon maaf Bang, lintas agama kita Bang. Kalau makrifat ceritanya di sebelah mungkin lebih pas. Iya. Kita tidak bahas tarekat hakikat, syariat makrifat, tidak bahas itu. Kita tidak bahas sufi, tidak bahas tasawuf itu. Karena ada roomnya sendiri. Di sini kita apologet, itu lintas agama, perbandingan di sini. Ya, makanya saya dari kemari karena ada babnya di sini. Ya, Abang yakin lah Bang, kalau misalnya sudah bahas makrifat di komal, orangnya aja udah jelas nggak makrifat tuh Bang. Iya, karena tidak ada orang makrifat mengaku makrifat. Itu intinya tuh. Kita harus kritis itu. Iya Bang, setahu saya sih orang-orang yang udah mempelajari dan mendalami ilmu suluk, maka beliau akan jauh dari berbagai macam godaan, termasuk media sosial, TV dan sebagainya gitu ya Bang ya. Mending kita bahas fikih aja Bang. Fikih lebih luas. Ya. Ada mujahid, mukallid, ada istihad, taklid tuh dalam dua pembagian klasik fikih tuh. Makanya jangan sampai kita taklid buta atau itiba tuh. Kan ketua Limpul. Kenapa? Di komentari. Iya. Kajian karena makrifat. memang kalau kita lihat nggak pernah dapat kita sejarahnya Nabi mengajarkan para sahabat makrifat gitu kan. Tapi para sahabat itu adalah orang yang paling makrifat. Nabi orang yang paling makrifat. Jadi nggak pernah kita lihat cara pembelajaran yang khusus. Itu kan melalui proses semua gitu. Iya, benar. Oke. Ini ada tamu. Nambung. Selamat pagi Nambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, kok suaranya gitu Bang? Nambung bolong. Loh, Bunda Rama kemana? Kena report? Tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau cerita aja tadi Pak, pas saya ngeliat siaran langsungnya si apa itu namanya, si Logika. Aduh parah ini, aku di-kick sama Bang Kores ya. Dari mulai dia keberangkatan sampai jadi Polda Sumut itu nampak kali wajahnya cemas betul itu, cemas, khawatir gitu. Bang Kores bukan moderator. Ya, ini ada tamu Bung Adam. Sebentar kita sapa dulu. Selamat pagi Bunda Rahma. Ya Bunda Rahma, selamat pagi. Sudah jalan. Kita Muslim sapa Adam. atau non Muslim? 100% Muslim, Muslimah. Oh Muslim Zainal ternyata. Pil. Ya, ada yang mau disampaikan Bunda Rahma agar bergantian dengan yang non Muslim? Aku sampaikan aku di-kick sama Bang Kores. Sejam kali Bang Kores bukan moderator. Enggak, bercanda Kang. Zainal, aku kepental tadi jaringan. Zainal Pil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa yang disampaikan Bang? Saya lihat tadi judulnya di atas ada jihad tapi kok hilang ya. Oh, udah berpindah ke hati tuh kata-katanya tuh. Apa itu substansi itu? Silahkan dilanjut. Oh gitu. Ya, saya cuman pengen dengar aja apa yang dibahas ini. Saya belum tahu nih, saya baru datang kan. Oh ya. Datang dari mana Bang? Ya kita scroll tadi kan lihat yang ini ada jihad bacaannya, tapi pas saya masuk hilang. Kamu Kristen Muslim? Insya Allah, alhamdulillah Islam. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zainal. Terima kasih sudah salam. Silakan Bang, apa saja yang menjadi ingin kamu sampaikan Bang, silakan. Saya menyampaikan Islam ini agama yang rahmatul lil alamin. Jadi kalau kita bisa sejuk-sejuk aja lah. Ya, selama ini sejuk. Terus apa tuh? Problematiknya apa tuh, saudara? Ya ada juga sih, banyak kali saya lihat komal-komal yang debat-debat yang apa kan. Ya, terus apakah ada problematik di situ? Oh tidak. Tidak kan? Enggak, Bang Jenal, Abang suka dengerin debat gak? Ya saya suka yang debatnya yang positif lah. Oh, jadi semua debat ini nggak ada yang positif, Bang? Ada juga yang negatif, ada juga. Yang positif yang seperti apa, Bang? Ya kita mengamalkan apa yang kita ketahui itu positif. Ya, terus gini ya saudara. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan menambah apa-apa yang belum dia ketahui. Itu yang bagus itu kan itu. Iya bagus Bang. Oke, makasih banyak Bang atas nasihatnya Bang ya. Sehat selalu ya Bang. Ya. Ya, Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Kian Santang, Bunda Rahma, Gurunda udah tidur ya. Ayah Saiful, Aki Kores, Bung Rocky, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Siap. Amin ya Allah. Eta si Jenal nanaonan Kang ragap ngadengeuna. Biarin.
Goblok jelma teh. Saya sebagai orang dari Jerman tidak paham bahasa kalian tuh. Tolong gunakan bahasa Indonesia dengan benar dan baik. Itu si Jenal tadi apa-apaan naik ngomong kayak begitu, tahu apa dia masalah debat. Oh, tidak apa-apa. Dia juga mungkin hatinya lembut itu. Mungkin baru melihat tuh kok ada sebuah kericuhan. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka karena pesan disampaikannya baik itu, membawa berkah Ramadan. Tapi kan dia tidak paham bahwasannya ada misionaris itu yang menggunakan dengan cara-cara kotor. Nah, Islam membentengi. Nah, itu mungkin dia kurang paham di situ. Jadi tidak apa-apa. Selama dia benar-benar support sebenarnya itu. Dan kita pun tidak boleh jumawa dalam hal itu. Itu saling mengingatkan itu baik. Mestinya umat Islam itu harus mendukung gerakan Islam. Nggak juga harus komplain-komplain. Ini kenapa begini, ini kenapa begini. Nggak mungkin orang bergerak kalau nggak ada sesuatu. Iya. Terima kasih saudara. Saya paling kurang pas gitu kalau dengar ada orang Islam yang komplain, ngapain sih begini, ngapain sih begitu. Aduh, Masya Allah. Belajarlah, lihatlah kondisi saat ini. Oke, kita kembali itu ke substansi itu. Ini ada tamu nih. Kita sapa dulu. Selamat malam, selamat pagi. Bung Heng, RW 02, RT 23, Kecamatan Taman Eden. Halo. Dia udah tidur tapi kok bisa mute dia. Ya, Bunda Rahma. Ya, Ahi. Ya, ini Bang ada Heng ini. ada titipan ini. Kenapa anak babi jalannya nunduk? Karena dia malu, mamaknya babi. Ya, kenapa anak kelinci itu lompat-lompat tuh jalannya? Karena dia bahagia, mamaknya Salah. kelinci. Salah. Ya, namanya juga anak-anak. Bener. Kok kenapa ini nek dia jeda? Aduh ya Allah ya Rabbi. Jam berapa sekarang? Saifuddin siapa lagi nih? Ya, Niga Black Pelalawan. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Takut nek sekarang ngoten ya gara-gara narasi Gurunda tadi ya. Waalaikumsalam, silakan. Salam kenal semua ibu-ibu, abang-abang. Ibunya cuma satu kok ibu-ibu sih bang? Oh, udah ibu aja lah bang gitu bang. Ibu, bapak siapa yang lanjut? Saya tadi scroll juga kata tadi bang, Pak. Cuman ada juga tadi saya lihat mereka dari Makasih Dokter Tabrani. grup Wah, OTEN. itu kalau ngomong kenapa loyo kali? Serius lah. Ayolah, bikin ngantuk kita bang. Semangat. Bang. Udah malam juga bu. Ya Allah, kok tidur lah bang kalau begitu. Cepat bang, sampaikan apa yang kau alami, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuplek. Ya, saya Kuplek Grung. Kuplek. Nice bang, suaranya bang. Dokter Tabrani.
Kuple apa yang Sorry. lagi di mana itu? Di pesawat? Enggak kayak pesawat ya. Ini saya Bluetoothnya ini nggak pakai noise cancellation, jadi noise suara apa namanya AC entah di mana kok kena ke sini. Oh AC. Lanjut bang. Ya, tadi bahas apa ya? Saya baru naik. Kerja di power plant ya. Kalau Power plant nggak pakai AC. Bang, Kalau mending di mute semuanya- dulu bang, soalnya ini di YouTube live bang, takutnya kena buffering. Salam semuanya. Oh iya, selamat malam. Akhirnya setelah salon sudah 1000 tutup. tahun tuh. Silakan. Saya mau bertanya kepada Bang Juma. Silakan bang. Menurut Bang Juma masuk akal tidak kalau saya mimpi gamparin kepala Yesus? Kok Kristen apa kok Muslim? Kok Kristen ya? Kok Kristen bang? Iya. Suka kau lah mau gamparin siapa kek. Aduh. Kalau gamparin Kristen saya tapi- berakin, lalu kencingin. Kenapa ya itu? Aduh. Nah ini dia lagi mancing ini, mancing kita supaya monolog nih si kacrut satu ini. Coba ulangi Nggak boleh lagi. lah, kayak gitu ya. Oh, udah diturunin. Ya nggak boleh lah. Ini Tidak, nanti timbul ini. Itu mancing aja itu. Herat ya Baca, Otem. Dia menghina sendiri ya. Tuhannya. Iya. Juro, selamat pagi. Iblis. Iya, silakan bertanya Juro. Baik. Juru Oh ya, sita kredit. Sebelumnya apa itu keimanannya? Oh Juru iya. sita ditanya. Silakan Belum bernarasi, belum saudara. ngomong, belum ngomong. Juru sita, selamat pagi. Silakan ditanggapi Bunda Rahma dan Kianto dari Juro. Belum ngomong dia nih. Enggak, orang yang tadi itu rela menghina dan menistakan Tuhannya sendiri biar kita ikut terpancing oleh dia ya. Kita nggak bakal terpancing. Umat Muslim itu pinter-pinter. Nggak bakal terpancing. Tenang aja. Kita bukan tipe-tipe penghujat seperti kalian ya. Kalau di kalian ada yang kayak gitu, wah seneng kalau koma kalian itu langsung pangkung kan menghujat belegu saya jelema teh. Kadek Tapi kok bisa dia ngomong gitu ya? Pada sengaja itu sembahannya. sengaja settingan itu. Berarti dia udah putus asa. Kasihan kalian lah. Belegu. User. Selamat malam. Ya teman-teman, Kristen Muslim. Api Sumut, ini API Sumut, tolong di follow ya, bantu di follow teman-teman, biar gede ininya. Soalnya nanti di Sumut akan banyak pergerakan-pergerakan di Sumut, jadi Api Sumut harus bisa live sendiri. Ini saya lihat baru berapa ini? Baru ya 500 pengikut. Ini kok 2000, ini 2000 lebih loh. Ayo di follow dulu nih Api Sumut. Aduh, saya mau juga tuh dipromosiin sama hostnya itu. Ya, ini Rocky Garong juga, tolong di report rame-rame ya teman-teman. Report. Saya nggak hujan, ngadenge ngomongnya, tolong ya buat teman-teman semuanya. Rocky Gerung ini di report aja ya, rame-rame ya. Saya sampai nggak hujan nih ngomong. Apa itu ngehujan? Asadur Rafiq. Asa. Selamat malam Asa. Selamat malam. Ternyata Pak Asa sudah tidur. Pak Asa, tetap tidur ya? Iya. Turun Pak. Biasanya banyak oten berkeliaran loh. Oh ini udah. Minta naik lagi tuh tadi si aku. Blokir Bisa aja, ya? blokir aja. Kalau kau ke neraka lah. Kak Yuyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, saya tadi nyimak itu orang. Loh, kok diturunin? Loh, kenapa kasihan dia baru bilang dia nyimak, kan dia mau cerita pengalamannya. Ayo moderator, siapa itu yang kejam kali? Entah. Foto sinyalnya ya. Fitnah. Selamat malam, user. Selamat malam, silakan. Oh, ya buat teman-teman yang di sini ya, yang di atas 2000 lebih, tolong dibantu follow channel YouTube saya yang baru ya, Pengamat Debat Lintas Agama 2. Pengamat Debat Lintas Agama 2 ya, pakai angka 2 belakangnya. Itu channel saya ya. Yang logonya bulat warna emas, kuning emas. Ini Bung Rocky nanti jadi narasumber di Pengamat Debat, dia pengamat debat kan. Iya, ya, itu kita amati terus tuh perkembangannya tuh. Durasi jadi panjang bang, karena dia lama kali ngomongnya. Enggak. Jadi dalam pengamatan itu dunia debat itu saya amati tuh. Saya sebagai pengamat debat, pengamat politik. Kadang enak nyimak. Assalamualaikum. Kadang capek juga karena ngomong ini. Ya kok sudah dijawab tuh ngomong lah bang. Saya tiap malam selalu menonton live. Iya, saya tahu bang. Tadi saya sempat mendengar ada orang yang memprotes masalah perdebatan itu, kok ada yang nggak setuju. Tapi kalau buat saya sangat setuju, karena ini buat saya harga diri umat Islam loh. Oh iya, nggak apa-apa bang. Itu hak dia, Bahkan dia saya yang dijaga. Biarin dulu ngomong. Kalau saya terus terang aja saya sangat setuju, karena apa? Saya memikirkan masa depan anak-anak saya loh. Iya. Takut saya nanti anak-anak saya ini takut nggak paham soal masalah kayak ginian, karena sekarang udah orang-orang oten-oten ini udah mulai ini mempengaruhi anak-anak muda sekarang. Iya. Berarti anak bapak lebih dari 2 ya pak ya? Kalau saya anak 4. 4, oh pantas anak-anak. Kalau saya kan 1 ya, tinggal sama ibunya, jadi anak aja, saya nggak bilang anak-anak pak. Nanti kalau ada lagi saya bikin lagi punya anak-anak gitu. Ya terus kalau bapak itu anak apa? Anaknya mamanya, anaknya mamanya ini. Ada mamanya kan? Ada. Nah, itu kan anaknya mamanya. Kita nggak tanya namanya mamanya bang ya. Kita pindah dulu ya. Nuril. Oh, iya. Berarti kalau anak domba itu berarti anak dari domba gitu. Nuril. Ini bang Nuril ini baru permintaan loh. Nuril, jangan-jangan dia mimpi. Ya Allah ya Rabb. Si Mita di privat nggak bisa dijambak. Kalau dia minta naik baru. Jaga etika. Aku ribet lah kau pandai kalau mau menasihati. Orang sudah antara. Ya, selamat malam, Afandi. Ya, silakan Afandi. Masih noise nggak? Afandi. Testing. Afandi bang. Masih. Ya, silakan Afandi Sagala bernarasi. Mana Afandi? Oh nggak ada ya? Ada kah? Tengok. Ada nggak ada? Mulai kita berhalusinasi. Sekarang jam berapa? Mau jam 4. Testing. Masih noise nggak? Coba nggak usah pakai headset bang. Coba nggak usah pakai headset. Coba. Masih noise ya, udah.
Enggak. Noise lagi. Oke. Ini dari mana noise nih? Heran saya. Nanti dibilang power play. Coba dicabut dulu, baru tusuk lagi. Baru kasih masuk lagi. Coba dicabut dulu. Itu baru tusuk lagi, Bang. Testing bagus nggak? Charger. Udah nggak bunyi, silakan. Beneran? Bagus. Cuma suaranya kecil kali nih. Saya pakai HP. Chargernya, coba chargernya, casnya dicabut dulu. Nggak ada ngecas. Oh, udah nggak ada bunyinya, silakan. Iya, ini seputar saya nggak baru datang sih. Apa namanya? Tentang masalah debat-debat ini ya. Setuju juga itu tadi ada bapak yang bilang tentang masalah anak gitu. Emang anak-anak sekarang ini kan, saya juga betul itu. Saya selalu bilang sama anak saya, segala sesuatu tuh kalian tuh harus aktif dalam mempertanyakan sesuatu. Apa aja, tanyakan aja. Gitu. Kadang kebetulan saya bisa dibilang bisa menganalogikan sesuatu itu dengan apa namanya, dengan histori, dengan etimologi gitu. Jadi kadang-kadang seperti optical illusion. Apa sih optical illusion? Jadi dengan mendebat sesuatu yang katakanlah fisik sebenarnya, tapi kita harus bisa menganalogikan dulu gitu. Masalah debat ini memang apa sih istilahnya, viralnya ini yang kalau menurut saya kan kurang apa namanya. Jadi apalagi ada yang ngompor-ngomporin gitu kan. Apa sih? Cuman debat begini aja kok mesti main lapor apa segala macam. Kalau punya argumen ya cobalah di apa namanya. Iya, betul, setuju saya, Bang. Keren, mantap. Betul. Nah, teman-teman, ini ya channel YouTube saya nih, pengamat debat lintas agama 2 nih. Gambarnya. Oh, yang kemarin kenapa? Masih ada, cuma ini yang baru, Bang. Baru 800, tinggal 200 subscriber lagi. Tolong teman-teman di follow ya. Oke. Itu masih kores itunya mukanya. Kores. Bukan. Nih, pengamat debat lintas agama 2 YouTube. Yang satu di YouTube itu mukanya masih kores. Oh, itu mah punya Bang Kores. Oh, beda lagi? Beda. Nah, sekarang saya mau bercanda nih sama Itu Kang, Bang, itu Kang Kian Santang. Kian Santang itu namanya kemalnya di YouTube-nya ya. Tolong di subscribe. Pengamat debat lintas agama 2. Sekarang saya mau berdebat, mau uji sama Rocky Gerung. Siapa namanya tadi? Gerung Gersang. Rocky Gersang. Saya Kuple Gerung. Iya, gitu. Hebat juga itu. Gimana caranya? Emang aslinya begini apa? Tapi sayang itu, Bang. Bunyi-bunyi noise-nya tuh Bang ganggu sekali. Gimana ini tanya ini? Ya udahlah, saya keluar dulu. Sorry ya. Ya turun dulu baru naik lagi, Bang. Iya, itu noise-nya kenceng banget, Bang. Ini noise apa ya? Ya, Bang. Mohon maaf. Atau kipas kali, tapi katanya AC. Kalau AC itu nggak terlalu nggak terlalu ribut. Jejak langkah, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Islam, Bunda Rama. Ya. Silakan. Ayo cepat ngomong, Bang. Silakan. Mau ingin menyampaikan aja, Bunda. Ya. Selamat menjalani. Nunggu nih. Selamat ulang tahun. Oh, siapa yang kau ucapkan selamat ulang tahun, Bang? Cepat berkah.
Oh, Jumat berkah. Oh, mau kirim-kirim Iya. itu. Silakan, Bang. Masya Allah. Semoga semuanya yang ada di komar ini sehat walafiat. Amin. Amin. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang Mau kirim apa, Bang? Jumat berkahnya. cuma ingin mengirim mawar aja, jangan. Kirim doa aja Bang, Masya udah Allah. cukup Bang ya. Iya, doa. Doa aja. Iya. Doain selamat, semoga Amin. semakin mantap. Amin. Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum Bentar, warahmatullahi tunggu dulu. wabarakatuh. Abang mau didoain nggak? Gimana? Abang mau didoain nggak? Mau, kalau mau didoain mau. Ya, semoga Abang sehat selalu. Amin ya Rob. Semoga foto profil Abang dirubah sama Yang Maha Kuasa ya. Amin Bang. Amin ya Rabbal alamin. Saya mau kuasa merubah. Jam juga, Host. Nah, nggak ada lagi stok di bawah. Mereka Ustaz Alif, naik naik, ya. Naik Ustaz. Ustaz Alif, Silakan Bang sibuk. Rocky Gerung bernarasi dulu lah pencerahan bagi kami. Iya. Share keilmuannya silakan. Jadi ada informasi penting yang mau saya sampaikan ke semua teman-teman. Ini bersifat penting karena informasi penting ini cukup penting untuk kita kata bersama-sama agar hal penting ini dapat tersampaikan dengan baik karena ini sangat penting untuk disampaikan. Semoga informasi penting ini begitu penting dan sangat penting ya semuanya. Semoga ini menjadi hal yang sangat penting secara fundamental dan irasional tuh. Ya, sekian informasi penting dari saya. Semoga hal penting ini menjadi baik buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga saya Assalamualaikum. menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi menjawab salam itu sangat penting karena hal yang penting ini akan dipertanggungjawabkan di dunia lain nanti ya, di akhirat ya. Boleh bagi nomor WA-nya, saya mau kirim video. Boleh Bang? Boleh. Video kirim apa ya? nomor WA, saya mau ngirim video. Video. Lagi tak simak dulu host. Mana Ustaz Alif kontennya sehat, ini Ustaz? belum ada yang naik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz Ali. Ada salam dari Bang Alumni Kiamat. Masya Allah. Waalaikumsalam. Siap. Oh ayah Saiful, mantap, luar biasa. Mantap, pokoknya mantap semuanya. Salam nempel kalau tembok. Itu orangnya ada di bawah, oi. Ini ada yang Salam belum masuk, tempel. silakan. Wih. Aman Rahman. Assalamualaikum. Mau kentut kah? Dia report tuh kayaknya. Aduh. Nah, cuma untuk kentut. Sebenarnya hal yang paling ditakutkan di saat sunyi ini adalah kores ngomong, itu dia. Itu sangat mengagetkan nanti tuh di saat kita lagi hening gitu. Ihwah, aman. Betul juga, iya. Itu malah buka mic. Kenapa ya aku ketik itu nomor WA? perlu dibela. Nggak bisa. Catat ya Bang Fadil 0895 plus 28090 plus 792. Nah itu udah aku hafal. Karena 3 nomor WA aku jadi kadang lupa 0895. Bang Ini Fadil. Bunda Mariam ini bukan? Padli. Udah Padli.
Semua di privat, nggak bisa dikirim. Ini nomorku 0895 plus 28090 plus 792. Oke. Itu Bunda Mariam yang suka ngasih rokok bukan? Mariam Repina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah agak sepi, jadi saya baru mau naik lah. Ada sedikit yang saya ingin sampaikan, Bang. Jadi seperti yang Bang Zuma tadi bilang, kalau Bang Zumanya masih ada, mungkin Bang Zuma masih ingat ya. Saya pernah teleponan sama beliau. Jadi memang boleh nggak kita ceritain yang tentang si Logila ini nih? Tapi sedikit aja yang garis besarnya. Jadi dari awal saya sudah berkata dengan Bang Zuma, hati-hati Bang, mereka ini ada gabung dengan logika tentang data-data yang didapat si Logila ini dari para Syiah ini, yang fitnahan-fitnahan yang mungkin diedit-edit lah gitu. Tapi dasar si logika ini tidak, ya namanya gaptek, dan menganggap itu suatu kebenaran gitu. Data-data yang ditujukan kepada dia gitu. Nah itu yang jadi andalan si logika ini. Kami tahu tentang API, kami tahu tentang API. Tapi saya udah bercerita panjang lebar lah tentang ini dengan Bang Zuma. Dari awal dulu ya, pas logika habis ditegur oleh Bang Zuma, kemudian dia menolak teguran dari Bang Zuma, terus dia memusuhi Bang Zuma. Nah, saya langsung hubungi Bang Zuma karena saya ada orang yang gabung dengan mereka gitu. Tapi sekarang orang itu seorang muslim, alhamdulillah sudah kembali tidak mengikuti langkah-langkah mereka gitu. Jadi ya saat itu seperti itu. Ya demikian saya sampaikan. Alhamdulillah Bang Zuma tadi sudah mengucapkan seperti itu. Memang di belakang mereka ada orang-orang yang seperti itu. Jadi garis besarnya aja ya seperti itu. Terima kasih atas waktunya Kang dan saudara-saudaraku semua. Sama-sama Kang Kamat, mantap. Terima kasih. Mana suara kalau langsung hilang? Ya siap, aku lagi udut jadi rada nyumput saeutik Ustaz Alif. Ya buat teman-teman Kristen ya, silakan untuk naik kalau mau berdiskusi ya. Tapi kalau Anda mau menghujat, silakan WA ke Bunda Rahma ya. Ya kita lihat aja akhir dari ceritanya. Endingnya seperti apa ya? Ini seharian semalaman ini ketemu Oten enggak ini host? Aku baru nengok TikTok ini. Oh gitu? Besok saya mau ketemuan Ustaz Alif. Alhamdulillah langsung jadian. Kalau ketemuan langsung jadian. Amin kalau ada kejadian. Gua mau ada Kaget itu. Astagfirullahaladzim. Bang Alumni naik Bang Alumni. Kemarin ceritain dong ketemu sama Kodonditan gimana? Saya nunggu-nunggu videonya Bang Alumni. Jadi si Taipudin itu DPO kabur, gak berani pulang ya teman-teman di bawah yang belum tahu.
Itu mau ditangkap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Berasa belum salam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah yakin pasti salah, makanya saya duluin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pada ngantuk ini, belum pada ngantuk. Belum. Oh, belum. Mata Bukan belum. Ngantuknya udah. Tinggal meleknya. Gimana Mata Kang? belum hijau. Gimana Kang? Besok ketemu siapa Kang? Besok ketemu Agatha. Oh. Janjian dia. Agatha. Oh, kasih pilihan ya. Jadian atau di penjara gitu ya? Di penjara. Lumayan lah, Agatha juga lah. Lumayan daripada Uwul. Tapi takut kalekna bau babi. Ini bentar. Aku tadi baca typing mungkin Bang Padli Maluku Utara. Kata mereka kalau kita kalah di persidangan maka hapus kata Allah di Al-Quran. Waduh, pede kali dia. Itu siapa yang bilang seperti itu? Pasti tai puding. Oh, sembarangan. Kalau mengusik Al-Quran levelnya bukan nasional, internasional itu kalau digugat. Aduh, kacau. Lucu Saya kali pun konten akan ini. turun berjihad kalau enoten macam-macam. Emang menurut Bung Rocky Gerung itu Teos itu siapa Bung Rocky? Iya. Jadi pada saat lahir di Garut itu penggunaan kata dewa pada saat itu. Jadi kebetulan dulu Garut itu pas masih satu pulau dengan Bali, itu masih satu lempeng itu sebelum ada gempa tektonik pada saat itu. Nah, jadi kalau kita paham Isaac Newton itu lahir di Ciledug, ya Isaac Newton. Tapi dia imigran ke daerah Birmingham itu di Inggris itu. Sebelum dia dapat gelar Isaac gitu atau buah apel. Sebenarnya buah durian yang jatuh tuh, tapi diganti jadi buah apel saat menemukan teori gravitasi itu. Dan disitulah ditemukan kata Theos. Kebetulan pada saat itu ada imigran dari Garut, tapi dia hijrah ke Yunani itu, ke daerah Yunani itu, sehingga mengenal kata Theos. Paham nggak tuh host maksud saya? Lu juga nggak paham, apalagi gua. Saya juga nggak paham tuh yang saya bilang. Tapi saya mau bertanya ke Bang Rocky, apakah bisa dicerna dengan akal nih gini? Tuhan tuh yang membuat aturan hukum dosa, pelanggaran adalah dosa. Ketika ada melanggar itu dihukumi dosa. Nah, kok Tuhan sendiri yang turun menebus dosa ini? Coba masuk akal enggak? Jangan monolog bentar. Ada ke itu situ. ayatnya Bunda. Hari ini telah lahir tukang cukur di kota Garut. Pernah dengar nggak Bung Rocky? Andalannya Akang itu. Iya. Itu ada di Garut tukang cukur gitu. Cuman tuh ada suatu aliansi itu dari yayasan tukang cukur Garut itu waktu itu invasi bersama tukang cukur dari daerah Madura. Nah, kebetulan dari Madura ini menginvasi besi-besi di daerah Garut pada saat itu. Nggak habis pikir aku. Tuhan yang membuat aturan tentang pelanggaran adalah dosa. Dia sendiri yang turun untuk. Ya Allah ya Rabbi, di mana akalnya ya? Tapi memang kata Bunda siapa itu ya Bunda Netra, sulit Bang, sulit. Kecuali mungkin hidayah, betul-betul hidayah dari Allah ya yang menyentuh hatinya. Karena itu sudah terdoktrin sejak lahir. Kata itu orang Kristen yang nggak tahu Unitarian mungkin ya itu Bunda siapa itu Bunda netral kah? Nggak apa-apa, minimal kita menyampaikan supaya saudara-saudara yang lain tahu ya yang nyimak gitu. Bos kalau bisa sampaikan terus berita terupdate tentang pelaporan. Nah, apa emang mau disampaikan ke Anda, saudara? Bisa terlalu diekspos itu ya.
paling disampaikan Itu udah saya share terus itu di YouTube saya tuh. Di yang satunya tapi ya di Akang Satria Channel tuh ada. Nah, itu. Tadi maklum nih udah ini belum dijadiin PT belum itu? Belum cair soalnya. Belum. Teman-teman kalau nggak mau sakit hati, aduh, ih, ngekurin orang. Astagfirullahaladzim. Bilang gak usah pakai headset. Ini nggak ada paten mau naik nih. Kalau ada sih mau turun aja. Ya, saya lebih kaget dengar suara Bunda itu. Saya kan lata juga, kalau kaget pasti saya teriak. Iya. Ya, teman-teman dari kekristenan yang mau naik berdiskusi secara santun boleh naik. Kalau mau menghujat boleh ke WA Bunda Rahma ya. Silakan Kikian Santang disebutkan tuh WA Bunda Rahma itu. Ya, dengan nomor 71 3. Banyak noten yang ngirim-ngirim itu, malas sekali. Pulang langsung blok. Saya lihat di YouTube-nya Gurunda Juma banyak juga ternyata yang ngapain sama si Rocky Garong ini. Aduh, parah. Oke, gering. Netizen YouTube ya. Tuh ada Aladin tuh di bawah sebenarnya, jambak kayaknya. Tapi yuk kenapa pede banget pakai nama alumni kiamat 2012 itu? Jadi kami alumni kiamat tahun berapa? Pemal kambing katanya, siapa yang digelari domba? Bibalmu itu loh, domba. Ini survival, gua kan survival ini filmnya Kiamat 2012. Oh, jadi yuk korban juga pada saat itu ya? Saya juga korban pada saat itu. Korban nggak nonton, lebih tepatnya nggak nonton. Iya, saya mikir kayak, wah saya belum nikah tuh, udah kiamat. Belum nikah juga sampai sekarang. Dulu mikirnya, aduh masih perjaka lagi nih. Apa zina takut dosa, kawin masih lama. Iya, dulu itu senang gitu dengan istri orang itu. Cuman sadarnya itu bukan karena kesadaran. Sadar karena lebih sayang nyawa aja sebenarnya itu. Makanya tobat itu mencintai istri orang. Tuh Kang, dengerin Kang. Stop mencintai istri orang. Alhamdulillah ya, berkat wejangan dari Bang Rocky Gerung, Bang alumni kiamat tersadar ya, ternyata dia salah mencintai istri orang. Ini nggak ada topik ini ya, gue turun aja ya, Mas. Udah di atas aja sambil nunggu hotel. Iya kan penuh nih, nggak bisa. Nggak usah, aman. Nanti saya satu kursi bagi 2 muat kok. Oh, iya, kalau Bang alumni nggak muat dia satu kursi bagi 2. Di lahun lah. Iya, Bung Kian. Iya, siap. Tapi saya yakin kali ini Yu jawab tidak bisa nih. Ini saya tanya sama Yu nih. Apa hukumnya kita gini, kita ada istri punya teman. Nah, apa hukumnya kita pacaran dengan istri teman kita, dengan teman istri kita selingkuh dengan teman dari istri kita, terus kita menikahi suaminya dari istri kita, Aduh, Rao. Kok Rao suara lu feedback kayak gitu, Rao? Bang Ucok, bentar ya Bang Ucok. Rao. Ya, halo. Halo, Rao. Halo. Ya, halo, Rao. Halo. Halo Siapa juga. udah gua yang di halo-halo teh belagu. Kan sudah halo.
Ya, gua juga halo, sama-sama halo kita. Iya, halo. Ya, halo juga. Kristen Muslim, Kristen toh? Rocky Gerung. Oh, Kristen atau Muslim? Kristen, Bun, Kristen. Oh, lanjut. Bunda, kita sudah jumpa lo, Bunda. Oh, kau itu Rama. yang dulu ya, yang dari dulu kau kucluk. Lanjut sama Bang Rocky. Lanjut. Lanjut, Bang. Itu Rocky Gerung itu pantat itu sama aku itu loh, Bunda. Rocky Gerung. Gak ada, itu sampah itu. Kau ini subuh-subuh bicara pantat, kau jangan bawa-bawa. Iya, Ayo. itu sampah itu yang aku ngaku. Jangan bawa nama ibu kau ke sini, jangan bawa nama ibu kau ke sini. Nah ini Bunda ini kawanku ini loh. Ya makanya kau jangan bawa pantat-pantat, diskusi yang baik lah, ayo. Oke, Karakteristik ayo. dengan baik. Nggak maksudku jangan ada ngaku-ngaku Rocky Gerung lah, gak usah. Gersang itu, gersang, bukan gerung. Baca lah baik-baik itu saudara. Lanjut. Pak ngomel. Lanjut. Siap Bunda, siap salah. Ya kau lanjut lah sama Bang Rocky Gersang itu. Kau pasti. Ya. Lu pernah ketemu sama Yesus lu? Hah? Lu pernah ketemu sama Yesus belum? Kak, siapa yang bilang kau pernah ketemu sama Yesus? Lu pernah nggak ketemu sama Yesus, gua nanya. Jangan kau suges aku. Kau pernah ketemu sama Alo Swete? Belum. Saya tanya kamu balik. Belum. Oh ya udah. Oh berarti lu belum ya? Ada tujuanmu bertanya untuk itu untuk apa? Untuk pengen tahu. Kau pengen tahu? Pengen tahu. Kau kok bodoh kali bertanya begitu. Ayolah. Kau pernah kau jumpa ini sama ayolah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum. Nah jadi masalahnya apa di situ? Bang Rocky. Gak ada masalah kan gua bertanya. Hah? Aing ngomong nanya anjing. Kita aja pun belum pernah ketemu kok saya tanya. Bang Rao banyak oten ngaku. Bang Rao banyak oten ngaku pernah ketemu Yesus. Ditanya pun abang, kalau enggak ya udah ngapain kok juga. Banyak Kristen ngaku-ngaku. Saya sudah sering si Masaha, si Luga. Banyak lah itu ngaku-ngaku. Siapa tahu Anda juga pernah, ternyata tidak. Ya udah lanjut diskusi. Saya lihat di channelnya Yusuf Manubulu, dia ngakunya murtadin, ya ngakunya murtadin, tapi setelah terbongkar dia orang Kristen yang diciptakan oleh Yusuf Manubulu untuk kesaksian. Kesaksiannya gini bang, saya katanya kata si perempuan itu, saya lagi modal pas ngahujan, gitu, ngelihat di dinding ada gambar Yesus, itu bener loh, kesaksian di Yusuf Manubulu itu ada itu videonya. Di channel Yusuf Manubulu ada bang, percaya nggak bang dengan orang kayak gitu bang? Nah silakan sama Ustadz Alif, belum diskusi seharian, silakan Bang Rao sama Ustadz. Lanjut. Ya itu lagi ditanya sama host, dijawab dulu. Oh ditanya ya. Tapi mau benar itu ke mabau Ustadz Alif aing liar jeung nu kieu mah euy. Makanya pengen tahu ini ngobrolnya yang nyambung itu ngomongin apa ini sama Pak Rao ini. Pak Rao Rais. Kudu ngomongin tuak. Tuak ya. Pak Rao. Ya memang kalau sudah mau 40 hari gitu gejalanya memang. Nggak nampak tuh tanda-tandanya memang. Kalau orang-orang udah 40 tinggal 7 hari ini Bung. 7 hari. Aduh. Ayo diskusi, kenapa sih? Mau diturunkan, nggak mau diskusi, turun aja lah, Bang Rao. Jangan, biarin dulu. Pengen tahu nih. Ngomong saya belegu. Ya tapi masuk akal, saudara. Kalau 7 hari itu dia pusing tuh mikirin biaya tuh, besar banget itu. Dia mau mati aja pusing mikirin biaya tuh. Ya kalau pusing belum sanggup ya jangan mati dulu lah. Iya. Nego. Reward juga gitu. Harus ngadain pesta 3 hari itu minimal. Belum lagi acara ini, aduh.
Pak Rao mau monitor. Masih monitor, mau diskusi. Mungkin nggak bisa buka mute, jadi kita bantu buka mute. Udah saya undang itu. Mute aku, Bunda. Oh, berarti dari tadi nggak caprak, manehna Khalid. Nah, di mute. Jadi ini Bunda, aturan kau tamu ini Bunda. Ini topiknya apa? Diskusi kita Berarti apa? sama Bunda Rahma ini cocoknya ini. Kenapa Jangan kau di bang mute. ini masih? Kenapa kau ini abang udah sering diskusi tapi masih menuhankan anak orang itu loh. Silakan Ustadku. Di sini udah mau subuh, lanjut. Topiknya apa? Materinya apa ini? Kenapa kau menuhankan anaknya Maria, Bang? Oke, begini Bang. Lanjut. Sekarang beda Bunda. Bahkan udah banyak sekarang menuhankan sandal jepit. Apakah Muslim keberatan? Itu dulu. Oh, enggak. Bingung kan? Kami enggak keberatan. Ya sudah. Ya sandal jepit kalian nggak keberatan. Kenapa menuhankan anak orang kalian keberatan? Nah, masalahnya Oke, sampai sekarang detik begini ini saya tanya. kami Kalian belum menuhankan berdiskusi. siapa? Sebentar dulu. Iya. Kalian tuhankan siapa? Kami tidak keberatan. Dengarkan dulu, Kami Bang. mau Dengarkan diskusi sama yang Begini, menuhankan dengarkan. sandal jepit. Orangnya Itu belum ada Tuhan yang kalian naik. tidak bisa berbuat apa-apa, coba. Tidak bisa menjadi apa-apa. Coba. Pak Rao. Nah, Saya tanggapi itu. dulu pernyataannya Jadi Pak Rao. karena Wah, Tuhan ini kami lebih itu emak bisa dari membuat emak ini fungsi. giliran ngomong nggak ada berhentinya. Bisa tidur kan, bisa makan goreng. Tuhan kalian bisa apa coba? Pak Rao, Kami Nggak ada bisa habis apa-apa. berapa botol Pak Rao? Jadi Tuhan kalian itu apa namanya? Pak Rao, habis Bunda, berapa coba. botol barusan? Coba. Pak Rao, saya kalian tanggapi bisa dulu apa? ya. Saya tanggapi dulu. Nah, hebat mana? Kami tidak mempermasalahkan siapapun orang itu enggak menyembah dong, apapun begini itu. Nah, ketika dalam ranah Udah tahu diskusi, aku itu kalau semua. ada Apa yang mau kalian orang sampaikan, yang saya menuhankan tahu. sendal jepit, maka Sekarang kami begini. diskusi dengan Tuhan mereka. kalian bisa apa? Pertanyaannya sampai detik ini belum Enggak. ada. Yang Saya ada bertanya, Tuhan diskusi kalian dengan bisa kami apa? Nggak itu bisa yang jadi apa-apa. menuhankan anak manusia, yaitu yang bernama Yesus. Tuhan kalian, Bang, Makanya bisa kita jadi diskusi apa, Bang? apa yang menjadi Bang, landasannya begini, sehingga Bang. Anda menuhankan Tuhan kalian anak bisa jadi manusia. apa? Di mana Makan nasi dalilnya goreng kan pun gitu. tidak bisa. Kalau Berenang di ditanya laut pun kepada tidak umat bisa. Islam, Kemudian kalian tidur di atas menuhankan perahu pun siapa? tidak bisa. Ya tentu kami Jadi sesuai Tuhan dengan kalian di tuntunannya, mana? yaitu Fungsinya Allah apa, Subhanahu Bang? wa Ta'ala. Makan Begitu ikan cara goreng pun tidak menjawabnya. bisa. Ya, Buat karena saya ada tahu ayatnya. kok Khalif ini yang saja Jadi dibuka Tuhan dilepas. abang itu fungsinya apa? Untuk apa bertuhan kepada Terlalu yang suci tidak bisa kalau saya apa-apa? melafalkan ayat Al-Quran Jadi kalau kepada Tuhan orang kami yang telinganya dia aja pernah tidur, tertutup. pernah menjadi manusia, Jadi begitu pernah ya. lahir, Nah, kan itu kan? wah ini Dilahirkan udah oleh disetel Bunda ini mah. Maria. Ini mah auto Jadi bunyi ini Tuhan kan. kalian Ini auto bunyi ini mah. Udah disetel itu. Bodoh amat orang ngomong apa. Ya ini repotnya ya. Ini repotnya kalau ngobrol sama kawan-kawan Kristen. Jadi itu Tuhan kita abang itu tidak ngapain mempermasalahkan tadi udah bilang, tapi dalam ranah diskusi apa yang menjadi landasan Anda menuhankan anak manusia, itu yang jadi topik pembahasan. Kalau ada yang menuhankan sendal jepit, kami akan bertanya, apa yang menjadi landasannya Anda menuhankan sendal jepit? Lucu kali Bapak ini. Mana? Apa Anda perwakilan yang menuhankan sendal jepit? Ya udah kita diskusi. Nggak nyambung pula Bapak ini mempermasalahkan, menanyakan kepada Islam. Kalau di Islam jelas ayatnya banyak, surah Yasin, surah Maryam, surah Ali Imran, surah Al-Maidah, surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, tetap diperintahkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada itu perintah menyembah manusia, itu nggak ada. Nah, makanya dipertanyakan kepada Anda yang menuhankan anak manusia, apa landasannya, apa dalilnya, gitu loh. Baru Anda jawab, ngomong sesuai dalil. Kalau tidak punya dalil, apa bedanya sama mereka yang menuhankan sendal jepit? Nggak ada dalilnya. Lucu orangnya.
Ya, itu pentingnya imunisasi sejak dini do. Itulah tugas pemerintah. Sudah baik itu imunisasi sejak dini do, agar tidak stunting seperti anak tadi do. Tapi saya sukanya itu adalah kedunguannya tuh, kegoblokannya tuh murni, tidak dibuat-buat tuh sampai sel-sel tulang tuh dungunya tuh. Aduh. Bunda Rahma lagi ketemu fansnya malah diserahin ke saya lagi. Iya, Bunda Rahma nih gimana?